Hariku ada onde-onde kapa pendeta, sampai kamu tak mau kesini lagi. Sakit hati kau denganku. Mana dia ini? Kok nggak muncul di sini? Nggak ada dia, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah, pujian hanya tertuju kepada Allah. Salawat juga hanya tertuju kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa sebagai umatnya tentunya akan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita menjalankan apa yang menjadi risalah kenabiannya dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau kepada kita sebagai umatnya. Oke, ini ada teman kita Bang Bade ya, Bang Bade. Kayak lihatannya ada sesuatu yang penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Halo Bang, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Zuma gimana kabarnya? Sehat Bang? Sehat, sehat. Seperti biasa, tetap sehat. Bang, alhamdulillah. Ya. Bang, sebenarnya Gimana? dendam itu kan nggak baik Bang. Yes, pastinya. Ya, tapi aku hari ini balas dendam sama moderator Abang. Mungkin Bang Arif pelakunya ini. Kenapa aku diturunkan setiap naik live Abang? Mungkin karena konsentrasinya untuk Oten. Konsentrasinya untuk Oten. Iya, Bang, iya, aku iya, mau iya. tanya pendapat Abang ini, karena kita ewako nih Bang. Kita ini ewako. Siap. Aku mau tanya sama Abang. Ini kita di luar konteks tentang apa yang Abang bicarakan selama ini tentang apologet. Saya mau mencari Baik. tahu jawaban yang pasti dari Abang. Ada dua hal. Yang pertama menyangkut Ya, om boleh. saya yang bernama Yusuf Kala, dan yang kedua apa hukumnya dalam ajaran agama Islam bagi orang yang masuk dan terlibat dan kontak langsung terhadap keakidahan agama orang lain. Yang pertama dulu Pak, mengenai Pak JK. Apa tanggapan Abang tentang laporan yang dilakukan terhadap saudaraku atau omku atau pamanku yang bernama Pak Yusuf Kala? Iya. Jadi kalau saya apa ya? Saya kalau ditanya secara pribadi, apa bahasa sederhananya itu ya? Geli aja, geli. Geli gitu loh. Geli orang-orang yang melapor ini sok paten, sok suci gitu loh. Sok paten, sok suci, sok melaporkan Pak JK tanpa mereka memahami konteks dan mereka tidak mengetahui agama mereka yang sesungguhnya. Yang mereka tahu Kristen itu setelah Indonesia merdeka. Mereka tidak ngerti Kristen sebelum Indonesia merdeka, dan mereka nggak ngerti di Bible itu seperti apa isinya. Coba aja bikin kisru lagi, sama seperti keadaan pendahulu-pendahulu mereka membuat kisru di Nusantara ini. Apa nggak bonyok? Mereka adem. Kenapa adem? Kan Indonesia sudah merdeka. Gimana? Siapa yang membuat onar 350 tahun di Nusantara ini sebelum Indonesia merdeka? Agama apa itu? Pelakunya beragama apa? Di kota saya ada pemakaman 40.000 jiwa, satu pemakaman umat Islam semua, dan pelakunya adalah Neng Nong. Jadi aku bilang, saya tertawa, makanya saya ngomong di PT-nya si abang siapa namanya tuh, siapa namanya ini yang pernah saya dialog dengan dia, yang orang politikus itu,
Hotapea itu siapa itu? Ferdinand Hotapea. Saya bilang, Bung, Ya. kalau mau belajar tentang agama lu naik di Komang saya lagi, biar ku ajarin isi Bibelmu tuh. Jangan sok paten. Orang tua saya itu ngomong tentang itu, dia di internal Islam, di dalam masjid, membahas tentang kisah yang pernah dia lakoni. Dia adalah tokoh sentral yang mendamaikan peperangan antara Islam Kristen. Peperangan bukan peperangan kecil, perang Syara yang ribuan jiwa meninggal. Yusuf Kala, orang tua saya itu yang mendamaikan. Di saat tokoh-tokoh kalian, kemana mereka? Tokoh ajaran kasih kemana? Kenapa nggak terjun ke lapangan mendamaikan itu? Orang tua kami, Pak JK, yang mendamaikan. Kalian kemana aja? Jadi saya melihat ada suatu konspirasi di belakang, di balik semua pelaporan. Yang memalukan itu mengatasnamakan agama melapornya. Mengatasnamakan kami dari Persatuan Kristen. Alamak, macam hebat kali melapor atas nama agama terhadap tokoh nasional. Itu sama halnya ingin menabrakkan antar agama di Indonesia ini. Itu. Jadi saya melihat, apa sih, bukan JK yang akan Anda lawan kalau begitu. Anda ingin menabrakkan dua agama di Indonesia ini. Karena Anda melaporkan seorang tokoh yang lagi ceramah di masjid, tokoh nasional, tokoh agama, ya, mantan pejabat negara. Anda laporkan atas nama agama Anda. Berarti Anda ingin agama Anda itu tampil di depan. Siapa lawan Anda kira-kira kalau Anda membawa agama? Ya, agamanya Yusuf Kala. Ya. Kalau Anda melapor atas nama Kristen, Yusuf Kala Islam, Bong. Jadi Anda harus pikir-pikirlah dulu. Kalau mau berbicara, mau melapor apa itu, pikir-pikirlah dulu. Apa lu pikir Pak JK itu rumput kering, segampang itu Anda tiup? Nggak bisa dong. Nggak boleh kayak gitu. Dengan Anda Ya, melaporkan atas nama agama, ya gimana? Iya Bang, iya Bang Zuma. Ya, saya hanya peringatkan dengan keras saja. Kalau kalian berani menyenggol Pak Yusuf Kala sebagai om saya, karena Bugis itu dan Makassar itu ewako bagi hati saya, maka kalian akan berhadapan sama orang terhormat seperti saya begitu. Ini kalian, aku peringatkan kepada kalian nih, netizen bangke yang ada di Indonesia. Kalau kalian berani menyenggol Pak Yusuf Kala, kalian akan terima buah kelapa ini, gitu kan? Karena itu salah satu bangsa yang sangat saya hormati begitu, dan saya paham benar konsep yang dijunjung tinggi oleh Pak JK itu. Pak JK adalah salah satu negarawan baik di Indonesia, dan sebagai tokoh masyarakat ataupun tokoh politik yang ada di Indonesia yang sangat terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Benar. Jadi kalau kita berani bermain-main di ranah-ranah yang sensitif ini, kita sudah peringatkan gitu teman-teman. Dan saya butuh memang pencerahan dari Bang Zuma, karena ada kegundahan dalam hati saya sejak kemarin saya mau menanyakan hal ini. Karena Bang Zuma kan sebagai guru saya juga, Bang Zuma kan posisi memang berkelahiran di sana, gitu kan. Jadi saya mau tahu pendapat langsung dari saudaraku Bang Zuma tentang pendapat apa yang terjadi terhadap Bapak JK atau om saya ini. Apakah Bang Zuma itu sepakat dengan pelaporan ataukah tidak begitu. Tapi alhamdulillah saya puas dengan jawaban Bang Zuma hari ini. Kalau saya sih gini, Bang, karena sudah terlanjur melapor, ya jangan mundur dong. Kayak siapa, Ferdinand Hutapea sekarang mundur. Saya ralat kembali laporan-laporan saya. Kenapa kayak gitu? Makanya sebagai seorang politikus, ya jangan tendensius terhadap sebuah agama. Kalau Anda politik, ya terjun di politik, jangan Anda kait-kaitkan dengan tendensi agama ketika Anda terjun sebagai seorang politikus, kan begitu. Nah, atau jangan-jangan kalian tidak suka dengan upaya Pak JK mendamaikan dua kubu pada saat itu. Jangan-jangan. Karena yang mendamaikan pos, mendamaikan Ambon kan beliau yang turun langsung pada saat tidak ada orang lain yang turun. Beliau yang turun mengamankan, mengademkan sampai damai hari ini. Kan begitu. Nah, yang menggelikan itu saya yang paham ini soalnya nih. Yang ngerti saya, yang tahu gimana cerita di dalam. Aduh, sudahlah, kalau mau membahas ajaran kasih, naik ke komal saya, saudara-saudara pendeta, pastor, kita membahas tentang kasih. Benarkah agama Kristen itu ajaran kasih? Naik.
Biar kita bahas sampai akar-akarnya. Mana yang disebut kasih di Kristen itu? Yang mana? Yang permisi ketika lewat, permisi Pak, itu ajaran kasih kayak gitu. Yang mana yang dibilang kasih di Kristen? Yang mana? Yang pada saat ada gempa datang bagi-bagi Indomie, itu yang dibilang kasih. Yang mana sih yang kasih di Kristen itu? Yang mana? Coba teman-teman Kristen atau saudara saya yang melapor ini, yang tokoh-tokoh sentral di mereka, cobalah. Saya yakin sekali tidak semua orang Kristen setuju dengan mereka yang melapor Pak JK atas nama agama. Tidak setuju. Coba kemarin ya, ketika ada seorang pendeta besar di kalangan mereka menghina Islam, menghina gerakan sholat, menghina 2,5% dari zakat, dia datang ke cium tangan ke Pak JK minta diamankan, minta perlindungan di Pak JK. Pada saat umat Islam itu merasa tersakiti dengan pidatonya di gereja, dihujat gerakan sholat, dihujat kemunian zakat umat Islam, dia datang Pak JK cium tangan. Jadi tolonglah jangan mengatasnamakan agama, karena ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan mengatasnamakan agama untuk menyerang seorang tokoh agama, apalagi dia adalah public figure, di mana dia adalah tokoh nasional. Jangan, dia adalah tokoh pemersatu loh. Pemersatu di saat ada kisruh besar yang terjadi ribuan tahun. Saya ingat kali tahun 98 itu, 98 sampai kepada tahun 2000, saya ingat kali karena saya juga aktivis waktu itu. Bagaimana gerakan beliau masuk ke dalam internal Kristen, masuk ke dalam internal Islam untuk mendamaikan sampai damai, benar-benar damai. Masya Allah. Justru dia itu kalau ditonton secara utuh videonya, luar biasa. Beliau harusnya orang Kristen itu berterima kasih. Jadi kalau ada orang bertitelkan pendidikan strata 1, strata 2 dan seterusnya, lalu melapor Pak JK dengan latar belakang mengatasnamakan Kristen, saya katakan kasihan deh lo nggak ngerti agama lo nggak paham agama lo, kok nggak ngerti agama lo secara historis, kenapa masuk ke Indonesia dan seterusnya. Sudahlah, satu-satunya agama di atas muka bumi ini, sabar, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang berdiri di atas tonggak pembunuhan terhadap anak manusia hanya agamamu. Camkan itu baik-baik. Nah, ini pertanyaan kedua, Bang. Ini agar bisa menjadi landasan akidah saya. Sebenarnya saya nggak mau masuk kemari, izin ya saudara-saudaraku, karena saya kan host politik kan. Saya nggak mau masuk dalam situasional apologet begitu. Itu bukan bidang saya. Tapi ini karena Bang Zuma adalah guru saya juga gitu. Jadi saya mau bertanya nih dari pandangan perspektif agama kita, Bang, atau akidah kita. Apa hukumnya? Ini mohon maaf saudaraku semua ya, karena ini selalu mengganjal hati saya. Jujur Bang Zuma, ini mengganjal hati saya ini. Saya nggak enak kalau nggak saya tanyakan. Apa hukumnya manusia yang dikatakan atau dia mengakui dirinya Muslim, lalu dia memikul salib di acara agama di luar konteks Muslim? Apa hukumnya, Bang? Iya. Jadi Al-Quran, jangankan yang seperti itu, kita duduk saja, duduk dengan orang yang mengolok-ngolok, ayat suci Al-Quran. Apa kata Quran? Innakum izam misluhum, engkau sesungguhnya sama seperti mereka. Yang mengolok-ngolok kemudian ayat suci Al-Quran, engkau sama seperti mereka. Apatah lagi yang mengolok-ngolok kemudian Allah. Bukankah dengan dikatakan anak Allah punya anak, lalu anaknya Tuhan dibunuh dan seterusnya, itu menghina Allah? Sampai surah Maryam ayat 88 dan seterusnya itu, hampir saja langit ini terbelah, bumi ini hancur lantah, gunung ini meledak, gara-gara orang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Tiba-tiba dia ikut-ikutan kayak begitu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nauzubillah. Tapi hati-hati juga, jangan kita seketika itu percaya kalau dia Muslim, karena ada yang disebut dalam gerakan-gerakan mereka C6 itu, gitu, Abang. Tetapi ada satu hal ini untuk cek and balance-nya agar seimbang. Artinya pertanyaan saya yang kedua adalah apa hukumnya bagi umat Muslim yang memikul salib
itu adalah budaya ataupun terah dari ajaran saudara-saudara kita beragama lain. Dan yang kedua, ini menyangkut harga diri abang saya. Ini sering difitnah dengan hampir sama nih Bang. Ini aku tanya pendapat abang. Kan abang saya itu yang paling tampan yang ada di Indonesia saat ini itu, jadi dia itu adalah orang yang bersahaja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia adalah orang yang paling intoleran. Lalu ada agama lain. Saya kan nggak paham dalam konsep apologet ya Bang. Saya memang justru memang awam sekali ini. Saya nggak paham konsep dalam apologet. Abang saya ini diletakkan atau disematkan sebagai tokoh yang menganggap ini tanda terima kasih dari saudara-saudara kita beragama Kristiani, Nasrani, Katolik begitu, mengatakan kepada abang saya itu ibaratkan Yohanes. Yohanes itu siapa Pak? Yohanes. Saya dibilang Yohanes, Yudas kali. Enggak, abang saya dikatakan Yohanes. Itu bentuk umat di luar Islam itu menghargai Pak Anies. Lalu Anda ini seperti Yohanes begitu. Itu Yohanes itu apa? Yohanes itu salah satu murid yang dikasihi oleh Yesus. Beliau bukan pengkhianat. Beliau sahabat yang terdekat, salah satu yang dekat dengan Yesus. Artinya secara logika umat Nasrani ataupun Kristiani melabeli kakak kandung saya yang ada di Jakarta yang paling tampan ini dengan label Yohanes, berarti dia orang yang mulia begitu. Iya. Iya. Jadi orang mulia. Jadi kenapa pendukung pohon kayu ini marah begitu? Ya kita juga nggak tahu, nggak ngerti karena Yohanes itu adalah murid yang dikasihi. Yohanes itu malah di internal saudara kita Kristen, beliau yang menulis firman, bahkan dia mengatakan inilah anak domba Tuhan yang datang untuk mendamaikan dosa dunia. Baik gitu. Oke, murid Bang Yesus yang lurus salah satunya Yohanes. Saya hanya berizin untuk bertanya kedua hal tersebut karena itu sangat mengganggu perasaan dan hati saya, Bang Gurunda Zuma. Dan saya doakan Bang Gurunda Zuma selalu istiqomah ya. Habis itu sampaikan terus kebenaran. Kami ada di belakang Bang Zuma nih, tenang aja. Dan seterusnya semoga Allah selalu melindungi kita dari fitnahan-fitnahan keji Bang Zuma. Iya. Oke Bang, oke. Bang Zuma ada pertanyaan sekali lah. Ya, jangan nggak adil dong. Saya kan ingin menjawab. Saya mau tanya tentang ijazah Bang ini asli kah? Ijazah saya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti asli dong. Oh, syukur, alhamdulillah. Itu aja. Alhamdulillah kalau asli. Biar nggak nipu banyak orang kan gitu. Sehat-sehat selalu Bang Zuma ya. Siap. Keluarga. Kasih Bang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren abang kita ini. Beri beliau ruang karena sudah sepekan ini kurang lebih ngejar kita pingin kali ikut dengan ingin mencari pendapat. Pertama saya apologet, kedua saya juga adalah orang Sulawesi Selatan, Bugis Makassar kan gitu. Jadi pantaslah kalau misalnya beliau bertanya. Terus kita kan dari kader-kader HMI, Pak JK kan orang HMI. Yang kedua agama kita tokoh sentral, ya dia ketua masjid kan seluruh Indonesia. Ya wajar lah kalau kita angkat bicara tentang itu. Makanya saya kepada saudara Ferdinand kan saya sudah sampaikan di PT beliau, Bung kalau ingin belajar tentang kasih, tentang agamamu, silakan kita dialog lagi kan gitu. Yang saya sangat sayangkan itu karena mereka kok melapor Pak JK dengan mengatasnamakan agama gitu. Padahal ya itu hanya kondisi yang diceritakan pada saat itu. Saya bisa buktikan kok mati di dalam Kristus itu dalam pandangan mereka itu adalah mati dalam kebenaran gitu. Ya tapi ya sudahlah. Kalau misalnya ada teman-teman
dari pihak pelapor Pak JK yang mau berdiskusi lebih jauh tentang apa yang dibahas oleh Pak JK saat itu, silakan ke Komal kita. Kita tanya jawab dan saya akan buktikan berdasarkan Bible. Ya. Kalau apa yang disampaikan itu keliru, silakan naik ke Komal saya, kita bahas tentang itu. Gitu ya teman-teman. Ya, sekarang kita naikkan teman-teman Oten untuk mengkaji tema kita ini. Yesus ini Tuhan untuk siapa? Sebab Tuhan yang benar pencipta alam semesta itu kan sudah ada. Pencipta langit dan bumi yang disembah oleh para nabi kan udah cukup, ngapain lagi? Tapi faktanya saudara kita Kristen juga nggak bisa sepenuhnya disalahkan. Karena konon ceritanya khotbah Petrus mengiyakan kalau yang disalib ini yang menurut pandangan saudara kita Kristen ini adalah Yesus yang kemudian dibuat menjadi Tuhan. Nah, pertanyaannya, dia Tuhan untuk siapa? Gitu. Kalau untuk orang Farisi ya Farisi aja, ngapain dimurtadkan orang lain di luar Islam, apa di luar Kristen masuk ke dalam sana kalau ternyata Yesus Tuhan hanya untuk orang tertentu. Begitu teman-teman. Silakan saudara kami non muslim permintaan. Halo, Yesus Tuhan buat siapa? Ya buat pengikutnya, bro. Iya. Silakan buka kamera, Bang. Kita kan pengikutnya. Iya, betul. Bisa buka kamera, kita diskusi. Gak usah lah Jumaah. Gak usah buka kamera, gini aja. Kenapa rupanya? Kita diskusi santai aja. Iya, kita santai aja, Bang. Santai kita. Diskusinya santai. Silakan. Artinya gak usah. Assalamualaikum brother। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। ब्रदर थोड़ी सी सपोर्ट करा दे, हम बहुत गरीब है, फैमिली प्रॉब्लम बेबी, थोड़ी हेल्प करा दे। हम डांस करते हैं, हमारे रूम का किराया भरना है, थोड़ी हेल्प करा। Maksudnya apa itu dia? Itu kamu dari Afghanistan kali itu enggak? Tadi India kayaknya tadi. India. Kalau nggak salah sih India. Jadi gini Juma, kenapa umat Islam itu mengkritisi ketuhanan Yesus itu? Apa kesalahannya? Kan dia artinya tidak berdosa, dan di akhir zaman nanti yang turun dia. Dia kan bukan dari daging, dia dari Roh Kudus. Kan itu. Kenapa umat Islam itu artinya dibilang kok dikritisin ketuhanan Yesus itu gitu loh? Apa alasannya? Bukan dikritisin, Bang. Kami menyadarkan teman-teman Kristen aja bahwa Yesus itu Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang sesungguhnya, kan gitu. Oleh karena itu gimana? Itu kan Tuhan itu kan panutan kita, sesembahan kita. Toh Allah Bapa yang sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi ini kan kita tidak tahu seperti apa wujudnya. Dengan hadirnya Yesus itulah kita mengenal dia. Makanya Yesus itu berpesan kepada kita, mintalah kepada Bapa dengan atas namaku. Makanya kalau orang Kristen berdoa kan, doa kami ini kami sampaikan melalui anakmu Yesus Kristus juru selamat kami, gitu. Makanya konsep keimanan Kristen itu Tritunggal itu. Allah Bapa itu tidak tahu seperti apa, Roh Kudus itu ya Yesus itu. Secara fisiknya itu ya Yesus itu. Makanya konsep keimanan Kristen itu Tritunggal gitu loh. Jadi sebenarnya cuma beda konsep aja kita. Enggak dong. Yesus itu kan Tuhan-Tuhanan dia, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa Anda berani mengatakan Tuhan-Tuhan? Toh dia nggak ada di dunia ini kok, di surga kok, dia di hari kiamat nanti dia yang turun kok, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Abraham, bukan Nabi Nuh. Justru karena dia Tuhan-Tuhanan itulah makanya dia turun untuk mengusir dan menyatakan kepada yang menyembahnya bahwa kalian jahat. Yang Tuhan itu bukan saya.
yang Tuhan itu ya sesuai dengan ajaranku, apa yang kupraktekkan, saya menyembah kepada Tuhan yang memang tak terlihat. Kalau Tuhan terlihat, maka semua orang itu akan tak ada lagi ruang iman. Ya, Yesus itu makanya datang. makanya konsep keimanan kami itu ya itulah Tritunggal itu. Nah, Gitu loh. Yesus ngajarin nggak Tritunggal? Itu masalahnya. Kenapa? Gini, Yesus itu mengatakan sama murid-muridnya, Anda tidak bisa melihat dia, cuma saya yang melihat dia. Anda udah melihat dia, berarti melihat saya berarti udah termasuk melihat dia. Kan dia bilang gitu, berarti itulah konsep keimanan itu, gitu loh. Bukan, Karena kita Yesus tidak, itu. sekarang gini Pak Juba, Anda sesembahannya tidak tahu seperti apa bentuknya, itu aja Anda percaya, itu kan lebih abstrak, ilusi. Sementara kita melihat Yesus itu pernah berbuat di dunia dan semua pekerjaannya itu dari Allah Bapa. Kenapa kita harus dikritisin menuhankan Yesus? Kan itu. Bung, apakah Abraham melihat Tuhannya? Apakah Nabi Musa melihat Tuhannya? Apakah orang Yahudi melihat Tuhannya? Nggak ada mereka melihat Tuhannya. Iya, di Cuma masa Kristen itu. cuma Kristen ini sama seperti orang Hindu, orang Buddha melihat Tuhannya. Orang Hindu melihat Krishna, orang Buddha melihat Siddhartha Gautama, orang Kristen melihat Yesus. Agama yang benar itu, Tuhan itu nggak bisa dilihat. Sekarang kalau Anda berbicara nih, apakah Tuhan melihat Anda? Melihat. Apakah mendengar? Mendengar. Jadi Tuhanlah yang melihat, Tuhanlah yang mendengar kita. Kita tinggal meluruskan cara agama yang benar itu seperti apa. Sekarang gini, Kalau Anda beda. Anda mengkritisi ketuhanan Yesus itu, sementara dia bukan dari daging, artinya bukan dari biologis manusia, dia dari Roh Kudus. Apa salahnya kita menuhankan dia? Toh juga nanti Ya dia salah. yang turun. Ya dia makanya turun justru karena dia turun dibilang karena ada yang menuhankan. Karena cuma Anda menuhankannya maka dia turun. satu-satunya di kolong langit ini yang pernah mengatakan akulah jalan dan kebenaran, tidak ada satu orang pun yang nyampe kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah Tritunggal itu. Itu ucapan Yesus pada orang-orang yang ada di zamannya. Buktinya di Matius 21 nomor 31 32, Yesus mengatakan orang sampai ke Bapa hanya karena melalui Yohanes Pembaptis. Musa juga datang, siapa yang percaya kepada Musa, dia juga akan sampai kepada Bapa. Coba Anda baca Yohanes 5. Bukan aku yang menghakimi kalian, tetapi Musa lah yang akan menjadi hakimmu. Kan jelas itu. Anda Itu saja yang Anda menganggap Yesus itu seperti yang sekarang ini, ya karena memang Yesus itu Tuhan-Tuhanan ya untuk orang jahat. itu terlalu naif Anda mengatakan itu tidak boleh. Dalilnya Jadi gini, ada. gini, Dalil, sebentar. jangan menyepelekan dalil. Yesus Di itu imanmu Tuhan juga untuk orang jahat. Imanmu juga dibilang menghujat sesembahan orang lain itu dosa besar. Jadi Hei, sekali saya tidak Anda menghujat. mengatakan itu. Bedakan menghujat dengan menyatakan kebenaran. Saya katakan hitam karena hitam, itu bukan menghujat. Saya katakan bau karena memang busuk. Saya tidak menghujat, saya berbicara dengan fakta. Di dalam KPR 2 nomor 36, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Untuk siapa Yesus dibuat menjadi Tuhan? Ya untuk orang jahat yang menyalib. Dalil ada kok. Sama seperti Musa. Musa juga dibuat menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang jahat, untuk Firaun. Kejadian 7 nomor 1. Jadi Yesus adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang benar menjadi Tuhan bagi orang jahat. Dan Musa adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Al-Quran mengatakan, surah Al-A'raf ayat 27, iblis dijadikan sebagai Tuhan bagi orang jahat. Jadi memang Yesus, Musa Tuhan untuk orang jahat, iblis juga Tuhan untuk orang jahat. Begitu Bung, baca dalil supaya lebih paham. Kenapa Anda mengatakan untuk orang jahat? Yang menyalib Yesus orang benar rupanya. Ya, artinya itu kan rancangan Allah Bapa. Itu menurut saudara. Makanya itu imani saja. Itu modal imani. Itu Nah, modal gini, khotbah gereja. Tidak ada Dengar dalilnya dulu. begitu. Dengar dulu cuma kehadiran Yesus lah di dunia ini yang di luar akal dan logika.
Kenapa? Dia lahir dari seorang perawan Maria dan dari Roh Kudus. Dari kehadirannya aja itu misterius. Kenapa Anda Manusia meragukan? dia. Iya. Saya tidak meragukan mukjizat yang Tuhan Maha Kuasa menciptakan hambanya lahir tanpa ayah. Biiznillah, dengan izin Allah itu sendiri. Itulah Yesus artinya. datang. Disitulah Anda itu berbohong, iman Anda itu berbohong. Sebenarnya kehadiran Yesus saja itu dengan misteri bisa lahir di secara logika tidak akan hadir, tapi bisa datang. Itu kan kuasa Allah Bapa itu. Dan Bagaimana Adam juga, yang dia tanpa nanti yang ayah turun tanpa ibu. kan gitu. Bagaimana Adam tanpa ayah tanpa ibu, tapi tidak ada orang waras yang menyembah Adam. Bagaimana Itu beda, Hawa, gini, Bang. Hawa kemudian lahir tanpa ibu. Adam itu manusia Beda pertama, karena manusia diciptakan. beda. Kenapa beda? Karena memang Tuhan tidak menjadikan Adam sebagai Tuhan untuk orang jahat. Kenapa beda? Karena Hawa tidak dijadikan Tuhan untuk orang jahat. Yesus Anda katakan beda karena memang dia dibuat menjadi Tuhan untuk si jahat. Jadi orang-orang jahat akan membela ketuhanan Yesus karena memang mereka punya Tuhan baru bernama Yesus itu. Tuhan yang diberikan kepada orang-orang jahat. Karena tidak mungkin Tuhan mau dituhankan sama orang jahat. Maka Tuhan mengadakan Yesus, Tuhan mengadakan Musa, Tuhan mengadakan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat itu sendiri. Itu fakta, itu real. Mau sekuat apapun Anda mengatakan Yesus Tuhan, itulah Yesus turun ke dunia untuk mengusir orang-orang jahat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Tuhannya. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22-23. Itu fakta, itu real. Yesus turun mengusir siapa? Kristen. Apa datamu mengatakan itu Yesus datang mengusir Kristen? Yang memanggil Yesus Tuhan Kristen, yang bernubuat pakai nama Yesus Kristen, mengusir setan Kristen, bermujizat pakai nama Yesus hanya Kristen. Emang ada agama lain yang memanggil Yesus? Berarti kita mengagungkan dia, kuasanya dia itu luar biasa. Justru karena itulah Anda diusir. Karena yang harus Anda agungkan itu dia yang mengutus Yesus, bukan Yesus yang diutus. Ya maka itu tunggal konsep keimanannya, satu kesatuan. Nah, Yesus itu tidak mengajarkan. Yesus tidak mengajarkan itu. Dengan ajaran Kristen. Kenapa kalian disebut jahat oleh Yesus? Baca Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan tiga-tiganya. Makanya kamu diusir, Bung. Dibilang penjahat kau ini. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku turun ke bumi, udah kubuktikan secara teori dan praktek. Aku menyembah kepada yang satu-satunya. Kenapa pula kau nyembah aku? Makanya kau diusir. Tapi ada juga Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, apa yang udah berapa lama aku bersamamu tapi kamu nggak percaya dengan saya, iman mulai yang menyelamatkan kamu. Artinya apa yang diperbuat Yesus itu murid-muridnya tidak percaya, padahal yang apa diperbuat Yesus itu semua dari perintah Allah Bapa yang tidak berwujud itu. Makanya satu kesatuan keimanan Kristen itu tentang Yesus Tritunggal itu loh. Kalian yang nggak percaya dengan itu, kalian yang coba kesaksian Yesus apa? Kesaksian Yesus bukan kesaksian Kristen. Kesaksian Yesus langsung coba. Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua mujizat, semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Dia bersaksi. Dia utusan. Kenapa Anda tuhankan? Kenapa Anda tuhankan kalau dia utusan? Semua pekerjaan yang dikerjakan Yesus semua asalnya itu instruksi Allah Bapa itu, karena Allah Bapa. Nah, terus kenapa Anda tuhankan kalau Anda sudah tahu? Apa salah kita menuhankan dia kalau dia sekarang Bung, kalau saya dikasih Tuhan kewenangan, dengar dulu. Kalau saya Suma dikasih kewenangan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk menghidupkan orang mati, saya bisa nggak? Kenapa? Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi memberikan mujizat kepada saya untuk membangkitkan orang mati, saya bisa nggak membangkitkan orang mati? Tidak mungkin. Anda itu manusia biasa. Kalau saya diberi, kalau saya diberi, Bung, kalau saya diberi kuasa oleh Tuhan, harus logik. Anda itu kan manusia berdosa, tidak akan sekarang mungkin. kalau saya diberi oleh Tuhan
Tidak akan mungkin. Ngapain saya jawab? Kalau saya diberi, bisa nggak? Bisa. Anda aja menolak. Karena Anda bagian dari kejahatan. Kalau saya diberi kemudian oleh Tuhan kemampuan membangkitkan bom-bom yang sudah mati, bangkit dia. Lalu apakah saya Tuhan? Bang, ini pikirlah itu. Tidak ke semua orang dikasih kekuasaan begitu, makanya tidak saya jawab Anda. Tidak ke semua orang. Berarti Anda sadar Yesus itu orang. Makanya saya katakan Yesus hanya Tuhan. Yesus yang orang ini hanya Tuhan bagi orang-orang jahat. Yesus pun menubuatkan di dalam Matius 12 nomor 38-40. Angkatan jahat, orang-orang jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Menurut Yesus, keluar dari kubur hari ketiga, tanda untuk siapa? Orang jahat. Anda terlanjur Kristen, tapi Anda tidak pelajari ini. Anda hanya mendengarkan dogma gereja saja. Sayangnya itu di situ. Saya sebagian udah baca itu kitab saya, makanya saya berani naik di sini, gitu loh. Baru sebagian. Perbedaannya itu. Baru sebagian. Konsep keimanannya itu ya itulah Tritunggal, karena tidak kelihatan Allah Bapa itu dengan hadirnya Yesus, semua pekerjaan Allah Bapa itu Yesus yang mengerjakan. Makanya konsep keimanan Tritunggal gitu, satu kesatuan. Sementara Anda menganggap Yesus seorang nabi doang. Mana bisa nabi naik ke surga dan di akhir zaman dia itu. Sekarang begini, Bung. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu loh. Dandutan. Kenapa ini? Wih. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu dulu. Menurut Yesus. Ya, Yesus menurut Yesus, ya artinya dia perpanjangan tangan Allah Bapa itu. Ya, rasul berarti. Perpanjangan tangan ya rasul. Gini Bang, bisa rasul, Anda bisa melantiknya. Bisa segala-galanya, bisa Tuhan bukan rasul. Tuhan bukan rasul, Tuhan bukan nabi, Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan Mesias. Tergantung persepsi seseorang, Bang. Berarti Anda anti terhadap Tuhan, berarti karena Anda tidak mendudukkan Tuhan pada posisi Tuhan. Bentar dulu waktu Yesus menyembuhkan orang sakit sama apa dibilang murid-muridnya, dia rabi, dia habib gitu. Artinya dia pengobat, kan itu katakan. Itu tergantung persepsi seseorang. Gimana sih Yesus ini? menurut Yesus, kubilang bukan persepsi orang. Yesus menurut Yesus. Ya, siapa aku ini? Aku adalah bagian daripada Bapak itu. Kita ini juga bagian dari Bapak. Apa yang bisa kau perbuat? Apa yang bisa kau perbuat? Bapak menciptakan kita untuk menjadi pemimpin di bumi. Kesalahan umat Islam. Artinya pemikirannya mengenai sekarang itu aja dulu. Siapa Yesus menurut Yesus itu aja dulu. Selesaikan itu dulu. Karena Yesus akan meminta pertanggungjawaban orang-orang yang mengatasnamakan dirinya tapi tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya Yahudi, Matius 24:4-5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka semua akan menyesatkan banyak orang. Andalah itu salah satunya. Anda memakai nama Yesus untuk mengajarkan Yesus itu Tuhan, padahal Yesus Tuhan hanya dibuat oleh Tuhan yang sesungguhnya kepada orang-orang jahat. Sekarang definisi Tuhan menurut pencipta langit dan bumi. Salah, kalau menurut saya enggak. Ya itu terserah Anda. Makanya jadi tidak akan connect kita, artinya karena konsep kami itu, kalau saya pribadi, Tuhan itu adalah bisa sesembahan, bisa utusan, bisa perpanjangan tangan Allah Bapa. Makanya kami kalau berdoa, nah kami yang di surga, doa kami ini kami panjatkan melalui anak Yesus Kristus juru selamat kami, itu kami itu mensekutukan Tuhan namanya. Anda menyembah selain Tuhan, itu berarti Artinya kalian membatasi kekuasaan Allah Bapa itu kesalahan Anda. Anda yang membatasinya. Sekarang saya tanya, saya akan membuktikan Anda membatasi Tuhan. Apakah manusia itu punya batas kemampuan?
Punya batas manusia. Nah, ketika Tuhan jadi manusia, maka Tuhan terbatas, kau batasi. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Masa ada Tuhan kayak begitu? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Masa ada Tuhan terbatas kayak begitu? Masa ada Tuhan kayak gitu? Dia tidak tahu pohon ara musimnya kapan. Dia tidak tahu siapa yang menyentuh jubahnya. Masa ada Tuhan kayak gitu? Kalau Anda tidak punya batas, maka Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Sebab manusia adalah makhluk yang punya keterbatasan. Anda yang membatasi Tuhan. Ketika Tuhan tidak jadi manusia, terbatas nggak dia? Tidak. Dia tinggal mengatakan, "Hei Maria, lahirkan seorang anak tanpa ayah." Lahir. Jadi bukan dia yang turun jadi manusia terbatas. Jadi kalau Allah Bapa itu sendiri yang akan turun, pasti tidak akan mampu dunia ini menerimanya. Oleh karena datangnya lah Yesus itu sebagai manusia, makanya makhluk manusia itu aja tidak banyak nggak terima. Karena dia bilang, maka yang datang utusannya, bukan dia. Maka ketika utusannya ini datang, utusan Tuhan ini datang, lahirlah pembenci-pembenci dia untuk memblokade kemudian pengajaran yang memberikan hidup kekal, sehingga mereka menyalibnya. Nah, Tuhan yang mengutusnya marah, maka Yesus dilantik menjadi Tuhan untuk mereka orang-orang jahat ini. jadi Kalian ikut-ikutan. Ajaran Kristen ada pernah mengatakan rancanganmu dan rancangan saya adalah seperti langit dan bumi. Jadi Anda memaksakan logikamu memahami ajaran Kristen itu kesalahan Anda. Tidak bisa. Saudara, kalau begitu saya mundur. Kalau begitu saya mundur. Anda hadapi Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa pertolongan Anda terhadap ketuhanan Yesus ketika Yesus sendiri yang mengaku demikian? Anda ingin mengatakan apa? Yesus, siuman kau Yesus. Yesus, sadar kau itu Tuhan. Kamu bilang gitu. Kamu mau lebih pintar dari Yesus? Yesus, jangan kau ngomong gitu. Masa kau lupa kalau itu tuh hadiri lo? Apa perlu gue kasih lu CTM satu pampan supaya kau ingat? Kau itu lupa ingatan? Atau perlu aku bawa kau ke rumah sakit supaya ingatanmu kembali? Oh, kau itu Tuhan. Nah, kamu mau mendikte Yesus yang dengan mulutnya sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Oh enggak, kamu itu Tuhan yang lalu berarti Yesus lupa ingatan. Inilah kesalahan kalian berlanjur menjadi Kristen, memaksakan dogma kalian untuk mendudukkan Yesus pada bukan tempatnya. Makanya Yesus turun untuk yang kedua kalinya, mengusir orang-orang yang mengatasnamakan dirinya tetapi mengajarkan sesuatu yang Yesus tidak pernah ajarkan. Begitu. Bagaimana yang dibilang Yesus itu, saya akan ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan orang-orang Yahudi, murid-muridnya yang percaya kepada dia, bukan yang menyalib dia, tapi yang percaya kepada dia, percaya kalau dia rasul. Ya berarti dia kan punya kekuasaan toh. Kenapa Anda mengkritisi ketuhanan? Ya itu yang saya sangkal dari Anda semua di Muslim itu. Dengarkan. Yesus jangankan membangkitkan orang mati, membangkitkan seluruh orang mati yang ada di kubur pun Yesus bisa. Bahkan Yesus memindahkan matahari dari barat ke timur. Yesus bisa. Kok bisa kayak begitu Bang Suma? Ya, alasannya karena Yesus adalah duta pencipta langit dan bumi yang maha kuasa di atas muka bumi ini. Apapun Yesus bisa lakukan. Tapi ada tapinya. Dia wakil Tuhan. Dia kan salah tuyul. Yang Tuhan itu yang mengutusnya, dia hanya duta, dia hanya utusan pencipta, dia manusia pilihan. Dia hanya jalan menuju Tuhan. Saya tanya Anda, siapa yang disembah itu? Yang kamu sembah itu siapa coba? Yang disembah Yesus, pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi, yang tak tersentuh oleh ruang dan waktu. Siapa itu? Kami menyebutnya Allah, pencipta langit dan bumi. Siapa tuh? Berarti ilusi toh? Ilusi abstrak. Kok ilusi? Iyalah, ilusi angan-angan. Sekarang saya tanya samamu, yang disebut Bapa itu wujudnya apa?
Makanya konsekiman kami Kok makanya yang disebut oleh orang Yahudi dengan sebutan Hashem, Adonai, Yehova, itu tapi wujudnya kayak apa? Bisa kau gambarkan sama saya? Bisa. itu dia masa itu Mulai ngaco. Saya tanya apa wujudnya? Apa wujudnya? artinya di masa itu, di masa Yesus itu Anda melihat saya, berarti kamu sudah melihat Allah Bapa. Dia bilang itu kok. Iya, karena pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat. Yesus turun ke bumi untuk menyatakan Tuhan itu seperti apa. Dia datang menjelaskan. Makanya dia mengatakan, kalau kau percaya kepadaku, kau bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Kalau kau mendengarkan aku, kau tidak mendengarkan aku, tetapi mendengarkan Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku. Keimanan kami itu berarti Tritunggal itu tepat. Anda yang sekarang coba saya uji kewarasan Anda. Kalau melihat Yesus sama dengan melihat Tuhan pencipta langit dan bumi, apakah membunuh Yesus sama dengan membunuh pencipta langit dan bumi? Jawab. Itu bukan rancangan manusia, itu rancangan Allah Bapa. Mulai lagi. Makanya aku bilang, Yesus itu akan diperjuangkan sebagai Tuhan untuk orang-orang jahat. Melihat Yesus sama dengan melihat Tuhan. Membunuh Yesus itu bukan rancangan Tuhan. Netein Yesus, nyeboin Yesus, sama nyeboin Tuhan. Boleh saya bertanya, Juma? Buka kamera, Bang. Ini saudara kita Putrajaya. Kalau sudah ada buka kamera, saya turunkan. Silakan. Baik, saya buka kamera. Oke, baik. Tadi Anda mengatakan, boleh saya bertanya? Saudara Putrajaya diam dulu. Oke, silakan. Baik. Anda mengatakan tadi Yesus terbatas. Apakah Tuhan Anda terbatas maha kuasanya atau tidak? Coba tunjukkan keterbatasan maha kuasa Tuhan saya apa? Loh, saya kan bertanya, apakah Ya Tuhan tidak Anda bisa, terbatas? itu jawabannya. Tidak seperti Yesus. Anda itu takut ditanya. Loh, saya sudah menjawab. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan saya. Oh, gak ada yang batasin. Kenapa? Kenapa Tuhan Anda terbatas? Siapa bilang terbatas? Pada ayatnya. Coba tunjukkan. Yo Allah ya Robi, Anda itu makanya jangan menggiring orang Kristen. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Dalilnya mana ayatnya? Tuhan saya terbatas. Anda tuh kita menggiring saja di beritanya tidak tahu. Saya minta dalilnya, kawan. Dalil tinggal Anda tunjukkan. Anda itu brother, taunya mengkoreksi, tetapi Anda tidak tahu Quran Anda. Aduh. Anda katakan itu kepada Anda di depan kaca. Anda mengoreksi Tuhan saya, mana dalilnya? Yesus kalau tidak diceboin mamanya pantatnya bau Yesus kalau nggak dikasih makan, dengar. Yesus kalau tidak dikasih makan sama mamanya dia kena busung lampar. Itu dibilang terbatas. Sekarang saya minta tunjukkan kepada saya mana buktinya Tuhan saya terbatas. Buktikan ayatnya mana? Mulai menghujat. Tiba ditanya mulai Kok saya menghujat? Kok menghujat? Aduh. Itulah derita lo. Karena kamu menyembah ciptaan Tuhan. Sekarang saya tuntut, mana ayatnya Tuhan saya terbatas? Sekarang apakah Tuhan Anda terbatas atau tidak? Tidak. Buktikan kalau terbatas. Tidak. Mana dalil? Tidak. Ya. Tidak. Anda seorang muslim, tetapi tidak tahu ayatnya. Aduh. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Jalan makan bodrek dulu, makan bodrek. Kamu makan tai sapi Makan sana. Kalau bodrek, kau makan berbicara bodrek. tentang Tuhan kita ada ilmu, kau makan tai sapi biar kau waras. Pencipta langit dan bumi ini mana ada batasannya? Tidak ada. Tuhan itu maha kuasa. Yang terbatas itu sembahan yang baru-baru dibuat. Abad pertama dibuat jadi Tuhan dia. Untuk siapa? Orang jahat. Yesus Yesus pipis, Yesus tidur, Yesus mandi, Yesus merangkak saat bayi, Yesus tidak bisa jalan saat bayi. Kenapa dia bisa jadi Tuhan? Maaf teman-teman, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk orang-orang yang menyalib dia. Al-Quran saya mengatakan itu. Iblis dijadikan sebagai penolong untuk orang-orang yang tidak beriman. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Jadi gini, kesimpulannya
jangankan umat muslim yang beda kiblat dengan kita, murid-murid Yesus juga nggak percaya dengan apa yang diperbuat Yesus. Apa dibilang? Sudah berapa lama Anda bersamaku, tapi Anda tidak tahu apa yang saya perbuat. Iman mula yang menyelamatkan kamu. Dengan itulah keimanan Iman Kristen kan? itu. Iman yang menyelamatkan. Iman tanpa Iman. perbuatan adalah no. Nah, Iman iman tanpa tanpa perbuatan akal gila. No. Iman tanpa perbuatan buta. Iman tanpa akal gila. Sekarang saya uji logikamu ya. Silakan. Oke. Semua Bang Suma. sebentar Iya, dulu. iya, gimana? Yuk dulu. Semua nabi punya mujizat. Musa, Ya, Yesus dan lain. Sekarang Iya. coba jelaskan secara logika dan nalar dan ilmiah bagaimana baginda bisa membela bulan-bulan di atas, baginda di bawah. Jelaskan. Itu logika Oke. nggak? Masuk akal? Anda logika percaya dong. dengan itu? Logika dong. Logika. Dengan Sangat apa? logika. Mana? Sekarang yang disebut mujizat itu apa? Mujizat adalah Mujizat itu harus dibarengin dengan ilmiah. mujizat adalah Sekarang gini, mujizat Musa itu, nggak dulu, Musa itu membela bulan, membela laut, ada medianya tongkat dengan air. Sekarang baginda membela bulan, medianya apa? Jelaskan. medianya tinggal minta kepada Tuhan. Itu Wahai bim selabim pencipta itu langit nonsen. dan bumi. Itu ngarang. Wahai, Bim selabim itu wahai ngarang. pencipta langit dan bumi. Itulah kebohonganmu. Kebohonganmu itu. Orang-orang di sini minta bukti kenabianku. Mereka Tidak mau ada itu. bulan terbelah bulan. Gimana Kenapa caranya? Anda? Kenapa Pakai apa? giliran mujizat Tidak Nabi masuk akal. Muhammad Anda tolak? Sekarang Tidak saya masuk tanya akal. sama saudara. Dengar. Bagaimana cara Sekarang saya membela tanya. bulan-bulan di atas, Ya, baginda di bawah? Coba jelaskan. Tidak masuk akal, ngarang. bagaimana caranya pencipta langit dan bumi membelah bulan? Bisa nggak? Bisa. Apakah Nabi Muhammad yang membelahnya? Bukan. Nabi Muhammad sebagai media untuk membuktikan kehadapan manusia bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Apa buktinya? Dia minta kepada pencipta yang mengutusnya untuk belah bulan. Yang belah bulan bukan Nabi Muhammad, tapi penciptanya. Sama seperti Nabi Musa. Apakah Nabi Musa yang belah laut? Bukan, tapi penciptanya. Melalui kenabian Nabi Musa. Apakah Yesus yang membangkitkan orang mati? Bukan. Tetapi penciptanya yang mengutusnya, yang memberikan kemudian bukti kenabiannya supaya dia membangkitkan Lazarus di tengah-tengah Bani Israel. Gitu. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Selesai. Baca Yohanes 5 nomor 36. Selesai. Kristen kelebihannya apa? Ketika membahas Islam pakai akal. Ketika bahas agamanya pakai Siang Bang Suma. siang juga. Katolik, Bang? Ya saya yang di WA itu yang sempat kemarin disuruh naik sama Bang Suma. Katolik? Kristen Bang Suma. Oke, baik. Silakan. Silakan, Dek. Silakan. Ini ada tema Yesus Tuhan untuk siapa? Enggak, saya yang mau mualaf Bang Suma, yang kemarin disuruh naik. Oh gitu. Serius ini dari Kristen? Serius. Ada bukti KTP atau apa gitu? Ini kan Bang Suma. Itu apa itu? Gereja? Terus atas nama? Timotius. Itu kopi. Itu maksud saya itu kan selebaran, Adik. Itu selebaran yang bisa diedit, bisa dibuat. Yang saya Saya maksud sempat Bang Suma, saya sempat WA Bang Suma, saya mau ingin mualaf gitu, terus kata Bang Suma, iya, Dek. Saya percaya, saya percaya. Maksud saya gini. Ini kan kita harus buat legalitas nanti Gimana? identitas Adik ini. ini surat baptis. Iya, surat baptisnya. Ada KTP atau apa gitu? Oh ada. Ada, boleh tunjukkan ke kita. Boleh. Atau kirim ke WA saya sekarang. Boleh nggak KTP-nya?
Kalau kirim ke WA itu nanti ini Bang Suma, apa ya? Nggak bisa ini lagi, nanti keluar. Itu Nggak yang apa-apa, kemarin kirim aja. Saya bilang. Iya, maksud saya gini, maksud saya gini, kirim KTP-nya sekarang, kita buatkan sertifikat mu'alaf, paham ya? Ya, jadi gini Bang Suma, yang saya curhat itu, saya dulu kan dulunya saya ingin bertobat gitu dari Islam dulu. Dulunya Islam. Ya, orang tua Islam. KTP? Yang bapak saya itu KTP saya ikut mama. KTP-nya apa? Islam Kristen? KTP Islam. Islam. Oke. Cuman bapak sekarang Kristen. Oke, sudah dibaptis. Sudah. Nah, sekarang kirim KTP ke saya beserta dengan surat baptisnya gitu deh. Masya Allah, barakallah, sahabat semua. Iya, kirim, bisa turun dulu, Sekarang. kirim KTP, iya, dengan surat baptisnya kirim. Nanti tim kita buatkan sertifikat. Iya, Bang. Iya, boleh ya dek ya? Boleh turun dulu. Iya. Insya Allah kita akan bantu. Silakan. Tolong dibantu ya Bang Suma. Saya bantu. Silakan dek. Ya. Turun dulu, nanti kirim ke WA saya. Habis itu kita syahadatkan di sini. Nanti kita panggil Ustaz Dio. Oke? Oke. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, inilah salah satu fungsi daripada apologet Islam, ya, untuk memantau dan menjadi cahaya bagi teman-teman kita, anak-anak kita di luar sana yang terombang-ambing oleh permainan, ya, keadaan, sehingga mereka bisa mendapatkan kepastian. Dia curhat, bang, aku nih gini, aku sedih bang, aku dibaptis, padahal aku tak yakin masa ada Tuhan dilantik bang. Nah, kayak gitu-gitulah. Ini saya kasih petunjuk, ya sudah, kalau memang ini silakan gini dek. Nah, akhirnya alhamdulillah ternyata beliau serius, hadirlah dia sama kita ya teman-teman. Kita tunggu WA-nya dulu ya. Halo Bang Suma. Halo juga, buka kameranya bang, silakan. Nah, masih ingat saya nggak? Lupa ingat bang namanya bang. Ya, kita udah 15 kali ketemu bro. Oh ya? Masih ingat nggak? Bang, saya sering mengajak abang untuk kita diskusi tentang konsep ketuhanan. Boleh. Ya, jadi pertama, kedua, ketiga, sampai yang ketujuh kali, nah saya selalu menarasikan bahwa konsep Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Betul. Nah, ketika saya menyampaikan itu, ketika abang ya selalu bertanya, apakah Abraham Kristen? Makanya saya bilang sama abang, kita validasi sejarah saja. Nah, kita diskusinya nggak berjalan karena abang sering kick saya. Jadi sampai pertemuan kita yang ke-15, saya tetap di-kick oleh abang. Nah, sekarang Ya, gini baik. ya, abang, saya mau kita seriusnya gini ya. Ya, selama ini kan Kita saya nggak hanya usah- mendengarkan kita nggak abang usah ini ke gini. firman. Gini bang. Kita nggak usah Dengarkan ke saya wahyu. dulu, Bang. Kita Dengarkan saya dulu, validasi Bang. saja nabi yang Gantian benar kita itu ngomong. seperti apa. Kita gantian ngomong abangku ya. Boleh ya? Oke, Supaya silakan. diskusi kita ini mendapatkan nilai positif dari teman-teman baik Kristen maupun Islam. Jadi gini, kita dudukkan dulu Islam Kristen, lalu Yahudi di tengah. Kan begitu. Ya kan ya? Habis itu kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Islam Tuhannya Allah, Kristen Tuhannya Yesus. Lalu kita takar sembahan para nabi di tengah-tengah Bani Israel. Begitu caranya. Jangan Anda melawan Islam dengan Anda seakan-akan Anda Yahudi. Anda harus pandai memilah bahwa Yahudi dan Kristen itu adalah dua agama yang berdiri sendiri. Satu agama langit, satu agama bumi. Tidak bisa Anda menghadapi saya dengan Anda seakan-akan Yahudi, mewakili Yahudi. Berat itu. Karena kami umat Islam menyembah Tuhan yang mengutus para nabi. Itu nggak bisa Anda batasin.
Yang terjadi hari ini yang Anda harus tahu sekarang adalah gini, Bang. sama dulu. Abang mengatakan bahwa Abang menyembah Tuhan yang mengirim para nabi. Iya, Sementara Tuhannya Abang itu baru diperkenalkan Muhammad abad ke-7. Karena Nabi Muhammad ada di abad dia ke-7. mengirim para nabi? Nabi siapa yang pernah dia utus? Nah, salah satunya Abraham. Selain Ibrahim. Muhammad, nabi siapa yang pernah dia utus? Salah satunya Ibrahim. Ibrahim Nabi yang mana? Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu iman kami. Anda nggak bisa kemudian Sejak membatasi kapan itu. Ismail itu dipilih Tuhan jadi nabi? Tertulis di mana? Dengarkan saya. Ketika berbicara tentang kenabian, nabi itu adalah Tuhan yang mengutus mereka. Mereka mendapatkan penglihatan, mereka mendapatkan firman, mereka mendapatkan petunjuk untuk diri mereka sendiri. Dan ketika dia menjadi rasul, maka dia diutus untuk kepada umatnya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, nabi kami kan Nabi Muhammad. Sabar. Sebagai orang Kristen, nabi Anda siapa? Nabi orang Kristen. Iya. Nabi orang Kristen itu Nuh, nabi kami, Abraham, Ishak, Oke. Nah, jangan yang kamu main saya kick, ya. tanya nabinya Oke. Kristen, bukan nabinya Yahudi. Oke, baik. Sekarang jangan mute saya dan jangan kick saya. Ya, yang penting Anda waras. Pakai ini, Iya. pakai ini. Menurut kamu Kristen itu asalnya dari mana? Kristen itu asalnya dari Roma. Asalnya dari Roma. Sejak kapan Ya. Kristen itu asalnya dari Roma? Sejak kemudian orang-orang Roma berhenti menyembah Zeus dan menggantikannya dengan Yesus. Roma itu di negara mana? Vatikan, Roma. Sekarang tunjukkan aja nabinya. Oke. Nabi Kontak untuk Kristen itu Kamu siapa? sebentar. Kamu berkata Nabi untuk Kristen. itu dari Nabi untuk Roma. Kristen siapa? Roma itu bilang, Nabi- kamu bilang sebut Vatikan. Sekarang saya tanya kamu. Nabi Kata untuk Kristen itu siapa? permulaannya berasal dari mana? Antioquia, Turki, pengikut Paulus, Antioquia penyembah itu berada di Kristus. mana? Mesir, Antioquia, Antioquia di Turki, Mesir. Alexandria. Pantas aja saya diskusi Lalu sama di mana? orang yang nggak paham Lalu di mana? sejarah. Lalu di mana? Ingat Antioquia itu di mana? Pantas kamu ini ternyata nggak punya ilmu semua. Antioquia itu di mana? Antioquia di mana? Bukti kamu itu nggak cerdas, kamu nggak pintar. Jangan. Saya bertanya, nabinya Kristen siapa? Saya Nabinya Kristen. ini saja validasi Nabinya sejarah ini Kristen. saja kamu nggak paham. Kamu nggak Nabinya tahu Kristen Antioquia itu siapa? berada di negara mana. Lalu Nabinya bagaimana? Kristen siapa? Nabinya Kristen di mana, Bang? Nabinya Kristen. Nabinya Kristen. Nabinya Kristen. Ayo jawab. Nabinya Kristen siapa? Baik mana? Hah? Bermalam Ki. Hati kita. Lagi sholat kah? Oh. Pakai ini tak mau saya dulu. Uang di rekening tak. Nah sayang. Nanti tinggal tanya abah berapa ya. Nabinya Kristen dulu bosku. Nabimu siapa? Nabi yang mengajarkan menyembah Yesus. Nabi yang mengajarkan makan babi itu siapa? Nabi yang mengajarkan ibadah minggu itu siapa? Nabi yang mengajarkan masuk gereja itu siapa? Nabi yang mengajarkan tidak bersunat itu siapa? Itu aja dulu bahas. Enggak usah terlalu tinggi-tinggi. Nabinya Kristen siapa? Itu dulu. Nabi itu adalah yang menerima wahyu dari Tuhan untuk umatnya, gitu loh. Jangan gila permanen. Siapa nabinya Kristen? Itu dulu. Termiut. Anda termiut dari tadi, termiut. Nabinya Kristen siapa? Saya ingin dengar. Oke, jangan ke sana dulu. Kita Nggak harus bisa. validasi. Sebentar. Nggak bisa. Siapa Ya, nabinya oke. Kristen yang mengajarkan Kristen? Silakan. Makanya saya bilang Anda bro,
Kita validasi sejarah saja. Anda nggak paham. Jangan sejarah, kalau hanya menggunakan apa kitabnya yang Yahudi, kamu jangan sampaikan sejarah. itu tidak ada fakta. Saya tidak ada bertanya pembuktian. secara Sejarahnya kamu nggak konsep, paham. siapa Kamu yang bertanya, mengajarkan siapa Nabi yang agama mengajarkan Kristen? Kristen? Iya, siapa? Emang Kristen itu adanya kapan? Mulai ngaco, mulai ngaco. Yang saya ini tanya pasti dia siapa mau kick saya Nabi? sekarang ini. Karena Siapa modal kamu Nabi? 15 Nggak ada kali yang ketemu nge-kick. sama saya, kamu kick Nggak saya, ada yang kamu nge-kick. mute saya. Saya cuman bertanya, dan itu Saya pertanyaan mau saya dari buktikan sebelum sekarang Belanda ini. masuk ke Di Indonesia. sini ada 8.300 orang menonton kita. Dari Saya mau sejak kau buktikan sendiri. Kamu udah berkata, bisa sikat gigi siapa sampai Nabi sekarang. yang mengajarkan Kristen? Nah, jawab. dari pertanyaanmu ini saja kita validasi sejarah. Pertanyaanmu terbantahkan. Lihat, lihat, mukanya saja sudah berubah. Karena dia nggak Saya paham tanya sejarah, kapan siapa ada Kristen, kapan Nabi nabinya ada. Kristen, Dia nggak tahu abangku. apa-apa. Dia nggak paham Kalau kami Kristen itu ditanya asalnya kan, dari mana. siapa Dia berkata nabinya bahwa Antioquia Yahudi? itu ada di Roma. Musa. Siapa nabinya Islam? Nabi Muhammad. Parah Siapa nabinya kau. Kristen? Siapa nabinya Kristen? Saya kira kau ini orang cerdas, Bos Uma. Kamu Pertanyaan mau sederhana. Teriak-teriak. Nabi mana yang Ternyata mengajarkan ilmu menyembah nol. Yesus? Nabi mana yang mengajarkan makan babi? Nabi siapa yang mengajarkan Anda ibadah minggu? Nabi siapa yang mengajarkan Anda Natalan? Nabi siapa yang mengajarkan Anda tidak bersunat? Apa jawabannya? Pertemuan yang ke-16. Sekarang ini pertemuan yang ke-16. Baru saya bisa lihat mukanya Zuma merah padam, ya. Nggak ada ekspresi nabinya- lantang-lantangnya. nabinya Kristen siapa? Saja sejarah tentang Kristen asalnya dari mana saja sudah membuat kau KO. Nah, sudah ku jawab di Antioquia, Sejarah sudah ku asal jawab. Kristen saja sudah Sekarang menampar mukamu, nabinya kau KO. Kristen, Bang. Nabinya Kristen itu siapa? 8.600 dengar. Baru satu pertanyaan Nabinya tentang Kristen asal itu usul siapa? Kristen saja. Zuma yang orang kalian Yahudi banggakan ditanya. sudah KO dia. Orang Yahudi ditanya, Dia wahai tidak saudara bisa Yahudi, menjawab asal-usul nabimu Kristen dari siapa? mana? Nabi Musa, Udah mulai Moses. ngaur dia bicara. Wahai umat Coba Islam, lihat nabimu mukanya. siapa? Nabi Ketika dia Muhammad. berbicara selalu Wahai ekspresinya on Kristen, fire. nabimu Sekarang dia siapa? nggak berani tatap kamera. Kristen di mana? Ekspresi mukanya Kristen sepertinya udah tahun mau mana? nangis. Kristen itu Nah, lahir tahun udah mulai berapa? teriak-teriak dia. Udah Nanti mulai bentar lagi dia teriak. kick saya, dia mute Mukanya saya. merah. Sebentar lagi aku dikik. Saya bertanya, Zuma. siapa nabinya Kristen, abangku? Zuma. Nabinya Kristen siapa, Bang? Oke, Habis, baik. habis air liur. Baik. Oke, baik. Jawab, saya diam. Ya. Sekarang tadi pertanyaanmu. Siapa nabi yang mengajarkan Kristen? Betul? Nabinya siapa? Nabinya Kristen siapa? Oke. Kalau kamu bertanya siapa nabi kami Kristen, semua tertulis di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Semua itu ada. Nabinya Kristen yang saya tanya, Bang, nabinya Iya. Kristen. Oke, yang mengajarkan Nuh, menyembah nabi kami, Yesus. Abraham, Musa, Isa, Di mana Yakub, Abraham mengajarkan ya? Kristen? Di mana? Di mana? Yesaya, Yeremia. Di mana Semua Abraham itu adalah mengajarkan nabi kami. Kristen? Nah, itu nabi tidak tanya kami. itu. Hah? Nabi Saya orang tanya Kristen siapa itu. siapa nabi Nabi yang pertama mengajarkan itu Kristen, Nuh. Abang? Nabi kedua itu Abraham. Saya tanya, turun siapa nabi-nabi yang nabinya lain sampai Musa, Kristen? sampai ke Yang Samuel, yang mendirikan, sampai yang ke mengajarkan Yesaya, Kristen. Yeremia, Hosea, semua nabi Kalau Kristen. Abraham Hah? mengajarkan bersunat, Kristen tidak bersunat. Nah, yang saya tanya, siapa Oke, nabi saya yang tanya mengajarkan Anda. tidak bersunat? Abraham Itu. mengajarkan bersunat. Di mana ayatnya di Quranmu nabimu bersunat? Nabinya Kristen yang Iya, mengajarkan nabimu tidak bersunat di mana? siapa? Oke. Jawab dulu, Bang. Iya, Jawab dulu, perintah Bang. di Quranmu bersunat itu di mana? Siapa nabinya Kristen yang Perintah mengajarkan di Kristen? Quranmu itu bersunat itu di mana? Siapa Di mana ayat nabi Quranmu nabimu yang bersunat? mengajarkan Hah? kekristenan? Ayat Quranmu di mana? Surah apa? Siapa Surah nabi apa yang yang menuliskan mengajarkan Muhammad bersunat? kekristenan? Coba Nabi kamu kami jawab Nabi saya. Muhammad. Surah apa Nabi yang Yahudi, menuliskan Muhammad Musa. bersunat? Saya Nabi mualaf hari Kristen ini. siapa? Saya mualaf hari ini kalau ada orang ayat gila nggak dalam bisa masuk Quranmu, Islam. Muhammad itu Haram bersunat. hukumnya orang gila masuk Islam, nggak boleh, nggak boleh. Jauh. Yang saya tanya, siapa nabi yang mendirikan agama 9.400K Kristen? nonton kita. Lihat mukanya Siapa Zuma. nabi yang mendirikan agama Kristen? Coba lihat mukanya Zuma.
Dia tidak bisa berekspresi bebas, berbicara lantang. Siapa nabi yang Pertemuan yang mendirikan agama 15 kali pertemuan sama Kristen? dia kick dan mute saya. Dia sudah malu Siapa sekarang, dia nggak berani nabi? kick saya dan mute saya. Dengarkan nih, karena dia sudah Kristen terlanjur seluruh malu. Indonesia, dengarkan nih. Karena Saya bertanya sederhana validasi nih. sejarah kekristenan saja dia Siapa tidak sanggup untuk nabi menjawab. yang mendirikan agama Kristen? Kalau Yahudi Nabi Musa, Islam Nabi Muhammad, Kristen Nabi siapa yang mendirikan agama Kristen? Nabi siapa yang mendirikan agama Kristen? Dibuka mute-nya, dibuka. Mute-nya dibuka. Jawab pertanyaan saya. Saya masih kasih abang ini kesempatan satu kali. Siapa nabi yang mendirikan agama Kristen? Contoh, ibadah minggu, Oke. nyembah Yesus, Bukti kita makan validasi daging, kebenaran tidak bersunat, sejarah saja. 3 Tuhan, Validasi fakta Natalan, sejarah saja. Ketika itu. kamu bertanya siapa yang nabi yang mendirikan mengajarkan agama Kristen, siapa itu sudah yang membuktikan bahwa mendirikan kamu agama Kristen? Ya. Membuktikan Siapa kamu nabi yang BODOH. mendirikan agama Kamu nggak paham Kristen? sejarah Kristen itu ada kapan? Lalu kamu bertanya siapa Tinggal nabi yang Anda mengajarkan jawab. agama Kristen? Tinggal Anda jawab siapa nabi yang mendirikan agama Kamu waras Kristen? nggak? Zuma, kamu waras nggak? Pertanyaanmu saja membuktikan kamu manusia nggak waras. Karena kamu nggak paham sejarah. Kapan Nabi ada? Kapan Kristen ada? Kamu nggak waras. Lalu bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan BODOH Saya seperti cuma ini? mau bertanya, siapa agama yang menggiring manusia menyembah Yesus? Siapa pendirinya? Zuma. Nabi Musa mengajarkan umatnya menyembah Elohim. 9.500 K. Nabi Coba tatap Muhammad matanya Zuma. menggiring umatnya menyembah Allah. Dia tidak berani bicara Nah, lantang sama saya. siapa yang Biasanya kalau dia menggiring bicara dengan manusia orang lain, menyembah teriak-teriak Yesus? berkuar-kuar. Sama saya hanya validasi sejarah saja. Dia tidak sanggup menjawab. Saya hanya Oke. validasi sejarah saja. Dia tidak sanggup Oke, menjawab. saya nggak Hah? sanggup. Oke, sekarang Anda sanggup menjawab ketika saya tanya siapa yang mendirikan agama Kristen? Kristen bukan agama. Lalu dari mana ini? Supaya kamu tahu. Dari mana Kristen? Dari mana? Oke. Awal mula Kristen itu kan dari Antioquia, dan itu adalah sebenarnya orang-orang kafir ini menghina pengikut-pengikut Kristus, ya, makanya disebut Kristen. Nah, karena Kristen itu mulai berkembang, orang-orang pengikut Yesus itu mulai berkembang, maka disahkan Oke. menjadi agama pada abad keempat. Itulah baru Oke. dijadikan agama resmi. Nah, konsep Asal muasal agamanya. Kristen itu bukan agama. Konsep tetapi agamanya adalah siapa yang pengikut bikin? Kristus. Jadi kalau Konsep tidak agamanya siapa yang bikin, disahkan kan? jadi agama pun tidak masalah. Abangku bagi- yang cantik, Karena bagi siapa kami, yang keimanan membuat Kristen konsepnya? itu percaya kepada Yesus Kristus Siapa adalah yang Tuhan dan membuat Juru konsepnya? Nyembah Makanya lewat Yesus, kesempatan ibadah ini minggu, semua, makan saya sarankan babi, kamu tidak bersunat. bertobat dan Itu Nabi percayalah siapa? kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Nabi Selamat. siapa yang You will be membuat saved konsep when itu, you believe that Bang? Jesus Christ is Lord. Siapa yang membuat You will konsep be saved Kristen when ini? you believe that Jesus Christ is God. Siapa yang You will membuat be konsep saved when you trust Kristen? in Jesus Christ. Siapa yang membuat konsep Kristen ini? Siapa? Konsep Yesus Kristen. tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, Oke, Natalan, Cuma 3 Tuhan. saya akan Yesus naik bahkan lagi. tidak pernah. Yesus tidak Kamu pernah memberikan perkaya validasi dulu tentang buku ini. literasimu tentang sejarah, ya. Nih. Baik sejarah Kristen Yesus dan tidak sejarah pernah Islam. mengenal buku Ya, ini. kamu perbanyak Yesus dulu tidak itu. pernah mengenal. Ya. Saya Yesus tidak perlu pernah menjawab mengenal ini. pertanyaan-pertanyaanmu. Ketika kau Yesus bertanya, tidak mengenal saya hanya buku ini. validasi saja dengan sejarah yang ada. Yesus tidak Kau mengenal sudah buku ini. Yesus membantah tidak mengenal setiap buku ini. statement dan pertanyaanmu. Yang tiap minggu kamu Supaya kamu ketek ke tahu itu. gereja, Hah? Yesus tidak kenal ini. Yesus tidak kenal ini. 9.800 Yesus yang lagi mengenal nggak menonton. ini? Coba lihat Yesus kenal wajahnya nggak ini? Zuma. Yesus Lihat kenal nggak ini? wajahnya Zuma. Ini buku Biasanya dia panduan yang bicara kau dengan pakai orang di lain gereja. teriak Yesus lantang. kenal nggak ini buku? Pertemuan Perjanjian kami baru. yang ke-16 ini, dia nggak berani kick saya dan mute Nih. saya lagi karena dia sudah malu dengan saya. Makanya dia tidak bisa menjawab. Lihat mukanya dia. Biasanya dia Siapa berekspresi yang teriak lantang. mendirikan Sekarang agama suaranya Kristen? hilang.
Ternyata Kristen tidak didirikan. Ternyata Kristen makanya bukan saya bilang agama. Zuma dan teman-teman Muslim. Jadi kalau ketika kalian Kristen membahas bukan Kristen, agama, sebelum kalian berarti bertanya, Kristen coba kalian itu apa validasi. kalau bukan Pertanyaanku agama? seperti ini, Partai. menurut fakta sejarah seperti Yayasan. apa? Supaya tidak bikin malu seperti Partai. sekarang ini. Kau sendiri Partai. mempermalukan umat Islam. Kalau Zuma. bukan Kristen itu bukan Kau sendiri agama, berarti mempermalukan apa? umat Islam. Multi-level Dengan ketika marketing. kamu bertanya, tetapi Sales. kamu tidak tahu dasar-dasar Sales. pertanyaan itu apa. Kristen itu Nggak ada apa kalau bukti. bukan agama? Sales. Oke. Hah? Penjual panci. Penjual panci Oke, Kristen bro. itu kalau bukan agama. Jadi Bang Zuma, Jadi Bang Zuma, sorry. tidak ada Saya tidak keras ada berdiskusi satupun sama Anda, nabi, tetapi saya tidak tidak pernah ada membenci satupun nabi yang mendirikan agama I don't Kristen. hate Titik. you, bro. Ya, saya mengasihi kamu, bro. Tidak ada satupun nabi yang Sorry, mendirikan mungkin Kristen. kalau ada kata-kata saya yang Yesus menyinggung hanyalah Anda, saya minta maaf. Tuhan. Yesus Tuhan bagi Saya orang minta jahat. maaf, ya. Dalilnya jelas. Saya minta maaf kalau ada. Di dalam Tetapi, kisah para saya hanya mau pewarta mengingatkan 2 nomor Anda, bro. 36. Yesus Please, adalah Tuhan yang dibuat jangan- menjadi Tuhan untuk Jangan orang-orang juga jahat. membohongi umat-umat Islam yang lain yang Kristen dapat. bukan didirikan oleh para nabi. Kristen adalah agama dari barat yang Yesus sendiri tidak kenal Kristen, bahkan menyebut nama Kristen aja Yesus tidak pernah Jangan mute-mute, mengenal ibadahnya mulai orang mute Kristen, lagi. tidak pernah. Yesus tidak Pakai pernah ilmu mengenal mute Bible kau orang sekarang. Kristen. Yesus tidak tahu hari ibadahnya Bentar lagi Kristen. kau kick saya. Yesus tidak mengenal Paulus. Yesus tidak mengenal Nah, pengarang Matius, itu lihat aja, pengarang ya. Yohanes, pengarang Markus, Nah. pengarang Lukas. Yesus tidak mengenal itu semua. Bahkan Yesus tidak Ini mengenal saya udah buku mau ini. turun. Saya minta maaf, saya mau Yesus turun, tidak bro. mengenali. Ya, Yesus tidak ya, mengenal buku oke. ini. Nggak Ini masalah, buku nggak masalah. ilegal. Ya, Itu nggak justru masalah. masalah. Bro, Itu justru masalah. Jadi Yesus saya tidak bahagia mengenal agama diskusi sama Kristen. Anda sore hari ini. Yesus Terima tidak mengenal kasih. agama Anda, agama Kristen. Hampir setengah jam. Yesus Kamu tidak nggak mute, mengenal kamu nggak kick kitab saya. saudara. Saya Oke? menghormati Anda. Kemudian Saya respect Yesus tidak sama mengenal Anda. cara-cara Saya minta ibadah maaf kalau Anda. mungkin ada kata-kata saya yang Yesus menyinggung tidak Anda mengenal atau konsep yang agama menyinggung Anda. teman-teman Islam yang lain, ya. Saya Yesus minta maaf. tidak mengenal apa itu Tetapi gereja. saya hanya mau menyampaikan Oke? satu hal. Jadi Ketika kita mau berdiskusi Kristen atau mau berdebat adalah tentang kelompok kebenaran, yang jangan ketika kita Yesus suka datang mirroring ketika akan ayat-ayat diusir, kitab orang, akan kita ditendang mirroring, ke kita hanya neraka. bahas satu dua Dengan kalimat, Yesus lalu kita berkata, mengklaim bahwa itu "Enyahlah kebenarannya sesuai dengan pemahamannya daripadaku, kita." wahai Kristen, seperti itu, bro. aku Ya. tidak mengenal kalian. Kalian bro. adalah semua pembuat kejahatan." Oke ya. Jadi kau Bravo. sudah sadar ya, Semua Bang ya. Agama luar biasa. Kristen itu tidak diajarkan Luar oleh biasa. Yesus dan tidak Oke. ada nabi yang Pesan saya mengajarkan buat kekristenan. Pesan saya buat Oke? abang. Jadi please. saya Pesan saya buat minta abang, please. Anda kalau Anda Jangan- ingin naik di komal saya, kuasai ilmu kekristenan dulu baru hadir di Oke. komal saya. Kalau Baik. cuman Saya turun, begini, nanti saya naik lagi. Saya ini naik kalau lagi, cuman oke? begini, saya Oke. masih menghargai diskusi sama kambing daripada so tahu modal mulut tidak ada ilmu. Oke? Dadah. Oke. Silakan. Bye bye. Thank you. Ya, silakan, silakan. Cari rumah sakit terdekat. Sakitnya hati ini Gak berani, selalu gak berani mau kick dia saya. bawa agama Gak berani kick saya Kristen, dia. tapi Ya, ternyata mukanya ekspresinya beda tapi jauh, saudara-saudara. ternyata teman-temanku Wow, ternyata agamanya semua. Oke. tidak pernah Ya. diajarkan Semoga Yesus. kamu seperti kata Yesus Ternyata gini, Zuma. Yesus Bukan aku tidak yang memilih mengenal kamu. Bukan kamu yang memilih aku, Kristen. tetapi akulah yang memilih Yesus kamu. tidak Semoga mengenal abang Kristen. dipilih Itu oleh Tuhan ucapan Yesus sehingga kepada kaum menjadi Israel. Rasul Itu ucapan Paulus yang Yesus akhirnya untuk masuk orang ke bangsa Yahudi, ini. Salam bukan hormat buat ucapan abang. untuk orang Tuhan Yesus Kristen. mengasihi abang, saya mengasihi Itu ucapan abang. Yesus Semua umat Kristen untuk juga mengasihi kaumnya abang. Saya Bani percaya kami semua juga terus berdoa buat abang. supaya Yesus abang juga hanya dibukakan mengenal Bani mata rohaninya Israel. sehingga bisa melihat Orang kebenaran Kristen yang sejati kelompok itu yang asing mana. di mata Bahwa Yesus. hanya di dalam Yesus tidak mengenal keselamatan itu bisa kita peroleh. Kristen Amin. adalah orang yang menyamar menjadi pengikut, tetapi Yesus tidak mengenalnya. Jadi Kristen adalah orang asing yang hadir setelah Yesus pergi memakai nama Yesus. Tahun kosong nyaring bunyinya.
Silakan buka kamera, diskusi, jangan sampai malu kayak abang tadi. Buka kameranya, jangan sampai malu kayak abang tadi. Saya tanya siapa nabinya Kristen, ternyata nggak bisa jawab. Ada agama yang tidak memiliki nabi, itu apa? Agama apa itu namanya teman-teman? Ternyata tak ada nabinya. Yesus bukan nabinya, Musa bukan nabinya, Harun bukan, Ishak bukan, Abraham bukan. Tapi kalau mereka percaya bahwa nabi-nabi ini adalah nabi, ya bukan itu yang kita tanya. Kita juga percaya nabi-nabi tadi adalah nabi, tapi bukan nabi yang mengajarkan kita sampai kita hadir sebagai muslim. Yang mengajarkan kita adalah Nabi Muhammad. Nah, dia hanya percaya rentetan nama yang disebutkan itu nabi. Yang kita tanya, yang mengajarkan kekristenan ini nabi siapa? Ternyata nggak ada teman-teman, nggak ada. Dan ternyata diakui Kristen bukan agama. Ya kalau bukan agama lalu apa Kristen ini? Partai. Apa Kristen kok bukan agama teman-teman? Multi level marketing. Oke. Naik sekarang teman-teman Kristen silakan. Lawan saya pakai ilmu ya. Jangan menghujat, jangan maki-makian. Pakai ilmu. Kita butuh orang Kristen. Ya, siang. Silakan. Sore, menjelang siang, menjelang sore. Buka kameranya. Undang-undang kamera undang. Saudara. Assalamualaikum. Saudara. Waalaikumsalam. Siapa bang? Bang, silakan. Assalamualaikum Bang Sumas. Bang, maksudnya tadi yang disampaikan yang si Raja Kim Dong itu katanya agama Kristen itu bukan agama. Maunya dia apa itu? Kalau seperti Ya itu. Mas Itu Aldo, yang saya tanya tadi. bisa buka kamera saya Bang Zuma. Mohon maaf. Itu yang saya tanya tadi, Bung. Kenapa diulang lagi? Yang saya tanyakan tadi itu, abang apa naik ke mengulang-ulang juga pertanyaan yang sama. Mantap kali, Bang. Kau masih menyembah? Enggak. Kau masih menyembah Tuhan yang dibuat sama Tuhannya Yahudi? Masih. Ajarkan saya Bang Zuma. Ya. Berarti kamu masih di dalam kelompok orang jahat berarti ya? Waduh. Iya dong. Kan yang dijadikan sebab kepada mereka Tuhan kan orang jahat. Begitu. Malas. Pengaruh minuman itu teman-teman. Kenapa dia punya nyali? Karena topi miring. Biasanya dia tidak buka kamera. Silakan teman-teman naik ke sini kita diskusi, utamakan etika, jangan ngamuk-ngamuk, jangan keluar-keluar kosong gitu. Pahami bahwa Bang Suma itu adalah orang non Kristen yang belajar Bible puluhan tahun. Pahami itu dulu supaya teman-teman bisa mengerti bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan jemaat atau mereka tidak sedang berhadapan dengan pendeta. Makasih teman-teman. Tetapi mereka sedang berhadapan dengan seorang muslim yang belajar puluhan tahun tentang Bible. Artinya Bible menjadi salah satu kisi pengajaran yang dia pelajari tanpa tendensi dogma doktrin. Betul-betul mendudukkan perkara yang ada di dalamnya sesuai dengan apa yang seharusnya. Masya Allah. Syukran teman-teman. Kita tunggu lagi sahabat kita, rekan-rekan kita Kristen yang mau berdiskusi dengan ilmu, tapi ya bukan sok paten, sok cantik, maki-memaki. Naik aja di sini, kita diskusi dengan baik. Silakan. Yang muslim mohon untuk untuk dibatalkan ininya, multinya. Terlalu banyak permintaan ini, berlomba-lomba umat Islam juga nih yang naik. Bisa dibatalin ya teman-teman ya. Diperiksa bang ya, moderator diperiksa bang. Mumpung lagi semangat-semangatnya kita berdiskusi nih.
Halo, semangat siang. Nah, itu kan capek kan kalau begitu. Silakan dibatalkan, teman-teman. Kenal dari Sumatera, abangku. Siap. Iya, maksudnya yang ngomong dikit bang, yang Kristen yang naik. Sore, selamat siang. Sore, saudara, silakan buka kamera kalau Kristen atau Katolik. Silakan. Tolong yang Islam gak usah naik ini ya, memberikan masukan dulu pada saat lagi rame teman Kristen kita mau naik ke atas. Ya, halo Bang. Selamat siang. Ini ada sore juga. Ini ada tema Yesus Tuhan untuk siapa, Bang? Ya, Yesus Tuhan untuk siapa? Ya, Yesus Tuhan ya untuk orang Kristen lah. Untuk orang Kristen. Berarti Kristen ini termasuk orang jahat, Bang ya? Ya. Berarti Kristen termasuk kelompok orang jahat ya? Ya, itu penilaian Bang Juma. Bukan Bang, karena kan Yesus dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi kan sudah ada. Yesus ini dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi kepada mereka yang memusuhi Yesus, yang membenci Yesus, yang menyalib Yesus, Bang. Orang-orang pengikut Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Enggak, Tuhan Elohim membuat Yesus menjadi Tuhan untuk mereka yang menyalib Yesus, Bang. Itu dalil. Gitu. Tuhannya Yahudi yang membuatnya menjadi Tuhan. Bisa dibaca di KPR 236, Abang. Di situ jelas bagaimana Tuhannya Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi kan sudah punya Tuhan itu, namanya Hashem. Mereka menyebutnya dengan Hashem. Nah, Hashem atau YHWH mengutus nabinya, mengutus rasulnya bernama Yesus. Ketika Yesus datang, lahirlah orang-orang yang membencinya, sampai kepada mereka berupaya keras untuk menghilangkan Yesus di bumi. Nah, akhirnya Tuhan marah. Dijadikanlah Yesus itu sebagai Tuhan bagi mereka yang menyalibnya. Itu real, tertulis di KPR 2 nomor 36, 37, 38, 39, 40. Nah, Kristen ini dari mana? Kristen ini berasal dari orang-orang yang tadi, orang-orang Farisi itu. Gitu, Bang. Ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, loh. Enggak, bukan. Justru orang yang menjadi pengikut para penyalib Yesus itu orang-orang yang tidak percaya Yesus, Bang. Orang yang percaya Yesus tidak menyalib Yesus. Yang menyalib Yesus itu adalah orang yang tidak percaya. Iya, memang. Nah, sekarang Kristen berada di mana? Kristen menjadi pengikut orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi justru menerima kondisi setelahnya, yaitu Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi orang-orang yang percaya, yang tidak percaya. Berarti orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan adalah kelompok orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu abangku. Itu lah orang yang sekarang begini, apakah abang tahu ketika Yesus datang, Yahudi terdiri menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yang percaya, yang kedua yang tidak percaya. Yang menyalib Yesus yang percaya atau yang tidak percaya? Yang menyalib Yesus orang yang tidak percaya pasti kan. Nah, sekarang simbol salib di mana? Di Yahudi atau di Kristen? Simbol salib ya bagi Kristen lah. Nah, berarti di Kristen posisi kelompok yang membenci Yesus. Kalau menurut Kristen itu salib itu adalah lambang. Memang kalau pemahaman orang yang lain bahwa itu adalah lambang penghina, tetapi menurut pemahaman orang-orang yang mengikut Yesus,
salib adalah melalui salib lah orang-orang diselamatkan dan orang-orang berlomba-lomba untuk mengikuti Yesus. Itu pengajaran orang-orang Farisi untuk supaya menjerat orang lain masuk ke dalam kelompok mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi yang mencintai Yesus, jangankan menjadikan salib sebagai simbol, membenci Yesus aja tidak. Orang Yahudi paham salib itu adalah simbol kutuk. Salib itu adalah tempat hukuman orang melakukan kejahatan. Yesus disalib oleh orang yang jahat, bukan Yesus disalib oleh orang benar. Yang menyalib Yesus itu adalah orang jahat. Berarti orang benar ini didudukkan pada tempat yang salah. Lalu setelah mereka menyalib orang benar ini, Tuhannya Yesus marah. Maka mereka dikutuk, dengan mereka dijadikan sebagai hamba oleh Yesus. Mereka menjadi hamba-hamba Yesus dikarenakan Tuhan marah kepada mereka. Sama seperti Musa diutus menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Keluaran 7 nomor 1, aku mengangkat engkau menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Yesus, aku membuat dia yang kau salibkan itu menjadi Tuhan bagi mereka orang Farisi. Jadi Musa jadi Tuhan untuk orang jahat, Yesus jadi Tuhan untuk orang jahat. Sekarang Kristen ikut di mana? Kristen ikut menuhankan Yesus. Itu orang Kristen hari ini tuh jarang tuh pahami itu. Yang mereka tahu, kita ini pengikut Yesus, kita ini adalah anak-anak Yesus, kita ini adalah orang yang diselamatkan Yesus. Anda nggak sadar bahwa Yesus Tuhan hanya untuk orang yang jahat. Musa Tuhan hanya untuk orang jahat. Sedangkan Tuhan yang benar adalah Elohim yang di atas, yang maha suci lagi maha tinggi, yang mengutus Yesus, yang mengutus Musa. Bukan Musa yang Tuhan, bukan Yesus yang Tuhan, tetapi yang Tuhan adalah yang mengutusnya. Begitu Bang. Ada lagi yang ingin Abang sampaikan? Pemahaman Bang Juma itu keliru. Makin membaca Alkitab lebih lagi, membaca Bible lagi, supaya betul-betul memahami. Abang tahu nggak apa dasar pijakan saya mengatakan konsep ini? Abang tahu nggak itu tertulis di mana di Bible? Di mana itu? Abang kan nggak tahu, cuman modal imani saja. Ke gereja, dengarkan khotbah, akhir bulan bayar perpuluhan, udah selesai. Abang nggak pernah mengkaji Bible. Saya mengkaji, menelaah dari kata-kata, dari huruf ke huruf, kalimat ke kalimat. Saya baca, saya tekuni, saya baca. Itu bukan kitab saya, tapi saya baca. Saya tidak pakai dogma untuk membacanya. Saya tidak pakai iman untuk membacanya. Saya pakai akal, ilmu pengetahuan untuk membacanya. Kalau begitu harusnya Anda berhikmat, tetapi Anda tidak berhikmat untuk menjelaskan. Hikmat itu ilmu, Bang. Saudaraku, hikmat itu ilmu. Nah, itu ilmu, tapi selama tadi Bang Juma katakan bahwa sudah membedah Bible begitu banyak, membaca dan Bible, tapi narasi Anda tidak sesuai seperti orang yang berhikmat. Baik Bang, izinkan saya kasih data di sini ya. Di kisah di KPR 2 nomor saya mulai dari 29. Kalau kita berbicara mengenai isi Bible ini, di kisah para Rasul 2, kita akan sampai kepada pemahaman yang benar. Coba kita lihat di data 29 ya Bang. Bagaimana Petrus berkhotbah di tengah-tengah mereka orang-orang Yahudi. Apa kata Petrus? Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepada kalian tentang Daud, yang dia adalah seorang nabi, yang kuburannya masih ada berada di tengah-tengah kita. Beliau telah menubuatkan tentang bangkitnya seorang Mesias, yang satu, jasadnya tidak tersentuh oleh kematian.
2, jasadnya tidak ditinggal di kuburan. 3, malaikat Tuhan mengangkatnya ke langit. Itu kondisi. Khotbah Petrus menceritakan tentang Yesus yang mulia. Tapi meskipun demikian, diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit, namun ada yang nyangkut di tiang salib. Yang nyangkut di tiang salib inilah yang diserupakan dengan Yesus. Itulah yang kemudian Petrus katakan, jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Yang satu sudah terangkat ke langit, tapi yang terlanjur nyangkut kalian salibkan ini, itu menjadi Tuhan untuk kalian. Jadi ada dua Yesus di situ di khotbah Petrus. Satunya terangkat, yang satunya disalib. Yang disalib ini menjadi Tuhan bagi orang yang menyalibkan. Baca nomor 37-nya, Bang. Apa reaksi mereka orang-orang Farisi setelah mendengarkan bahwa ada ayat yang mereka yang salib, menyangkut, yang Tuhan satunya terangkat terus Tuhan satunya menyangkut di tiang salib, itu ada ayatnya. Ada yang kisah para rasul tadi, satu perikop itu 29, 30, 31, 32, 33. Di data nomor 33-nya, tangan kanan Elohim mengangkat Mesias sampai ke langit. Jadi kata Petrus, jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan. Yang kau salib itu artinya yang tidak terangkat ke langit, tetapi dia disalib. Yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk kalian orang jahat. Yang satu sudah terangkat ke langit. Maka mendengarkan itu. Yang disalibkan berapa? Terus yang satunya terangkat, yang satunya tidak. Yang satunya tidak terangkat. Yang disalibkan itu Yesus itu berapa orang? Satu orang? Berapa orang? Yesus minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Tapi banyak Yesus lain. Salah. Yesus itu satu yang disalibkan, yang diangkat oleh Elohim ke naik ke surga. Disinilah Tuhan. Disinilah kekeliruan saudara-saudara saya Kristen. Lupa akan pesan Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu penyesat. Saya tidak memakai nama Yesus, Bang. Saya cuma namanya. Penyesat itu memakai nama Yesus, mengaku Yesus. Bang Juma belajar Bible, tapi menyampaikan narasi tidak sesuai dengan Bible lah, itu namanya. Justru saya berdasarkan ini saya ngomong, nggak berani saya, Bang. Saya kena hukum kalau saya berbicara tidak berdasar ini. Sekarang pemahaman kita berbeda. Pemahamannya gini ya, Bang. Saya membaca data di sini tanpa doktrin dogma. Anda membaca ini lebih mengedepankan iman karena sudah terlanjur Kristen, maka seluruhnya pasti Anda akan mendominasikan iman Anda daripada data yang ada. Yesus sendiri yang berkata, Matius 24 nomor 5, waspadalah wahai murid-muridku agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Kristus yang mereka lihat itu bukan aku. Sebab 23-nya dari Matius 24-nya, sebab Kristus palsu, artinya Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan. Sekiranya Yesus palsu ini bisa menyesatkan orang banyak, menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu nasihat Yesus, Bang. Saya sebagai Muslim lebih mendengarkan nasihat Yesus daripada pidato gereja. Yesus menasihati orang Yahudi abad pertama supaya waspada kepada Yesus palsu. Enggak, memang betul seperti begitu. Yesus Nah, berarti ada Yesus palsu kan?
Iya, orang-orang yang mengaku dia Yesus. Nah itu dia yang kumaksud, orang-orang yang mengaku dirinya Yesus. Pengikut sejati itu ya memang itu Yesus yang benar, bukan Yesus yang lain. Kalau pengikut sejati, Bang, dua keadaan. Pengikut Yesus sejati dinasihati agar waspada kepada Yesus palsu. Ya. Keadaan kedua, kalau mereka tidak waspada kepada Yesus palsu, mereka bisa disesatkan oleh Yesus palsu ini. Ya. Maka mereka harus waspada. Berarti tidak ada jalan untuk beriman dan percaya kepada Yesus yang jadi Tuhan, yang disalib, yang keluar dari kubur, yang di Pulau Patmos, yang di Damsik. Itu tidak ada jalan. Kenapa? Karena ternyata Yesus palsu datang dengan kedahsyatan yang dibawa. Kenapa? Karena dia adalah penyesat. Makanya di akhir zaman nanti Yesus datang kedua kalinya mengusir orang-orang Kristen, abangku. Karena orang Kristen bernubuat pakai nama Yesus. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan juga pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa kira-kira ini? Siapa itu, Bang? Yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Iya. Orang-orang yang menyebut, yang melakukan mujizat dalam nama Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus. Siapa mereka ini? Islam atau Kristen? Ya tidak ada orang Islam, dia mah orang-orang. Enggak, tidak ada orang selain Kristen yang bermujizat pakai nama Yesus, cuman Kristen. Loh, itu yang namanya nabi-nabi palsu. Nah, Kristen berarti, makasih. Berarti Anda sudah mengatakan itu, bukan saya. Karena satu-satunya kelompok manusia di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, memujizat pakai nama Yesus hanya Kristen. Kalau Anda mengatakan nabi palsu, ya Kristen lah itu. Ya. Makanya murid-murid Yesus, Bang. Itulah ada orang-orang yang menyebut Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Itu orang Kristen palsu. Kristen palsu. Tapi saya bukan Kristen. Saya tidak bernubuat pakai nama Yesus, Bang. Ya, penyesat. Bang Jumat itu penyesat. Saya mengajarkan hal yang Yesus sampaikan, kok saya dibilang penyesat. Kata Yesus begini, penyesat ketika datang memutarbalikkan kebenaran. Nah iya, Bang Jumat kan memutarbalikkan kebenaran. Oke, pertanggungjawabkan kalimat saudara, kebenaran mana yang saya putar balikkan, abangku? Contoh. Contohnya, contoh. Yesus terangkat ke surga, Yesus bangkit ke surga, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit ke surga. Tapi Bang Juma bilang tidak. Yesus. Nah, yang mana yang saya sesatkan? Itu yang disalib itu bukan Yesus, Bang. Yang disalib itu siapa? Yang disalib itu adalah orang jahat, orang yang dikutuk Elohim. Bukan Yesus. Dia itu adalah orang yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk, orang yang menerima suap. Siapa namanya? Kalau saya membaca Bible itu Yudas. Ya itulah namanya penyesat. Bukan, abangku. Coba Anda baca Markus 16. Tertulis Yudas yang disalibkan. Boleh, saya tunjukkan datanya. Anda perhatikan di sini. Ini di Bible ya. Yes. Tunggu ya, Bang ya. Sorry. Saya buka datanya di kitab saudara sendiri, Yudas yang disalib. Sebenarnya kalau Bang Juma baca Bible berulang-ulang kali harusnya paham yang disalibkan itu siapa, yang bangkit itu siapa, ini Bang, naik ke surga itu siapa, harusnya tahu. Tapi Bang Juma tidak mau percaya itu.
bukan tidak mau percaya, saya berdasarkan Bible. Saya nggak boleh berasumsi bang, apalagi bicara agama orang. Ya bukan ini, saya bukan berasumsi. Ini abangku, saya tunjukkan. Ini ya, ini kitab saudara ya, Matius 27 nomor 5. Apa yang dikatakan di sana? Nih. Maka ia pun, Yudas, melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, kita lihat apa yang tertulis di sini, catatan fullnya, TB, tentang TB nih. Matius 7. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Di Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa ini? Disalibkan. Ini bang. Atau disulah. Disulahkan. Kan jadi dalil. Yang di atas iya, pada itu masa kan, itu. Pada masa itu. Pada masa itu hanya dilakukan dengan cara salib. Ini atau disulahkan. Disulahkan itu sama aja, salib juga itu. Ya disulahkan itu beda, disulahkan dengan disalib beda. Disulahkan itu ditancapkan pada ujung tombak, ujung yang tajam kan, di atas ya, sama ini bang. Seperti ini nih. Ya tidak. Disalibkan tuh. Tidak. Itulah kesalahannya Bang Cuma di situ. Tidak Kenapa jadi saya salah ya? Ini tertulis begitu kok jadi saya yang salah bang ini. Saya sudah menunjukkan bukti bahwa internal Kristen pun mengakui itu. Anda mau menyalahkan saya? Dia kan menggantung diri sendiri, bukan orang-orang disalibkan itu. Begini Bang Cuma. Yesus itu disalibkan oleh orang-orang yang tadi kan Bang Cuma sudah katakan bahwa Yesus itu disalibkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yaitu orang-orang jahat, ya kan? Iya. Nah, kalau Yudas itu udah pergi sendiri, menggantung diri sendiri kan? Nah, catatannya tadi di Bible apa? Kan? Catatannya tadi apa bang? Catatannya? Tadi kan Yudas pergi sendiri, menggantung diri. Mati pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Bukan, ya itu sepertinya karena pada masa itu kebanyakan orang-orang jahat itu disalibkan. Tapi kan pada waktu padahal itu Yudas pergi sendiri, bukan dibawa oleh orang-orang. Tapi kalau penyaliban Yesus itu kan dibawa oleh orang-orang Romawi. Bagaimana ceritanya? Itu kan diceritakan kan? Kalau Bang Cuma baca Bible berulang-ulang pasti kan di situ ada ceritanya. Abang, kalau kita dibawa oleh orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi, bukan pergi sendiri seperti Yudas. Ini ya kontradiksi yang terjadi tentang kematian Yudas itu sangat jelas bang ya. Saya tunjukkan kepada abang kontradiksinya di mana. Di Matius 27 tadi, ini saya tunjukkan ya. Sabar dulu. Ia pun situ imam kepala. Nah ini bang, saya tunjukkan lagi. Tidak apa-apa. Kontradiksi terjadi, dua berita yang tidak sesuai dengan keadaan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Nih, ini berbicara mengenai penyaliban Matius 27 kematian Yudas. Kita lihat di data nomor 5-nya yang tadi. Apa yang dikatakan di nomor 5? Maka ia pun, Yudas, melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nomor 6-nya.
Itu Imam-imam, sabar bang, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab itu adalah uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk. Pertanyaan saya ke abang ini, data ini siapa yang membeli tanah? Yudas atau imam-imam? imam-imam. Imam-imam. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 20 Kisah Para Rasul 1, kita lihat di data 18, kontradiksinya sangat tajam ya. Nih, sorry, Kisah Para Rasul 1. Nomor 18. Kenapa ini yang muncul ya? Di sini. Nih 18. Apa yang dikatakan di data 18 ini? Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh bertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini yang beli tanah di sini siapa, Bang? Kalau di situ narasinya Yudas yang beli. Nah, mana yang betul? Imam yang beli atau Yudas? Ya harusnya kan imam yang beli. Nah, berarti ini salah. Kisah Rasul ini salah. Gak mungkin keduanya benar. Dan yang mana yang benar? Bukan salah. Yudas ini telah membeli tanah dengan upah kejahatannya. Tadi di Matius 27, Yudas melemparkan koin, lalu kemudian Yudas menggantung, tidak beli tanah. Imam-imam lah yang mengambil uang tadi lalu membeli tanah. Mana yang betul? Ya. Jadi itu karena itu kan uangnya Yudas. Jadi di situ dikatakan ya, anggapnya itu Yudas yang beli, bukan para imam yang ini. Yang punya uang kan Yudas. Yudas ini yang punya uang siapa? Yang punya uang Yudas itu hadiah dari upah berkhianat. Nah, di sini dikatakan dia membeli tanah dulu, baru kemudian menggantung diri. Matius 27 betul. Menggantung diri dulu, lalu betul kan, menggantung diri kan, bukan disalibkan. Menggantung diri kan dulu. Jadi yang kita maksudkan itu kan, bukan Bang, kalau kisahnya sudah error begitu, tidaknya. Kalau kisahnya sudah error begitu, maka tak bisa lagi dipercaya dua informasi ini. Maka lebih tepat tadi catatan kaki Matius 27, mati pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulap. Tidak. Ya sudah, silakan aja dengan iman abang, kan saya tidak paksa, saya hanya menunjukkan data. Silakan saudara Kristen saja menilai data Bible itu sendiri kayak mana. Ya, saya tidak punya kewajiban selanjutnya untuk memaksa Anda untuk percaya. Itu kitab Anda. Nah, itulah yang saya maksud. Nah, sekarang ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Pertanyaan saya,
menurut data Paulus dan data daripada Nabi Musa di Ulangan 27:25, kira-kira yang digantung terkutuk ini Yesus atau Yudas? Ya Yesus lah. Hah? Yesus menerima suap. Kan Ulangan 21:22-23. Apabila ada orang melakukan kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, lalu kau salib dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman dia atas salib. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Elohim kepadamu. Pertanyaannya, siapa yang digantung terkutuk oleh Elohim karena menerima suap ini untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh? Itu siapa? Yesus atau Yudas? Bukan menerima suap yang disalibkan. Loh, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Elohim, Bang. Dan yang dikutuk Elohim adalah yang menerima suap. Siapa dia? Narasinya kurang tepat. Silakan saudaraku, silakan Anda bantah Bible demi untuk menuhankan Yesus yang adalah pengganti Yesus di atas tiang salib. Silakan, karena Yesus memang sudah berpesan bahwa ketika penyesat itu datang, maka dia akan menyesatkan banyak orang. Dengan Anda mempertahankan seperti ini, keturunan Anda akan tetap seperti Anda, yaitu mempertahankan menyembah kepada orang yang menggantikan orang benar ini dengan mati jalan kutuk di atas tiang salib. Satu lagi Bang, sebelum kita tutup. Satu lagi, Anda dalami di Yohanes 13 nomor 31, dalami data 31 sampai seterusnya, bagaimana Yesus bukan dia yang disalib. Dalami Lukas 22 nomor 67, 68, 69 dan 70 bahkan 71. Anda akan ketemu jawabannya di sana. Ternyata betul yang disalib pada saat itu bukanlah Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Makanya Markus menulis di dalam Markus 16 nomor 12, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain, rupa lain. Jadi dia muncul rupa lain. Ketika keluar dari kubur, Maria tidak mengenal siapa orang itu, malah dianggapnya sebagai tukang kebun. Ketika muncul di murid-muridnya menyangkanya dia adalah hantu. Ketika murid-muridnya datang dalam Matius 28 dan juga dalam Lukas 24 nomor 9, ternyata di data 11-nya murid-muridnya menganggap bahwa yang bangkit itu adalah omong kosong. Itu data, Bang. Cuman kita ini jemaat gereja tidak pernah dikasih ruang kelas untuk belajar dan bertanya secara mendetail, secara kritis kepada pendeta kita. Kita hanya didoktrin itu aja. Ada orang-orang yang belajar khusus bengkel. Tapi belajar untuk menggiring orang lain menjadi Kristen, bukan menggiring orang lain seperti orang Farisi datang kepada Petrus. Kalau yang kami salib ini dijadikan menjadi Tuhan bagi kami, apa yang harus aku lakukan wahai Petrus? Apa kata Petrus? Berilah dirimu bertobat dan meninggalkan angkatan jahat. Berbeda dengan orang yang belajar Bible, justru mengajak orang masuk ke situ, padahal orang Farisi justru mau keluar dari sana karena mereka sudah tahu bahwa Tuhan itu Elohim, bukan Yesus. Itu mereka orang Farisi, orang ahli Taurat, ketika mendengarkan Tuhan menjadikan yang kau salib itu sebagai Tuhanmu, mereka kemudian sangat tersakiti. Lalu datang, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Bertobat dan tinggalkan angkatan jahat ini. Tinggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu hanyalah manusia yang dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan yang benar. Maka mereka berlomba-lomba keluar. Tetapi ada sebagian tidak hadir pada saat itu, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, justru melantik kemudian Yesus ini sebagai Tuhan, menggantikan dewa-dewa Romawi dan dewa Yunani, sehingga orang Roma dipatikan dan juga Yunani di Athena, meninggalkan penyembahan Tuhan mereka, menuju kepada Tuhan baru bernama Yesus Kristus. Mereka lah yang punya kekuatan sampai di kerajaan Belanda masuk ke Nusantara, mengajarkan menyembah kepada dewa Roma Yunani dengan nama Yesus yang tadinya adalah hukuman bagi orang-orang Farisi.
Makanya hari ini abang, orang Kristen dan orang Yahudi, dua agama yang berdiri masing-masing dengan Tuhan yang berbeda, dengan kitab yang berbeda, hari ibadah yang berbeda, dan semuanya serba berbeda. Tinggal Anda renungkan mana yang betul. Yahudi hari ini yang menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha suci, atau Kristen hari ini yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat. Silakan Anda renungkan. Saya kira begitu abangku, saya mau izin ibadah sebentar. Abang mau di sini juga boleh. Ada teman kita dari Muslim yang bisa naik, yang akan melanjutkan materi saya sebentar lagi. Silakan Dinda Dio, ada di bawah. Izin dek, Mas naik dulu. Dinda Dio atau siapa gitu yang mau syahadat juga, sabar ya. Saya ibadah barang 15 menit. Iya bang, iya bang. Terima kasih abang sudah mendengarkan saya. Meskipun saya tahu abang tidak akan bisa terima apa yang saya sampaikan, tapi minimal izinkanlah diri abang untuk sedikit belajar tentang Bible. Apa yang disampaikan Bang Sumai ini benar-benar Bang Sumai ini penyesat, kurang ajar orang ini. Tapi sambil berbicara begitu, maksud saya, iya maksud saya ketika Anda mengatakan saya penyesat, sisipkan waktu untuk membaca Bible, data yang saya sajikan yang tadi itu abang. Boleh Anda mengatakan saya penyesat, boleh, sangat boleh. Apa-apa itu hak abang. Tapi Bible itu, bukankah Bible itu sama seperti buku KHUP? KUHP? Nah, itu kan sama tuh. Jadi siapapun bisa baca undang-undang. Siapapun bisa, bukan sarjana hukum baru bisa baca. Siapapun, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, siapapun bisa. Nah, tinggal dudukkan perkara itu secara logika sehat. Gitu abang, jangan doktrin dogma. Adik-adik yang saya yang di bawah tolong naik dulu. Ustadz Dio silakan. Yang lainnya silakan. Kang Muslim, Bang Arif, Bang Handi lagi happy nih di luar negeri. Ayo naik dulu bang. Begitu abangku yang saya sampaikan. Saya berdasarkan data. Jadi data-data saya itu tolong dicatat, nanti dipelajari, dibaca minimal. Memang habis abang dapat. Betul, tapi penjelasannya yang belum tepat. Ya pasti Anda mengatakan salah pasti. Karena abang saya sudah terlanjur Kristen, tidak mungkin lantas mengatakan, wah benar juga, tidak mungkin abang. Pasti Anda membantah. Kalau Anda juga terlahir Kristen pasti menerima juga, karena Bang Juma sudah belajar Bible begitu lama. Iya, jadi gini abangku, saya lahir dalam keadaan Muslim. Dari kecil saya diajarkan Al-Quran, saya bertumbuh dengan Al-Quran. Tetapi ketika saya pandai berpikir, apa yang ditorehkan ayat suci Al-Quran saya itu tidak bentrok dengan akal sehat saya. Contoh, ketika Al-Quran saya mengatakan Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu entitas tunggal absolut. Qul huwallahu ahad, ternyata Tuhan itu satu, dan itu sesuai dengan akal saya. Yang kedua, Allahus samad, Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk, itu tidak berbantahan dengan akal saya. Yang ketiga, lam yalid walam yulad, Tuhan itu tidak bersilsilan, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Masuk logika saya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk ciptaan. Masuk di logika saya. Jadi iman saya bertumbuh dengan logika saya, logika saya bertumbuh dengan iman saya. Dengan kata lain, Islam adalah agama logika. Nah sedangkan ketika saya belajar Kristen, dikatakan Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, tapi ternyata ada Yesus. Iya, betul. Nah, betul. Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Di Kristen Tuhan malah digantung, tidak masuk logika. Lam yalid walam yulad, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia, dan tidak serupa dengan apapun. Yesus serupa dengan saya. Jadi bagaimana mungkin saya mau jadi Kristen? Kecuali itu tadi, terlanjur menjadi kalau Kristen. Bang Juma belajar terus Bible pasti jadi Kristen. Bagaimana? Apa yang bisa membuat saya jadi Kristen, Bang? Ya, tidak ada, Bang. Tidak bisa. Kecuali saya gila, habis itu saya dibaptis. Mungkin.
bukan tidak perlu baptis itu hanya ini saja. Bagaimana caranya saya mau menjadi Kristen, abangku? Gimana? Apa yang bisa membuat saya jadi nanti pada Kristen? saat Yesus datang kan, Yesus datang justru menguatkan keislaman. Ketika Yesus datang, apa penghakiman Yesusnya, Bang? Baca Yohanes 8 nomor 48. Jadi Yesus datang tuh dia tidak hanya membawa orang Kristen saja, tetapi semua orang yang Bagaimana orang Kristen mau dibawa, abangku? Orang Kristen mau dibawa kemana? pasti Dibawa ada orang kemana Kristen Kristen yang ini? pasti ada orang Kristen yang hidupnya benar, tidak semua. Tidak bisa, Bang. Karena kenapa? Ketika Dan Kristen orang itu Islam juga tidak, orang Islam juga tidak semuanya silakan. benar. Gitu. Silakan. Jadi pada saat masa akhir zaman kita tidak tahu kita diselamatkan atau tidak. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus pasti. Nah, itu setuju. Saya setuju. Kalau percaya kepada Yesus pasti selamat. Ya. Berdasarkan Yohanes Kalau Bang 3:16. Ya, Bang Juma percaya itu pasti selamat. Justru karena saya percaya disertai dengan kelakuan-kelakuan. Oke, baik. Abang, saya mau tanya, orang yang menyalib Yesus orang percaya atau orang tidak percaya? Orang yang tidak percaya kan dia. Tidak percaya. Bagaimana saya mau masuk Kristen? Salib itu adalah simbol orang-orang yang tidak percaya. Ayo. Ya. Yang kita omong tadi kan terakhir kan pada saat kedatangan Yesus kan. Kedatangan Yesus itu, Bang, ketika dia datang, baca Yohanes 12 nomor 48, 49, 50. Baca itu. Apabila Yesus datang, maka yang menjadi tolak ukur penghakimannya adalah ucapan Elohim. Iya. Coba dibaca. Ucapan Elohim lah yang akan menjadi kisi-kisi tolak ukur referensi penghakiman yang Yesus akan adakan nanti ketika ia datang. Ya. Nah, Anda ditanya, mana firman Elohim yang mengajarkan Anda untuk menyembah saya? Apa jawaban Anda? Elohim mengatakan jangan ada ilah lain. Kenapa Anda membuat ilah baru? KO abang di situ. Elohim, Yesus kan ilah baru, Bang. Yesus adalah ilah yang dibuat untuk orang yang menyalib. Anda ikut di situ. Yang kedua ditanya, mana firmanku agar kalian makan babi? Jawaban Anda? Ya. Makan babi atau tidak makan babi itu tidak. Udah, siapkan aja jawaban itu nanti ketika Anda dihakimi. Silakan Anda siapkan jawaban itu. Mana ucapan Elohim agar kalian ibadah hari Minggu? Ada? Nah, itulah, coba Anda dalami lagi. Yohanes 12, 48, 49, 50. Apa kata Yesus? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya. Dan perkataan itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi penghakiman nanti di hari kemudian itu berdasarkan ucapan Yesus yang pernah Yesus terima sebagai firman dari Elohim. Ketika saya sebagai Muslim dipanggil oleh Yesus nanti, Bang Suma, kadia sini. Apa bos? Apa paman? Kau kenapa tidak menuhankan aku? Tunggu dulu. You sendiri yang berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Aku mengenalmu sebagai utusan. Oke. Terus kenapa kau kemudian tidak menjadi Kristen? Lah, kamu kan bukan Kristen juga. Kenapa kau sholat? Kamu kan juga sholat. Kenapa kau puasa? Kau kan juga puasa. Kenapa kau syahadat? Kau kan juga syahadat. Kenapa kau tidak sabat? Kenapa kau hari Jumat? Tunggu dulu. Kamu mengatakan dirimu diutus hanya untuk kepada orang Israel. Saya bukan orang Israel. Saya tidak sabat. Saya Jumatan karena perintahnya ada di dalam Al-Quran untuk Jumatan. Nah, yang jadi masalah ini yang di samping saya. Kenapa dia? Dia mingguan, Bang. Siapa yang ngajarin dia? Itulah dia. Susah juga itu, Bang Sunda. Itu yang jadi masalah. Itu, Bang. Itu sesederhana itu kemudian ketika saya dihakimi oleh Yesus. Nah, yang jadi masalah ini abangku ini. Mana anak-anak apologet ini, kok nggak ada yang dengar saya? Udah sibuk semua apa?
Kalau memang Bang Juma mau ini supaya jangan mengganggu, kita ini aja. Kalau saya Boleh, Abang. oke saja karena Boleh. saya jam berdoanya kan tidak pasti. Boleh. Boleh. Oke, siap. Bang Juma, Silakan. terima kasih. Makasih sama-sama, Semoga Bang. kita Sama. berjumpa lagi di lain waktu dan kita diskusi Baik. lebih Amin. internet. Makasih, Abang. Makasih. Siap. Oke, sama-sama. Iya, makasih, Abang ya. Mana orang-orang ini kok pada sibuk semua ya? Pada sibuk, Dinda Dio mungkin lagi takut belajar. naik nanti jadi ini pengikut Yesus. Kami ini pengikut Yesus, Bang. Woi, luar Menyembah biasa. kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada anak orang. Yesus puasa, kami puasa. Yesus sunat, kami sunat. Begitu, abangku. Memang Yesus kan berbeda. Dia tidak seperti anak-anak biasanya. Dia jadi anak tidak melalui sperma laki-laki dan sperma perempuan, tetapi itu dari Roh Kudus. Iya, kami beriman dengan itu, keadaan itu. Kami beriman dengan keadaan Makanya itu. dia berbeda. Anak juga bukan anak manusia yang ini, tapi hanya karena dipakai rahimnya Maria untuk dia dilahirkan supaya Allah bisa berkomunikasi dengan manusia. Iya, abang siapkan jawaban-jawaban itu nanti di penghakiman Yesus. Ya, kalau ditanya Yesus, ya, abang jawab aja gitu. Kenapa kamu gini? Ya, karena kamu itu bukan manusia biasa. Kamu itu adalah begini. Jawab aja nanti kayak gitu. Ya pasti kan Bang Juma baca Bible kan pasti ada tuh yang tulisan-tulisan Yesus, proses Yesus dilahirkan, terus nubuatan untuk Yesus kan pasti Bang Juma tahu. Nubuatan untuk Yesus itu dia sebagai Mesias, juru selamat untuk kaumnya Bani Israel. Nggak ada yang salah dengan itu, Bang. Tapi nggak ada nubuatannya untuk menjadi Tuhan. Itu masalahnya itu di situ. Makanya iman kami itu iman kami adalah jelas, tegas, tidak bengkok, tidak miring, lurus. Yesus yang dalam bahasa Yunani disebut Yesua, dalam bahasa Aram Iso, dalam bahasa Aram Isa, itu adalah utusan Tuhan. Al-Masih dalam pandangan kami, Mesias dalam pandangan orang Yahudi, Kristus dalam pandangan orang Kristen. Tetapi baik Al-Masih maupun Mesias ataupun Kristus, dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Itu abangku. Makanya kan tadi saya bilang dia kan berbeda dari utusan-utusan yang lain. Nah, iya, meskipun dia beda, tetap aja dia manusia, bukan Tuhan. Level Tuhan itu ketinggian bagi dia. Kalau dia naik ke surga kan jadi Tuhan, bukan jadi manusia. Nah, sekarang adakah Yesus mau setara dengan Tuhan? Hanya iblis yang ingin setara dengan Tuhan. Makanya ketika Anda mengatakan saya ke gereja menyembah Yesus, itu tidak menyembah Yesus. Anda sedang menyembah makhluk asing dalam nama Yesus. Makanya ketemu Yesus, apa yang dia katakan? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Yang kalian sembah dalam nama Yesus itu bukan Yesus. Yang diibadahi di gereja atas nama Yesus itu bukan Yesus, tapi make nama Yesus. Makanya diusir. Gitu, abang. Tapi itu pandangan saya setelah saya belajar Bible, ya. Bukan pandangan seorang Kristiani. Dan Anda tidak perlu terpukul dengan bahasa saya. Tinggal Anda belajar Bible. Apa yang disampaikan saya itu apakah ada dalilnya atau tidak ada, kan gitu aja, bang. Ya. Tapi Bang Juma juga sekolahnya mulai kecil udah Islam ya? Sekolah Islam? Saya Islam dari lahir, bang. Saya Islam. Enggak, Cuman maksudnya karena sekolah. saya, iya saya sekolah Islam. Cuman karena saya berada di salah satu daerah komplek mungkin ya, sampai saya tertarik untuk mempelajari Bible gitu.
karena melihat orang-orang yang belajar Bible. Bukan, ada apa sih agama ini kok berseteru sampai terjadi bunuh-bunuhan, bantai-bantaian? Ada apa dengan kalian? Akhirnya saya belajar, abang, belajar. Gitu dasarnya. Memang itu sudah ada orang-orang Kristen yang arogan juga toh. Iya, samanya itu di mana-mana itu ada pahlawan. Ada pahlawan. Teman-teman apologet Muslim, tolong ajukan permintaan dulu. Silakan. Ganteng kali, Bang. Bang, cuma saya ini, iya, gimana, Bang? kalau keluarga saya tuh banyak yang Muslim, jadi Oh, Masya saya Allah. suka. Abang di mana rupanya? Di Ambon atau? Saya di NTT. Oh, di NTT. Iya. NTT kan banyak Muslimnya. Keluarga saya, Iya, betul. bahkan kakak ipar saya itu Muslim. Oh, iya, Bang. Ya. Berarti Istri saya kakaknya itu Muslim, masuk Muslim. Oh iya. Jadi Gak asing lah dengan Islam itu. tidak asing. Jadi kita sering berdiskusi juga, yaitu Iya. masing-masing. Karena yang menentukan kan bukan manusia. Iya. Teman-teman pada buka komal kayaknya ya. Ah, ini dia. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam, Bang. Abang mau sholat? Peka kali kupingnya anak ini. Abang mau Kamu sholat? udah nikah? Kamu jawab dulu, kamu udah nikah? Belum? Bang, abang mau sholat? Iya, mau sholat. Dinda mau sholat. Sholat dulu aku bentar ya. Izin ya. Ini Abangku, temanya izin ya, Bang ya. Oke. Aku ibadah dulu ya, Bang. Ya, makasih, Bang. Makasih. Terima kasih. Teman-teman di sini dulu. Saya ibadah sebentar aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Gama, silakan mau bertanya. Karena tadi temanya saya tidak begitu nyimak. Silakan bertanya. Tadi mau menarasikan apa? Nanti saya sambung. Oh gitu ya, tadi. Ya, temanya Yesus Tuhan untuk siapa? Iya, jadi saya sampaikan bahwa Yesus itu Tuhan untuk orang-orang yang percaya kepada Dia, gitu. Termasuk orang Kristen. Ya, yang mau abang tanyakan apa tadi? Bang Gama bisa nggak kameranya agak biar kayak saya gini? Kan kelihatan nih. Oke, mantap. Ya. Silakan yang mau dipertanyakan apa, Bang Gama? Ya, cuma saya tanya di Bang Juma. Ya. Yesus Tuhan untuk siapa? Jadi saya menjawab Yesus Tuhan untuk orang Kristen dan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus itu. Mungkin ya itu hanya jadi pemahamannya berbeda. Hanya kita berdiskusi sampai saat ini. Kalau menurut, mohon maaf saya panggil siapa namanya? Iya, Nora. Nora, oke. Ya, oke. Mbak Nora, Kak Nora atau Nora aja? Terserah. Oh ya. Mana yang nyaman aja. Sudah menikah, belum menikah? Kita balikan ke tema aja. Oh ya, oke. Tadi Bang Gama mengatakan yang menjadikan Yesus Tuhan adalah saudara Kristen yang dimana yang mempercayai Yesus. Iya. Sebagai Tuhan, benar? Tuhan. Bukan sebagai juru selamat. Dia Tuhan dan juru selamat. Karena yang menyelamatkan, karena juru selamat itu adalah nabi dan rasul, bukan Tuhan. Nabi dan rasul itu menyelamatkan kita agar kita itu bisa masuk ke surganya Tuhan. Itu baru benar. Makanya Tuhan tidak pernah menjadi juru selamat, Abang. Makanya tadi terakhir
sesi terakhir kita diskusi ringan, Bang Juma katakan bahwa dia tidak percaya anak manusia. Jadi saya bilang Yesus itu bukan anak manusia yang murni anak manusia. Kalau Bang Juma, kalau Mbak Nora juga belajar Bible itu pasti tahu Yesus bukan murni manusia. Jadi dia murninya apa? Ya. Murninya apa? Dia bukan seperti manusia yang lain, begitu. Oke. Nabi yang lain. Makanya dia disebut Tuhan dan Juru Selamat, begitu. Oke. Karena kedatangannya juga heran dan ajaib. Oke. Sekarang begini, bisa nggak Bang Gama kita bernarasi menurut catatan aja, menurut yang tertulis? Ya. Boleh? Boleh. Karena kalau kita menurut di luar dari konteks Bible, konteks kitab, itu saya akan mengatakan berarti Bang Gama hanya mendengar doktrin-doktrin dari gereja. Karena yang menceritakan tentang Yesus hanyalah pendeta. Betul? Betul kan? Ya, tidak. Di Alkitab juga dikatakan Yesus. Oke, sekarang begini. Kita buka dari konteks mulai dari Yesus dilahirkan. Ya. Menurut Lukas, pencatatan dari Lukas, Bunda Maria kedatangan oleh malaikat Gabriel. Lukas 1 nomor 26. Oke? Ya. Apa yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria? Lukas 1 nomor 31, engkau akan melahirkan seorang anak. Hendaklah engkau menamai ia Yesus. Oke? Klaim dari Kristen, Yesus adalah Tuhan, diambil dari Lukas 2 nomor 11. Betul? Ketika malaikat itu berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Betul? Oke. Sekarang kita balik. Kita kembalikan kepada Kristus. Kristus itu bahasa Yunani. Perjanjian baru yang diimani oleh saudara Kristen itu originalnya bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani artinya Mesias. Betul? Manusia yang diurapi. Artinya, Mesias artinya yang diurapi, betul? Diurapi, betul. Nah, Kristus artinya yang diurapi. Almasih artinya juga yang diurapi, betul? Ya. Nah, sekarang kita balik. Kita lari lagi ke konteks hari ini telah lahir bagimu Kristus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi, para gembala itu diberitahukan oleh malaikat yang lahir itu bukan Tuhan, tetapi manusia yang diurapi Tuhan. Artinya apa? Artinya Yesus itu dipilih oleh Tuhan, oleh Elohim, untuk menjadikan dia seorang nabi. Makanya dikatakan di dalam Yohanes, pekerjaan Bapakku itu yang aku kerjakan. Betul. Makanya Yesus mengatakan dia tuh utusan. Yang menjadikan Yesus Tuhan hanyalah Kristen. Yang mengakui Yesus seorang nabi, orang-orang Yahudi. Makanya saya bertanya, apakah Yahudi, ajaran Yahudi dengan ajaran pemahaman Kristen ini sama atau tidak menurut Bang Gama? Kalau mulai dari Bible, Kejadian, Keluaran itu sama. Nanti setelah para nabi ya itu ada perbedaan. Tapi Oke, menurut Bible, Perjanjian Lama itu ajarannya sama dengan Kristen. Oke? Ya. Oke, pertanyaan saya begini. Ketika Tuhannya Musa mengatakan begini, tidak ada orang yang dapat memandang wajahku itu hidup. Abang pernah dengar? Ya. Di dalam catatan kitabnya Musa, abang tahu itu di mana? Tuhannya Musa mengatakan, Musa, tidak ada orang yang dapat memandang wajahku itu bisa hidup. Orang yang memandang wajahku itu pasti mati. Pasti mati, betul. Nah, sekarang itu ajarannya Tuhannya Musa. Berarti apa? Tuhannya Musa itu tidak bisa dilihat. Ya. Oke, sekarang saya bertanya lagi, apakah ada ajaran Kristen bahwa yang memandang Tuhan itu bisa hidup? Karena Yesus mengatakan begini,
Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang begini jadinya, Pak. Adakah ajaran Kristen mengatakan bahwa yang memandang Tuhan itu tidak bisa hidup? Ya di Musa tadi kan yang memandang. Bang, itu saya bilang ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi dengan ajaran Kristen berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Begini, Bang. Ajaran Yahudi, mereka melakukan yang namanya sunat, Abang. Setiap laki-laki yang merupakan keturunan dari rumahmu, haruslah kamu kerat kulit hatannya. Apakah Kristen melakukan sunat wajib? Mengkerat kulit hatannya? Tidak, Abang. Kalian melakukan apa yang diperintahkan, yaitu sunat rohani. Oke? Nah, dikatakan di dalam Imamat 11 nomor 6-7, diharamkan bagi kamu untuk memakan bebong. Apakah saudara Kristen mengharamkan makan bebong? Tidak. Mayoritas Kristen memakan bebong. Terus Yesus itu mengatakan, selama dunia ini belum runtuh, tidak satu iota titik pun hukum Taurat itu ditiadakan. Artinya apa? Tetap berlaku hukum Taurat. Apa kata Paulus? Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 nomor 10-13, orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Elohim. Berarti Kristen apa? Tidak pernah melakukan hukum Taurat. Karena yang melakukan hukum Taurat tidak pernah dibenarkan di dalam di hadapan Elohim. Nah, ajaran Kristen dengan ajaran Yahudi itu bertolak belakang, abangku. Makanya saya bilang, ajaran Yahudi, ajaran Musa mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa memandang Tuhan itu bisa hidup. Apakah di ajaran Kristen memandang Tuhan itu bisa hidup atau tidak? Nah, jadi pada saat zaman Perjanjian Lama memang itu Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, di firman Tuhan dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat jahat. Nah, manusia ini kan tujuan Tuhan menciptakan manusia ini kan untuk memenuhi bumi dan mengusahakan semua yang diciptakan Tuhan, tetapi manusia sudah melakukan kejahatan. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, apakah di dalam ajaran Kristen yang memandang Tuhan itu bisa hidup apa bisa mati? Kalau di zaman Perjanjian Lama, di zaman Perjanjian Lama yang memandang Tuhan mati, Pak. Kalau di ajaran Kristen memandang Tuhan itu, orang yang memandang Tuhan itu dia hidup atau mati, Pak? Itu melalui Yesus, karena Allah datang sudah lewat Yesus. Enggak, pertanyaan saya begini, Pak. Kalau di dalam Islam pun sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Enggak ada. Kemuliaan Allah saja, Nabi Musa saja sampai pingsan dia. Melihat kemuliaan Allah saja Nabi Musa sampai pingsan. Bahkan hancur gunung itu. Nah, saya bertanya kepada abang, di dalam ajaran Kristen, apakah memandang Tuhan itu bisa hidup atau bisa mati, Pak? Makanya tadi saya katakan, kalau memandang Allah yang murni itu memang tidak bisa. Nah, sekarang Yesus itu Tuhan bukan? Nah, makanya Yesus, Tuhan mengambil jalan bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia, sehingga manusia itu juga bisa diselamatkan dari semua kejahatannya. Oke, sekarang begini jadinya, Pak. Begini jadinya, Pak Gema. Tunggu. Sehingga silakan. Bisa kita lihat Allah melalui Yesus, begitu. Sehingga kita tidak mati. Allah datang melalui wujud Yesus, sehingga kita melihat Yesus melihat Allah, itu kita tidak mati. Oke, tujuan Elohim, tujuan Theos menjadi manusia agar manusia bisa melihat Tuhan itu tujuannya untuk apa? Ya supaya bisa berbicara dengan manusia dan mengajarkan manusia dan bisa menyelamatkan manusia pada saatnya akan diselamatkan. Apa yang mau diselamatkan dari manusia? Ya dari kejahatannya. Oke, ketika manusia sudah diselamatkan, apakah manusia diyakini tidak akan berbuat salah lagi?
Itu keputusan masing pribadi. Nah, jadi apa tujuannya lagi dia? Berarti apa gunanya dia menyelamatkan manusia yang dimana toh juga manusia tetap akan berbuat dosa? Manusia kalau orang yang sungguh-sungguh sudah mengikuti Yesus dan percaya kepada Allah, dia dituntun oleh berapa persen? Oke, berapa persen pengikut Yesus? Berapa persen penyembah Yesus? Jangan pengikut. Berapa persen penyembah Yesus yang tidak melakukan suatu kejahatan? Ya sekitar, kalau persennya ya 90% lah. 90% Bapak yakin yang penyembah Yesus tidak melakukan kejahatan? Ya. 90%? Ya. Oke. Kalau Bapak mengatakan 90%, itu hampir mencapai 100% kesempurnaan. Coba sebutkan 5 saja penyembah Yesus yang tidak pernah melakukan suatu kejahatan. Yang terkenal. Seperti siapa? Ya seperti kalau penyembah Yesus yang tidak pernah, semua melakukan kejahatan sih. Tapi mereka tapi Bapak mengatakan 90%. Ya. Bagaimana itu? Ya karena sudah diselamatkan oleh Yesus lewat darahnya. Saya bertanya yang sekarang, Pak. Kalau Bapak mengatakan penyembah Yesus sudah tidak melakukan kejahatan, apakah di zaman sekarang bagi yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, apakah tidak melakukan kejahatan, Pak? Masih melakukan kejahatan. Masih melakukan. Jadi apa fungsinya Tuhan datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan dosa? Apa fungsinya, Pak? Ya fungsinya kan menyelamatkan tadi bagi orang-orang yang sekarang masih ada yang melakukan kejahatan dari penyembah Yesus. Jadi keselamatan yang Yesus kerjakan tidak hanya pada zaman itu, pada saat itu. Berarti pada zaman itu saja, oke Pak ya? Pada zaman itu saja Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Setelah Yesus terangkat ke surga. Bukan, maksudnya begini. Yesus menyelamatkan manusia itu tidak hanya pada saat zaman itu, tidak. Berlaku sampai sekarang? Iya. Apakah berlaku sampai sekarang penyembah Yesus tidak melakukan dosa, Pak? Masih melakukan dosa. Masih melakukan. Jadi apa fungsinya dia menyelamatkan 2000 tahun yang lalu, Pak? Ya makanya kan tadi keselamatan yang Yesus kerjakan itu terus menerus. Oke. Jadi begini Pak poinnya ya. Sekarang begini Pak. Bapak mengatakan Yesus datang ke dunia itu dia adalah jelmaan dari Theos, betul ya? Ya. Karena Theos itu ingin menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, akhirnya dia menjadi manusia, betul? Agar manusia mengenal Tuhan, betul? Ya. Nah, dia datang ke dunia itu misinya untuk apa? Saya tanya. Untuk mencegah, untuk menebus kesalahan dan dosa manusia, betul? Ya. Nah, pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa itu, menurut Bible Bang Gama, itu siapa? Bagaimana? Pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa itu siapa, Pak? Adam. Adam. Dan Hawa. Nah, setelah Adam, ada lagi kaum yang pernah dimusnahkan oleh Elohim, yaitu kaumnya Nabi Nuh, betul? Ya, betul. Setelah itu kaumnya Nabi siapa lagi, Pak? Kaumnya Nabi Lut, betul? Ya. Ya, Lot, Sodom dan Gomora. Pertanyaan saya, kenapa Yesus pada waktu itu, atau kenapa Elohim pada waktu itu tidak menjadi manusia untuk menyelamatkan kaumnya Nabi Nuh? Kenapa? Kenapa harus ada dua kaum pada waktu itu dimusnahkan? Kenapa harus ujung-ujungnya beribu tahun kemudian baru datang sekarang? Ini tidak adil dong. Tidak adil bagi kaumnya Nabi Nuh. Tidak adil bagi kaumnya Nabi Lot.
Kenapa harus sekarang datang? Kenapa harus pada abad 1? Kenapa nggak pada kaumnya Nabi Nuh? Biar tidak terjadinya banjir bah, biar tidak terjadinya hujan api belerang. Kenapa Pak? Ya itu tadi, karena setelah semuanya itu terjadi kan manusia masih terus melakukan kejahatan di mata Tuhan. Oke, setelah Yesus disalibkan, katanya untuk menebus dosa, apakah tidak ada dosa-dosa berikutnya? Ada yang masih ada. Iya. Ini yang saya katakan. Yang masih ada itu, yang masih berarti ada sebentar Bang Gama. Berarti konsep penebusan dosa itu hanya bohong belaka. Ya tidak. Kenapa bilang? Sebentar. Ini secara logik ya, secara logik. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Kalau secara logik, bukankah sifat Tuhan itu Maha Pengampun? Ya. Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh, sesungguhnya dosamu telah diampuni, bukan ku ampuni. Ya. Yesus mengajarkan doa, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan ampunilah kesalahan kami. Berarti Yesus meyakini bahwa Bapaknya itu memiliki sifat Maha Pengampun. Ya. Makanya dikatakan bertobatlah. Untuk apa Pak bertobat? Kalau toh juga Yesus datang sebagai manusia, Tuhan yang menjadi manusia datang untuk menebus dosa. Untuk apa ada kalimat pertobatan? Pertobatan itu artinya insaf dari melakukan perbuatan dosa. Kita minta ampun kepada Tuhan, itu artinya bertobat. Nah, kalau ada kata pertobatan, untuk apa penebusan dosa, Pak? Kalau Kristen sudah diselamatkan dengan penebusan dosa, untuk apa kita bertobat? Karena bertobat itu hanya untuk bagi orang-orang yang melakukan dosa. Ketika dia bertobat, Allah menerima pertobatannya. Kalau dia berubah. Makanya Yesus mengatakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa? Artinya manusia ini disuruh bertobat kepada Tuhan, minta ampun. Makanya ada doa Bapa kami, dan ampunilah kami. Bagaimana mungkin Pak? Bapak secara logik, Tuhan mengatakan bertobatlah, karena Tuhan Maha Penerima tobat. Datang Tuhan menjadi manusia untuk menebus dosa. Itu nggak logik Bapak. Kalau memang dosa-dosa Kristen sudah ditebus dengan darah Yesus, jangan lagi dikatakan bertobatlah. Jangan lagi mengajarkan doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami satu. Poinnya di situ apa? Memuliakan Bapaknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dia memuliakan Tuhannya. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan meminta rezeki kepada Tuhannya. Dan ampunilah kami. Yesus mengajarkan apa? Kita meminta ampun kepada Tuhannya. Jadi untuk apa penebusan dosa dengan darah Tuhan? Untuk apa Pak? Kalau tahu juga ada yang namanya pertobatan. Contoh, perempuan sundal dengan pemungut cukai. Kenapa dikatakan Yesus duluan masuk surga Pak? Saya mau bertanya. Matius 21 dikatakan begini, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Kenapa mereka didulankan masuk kerajaan surga Pak? Pasti jawaban Kristen apa? Karena mereka bertobat Nora. Makanya mereka masuk surga. Lah, kalau berlaku pertobatan, untuk apa darah Yesus menebus dosa? Itu logiknya Pak. Nora, dosa kami telah ditebus oleh darah Yesus. Terus untuk apa ada yang mengkoarkan, menggaungkan, bertobatlah, bertobatlah. Untuk apa ada pertobatan, Pak? Kalau tahu juga darah Yesus sudah menghapus dosa manusia. Kau usah lagi bertobat. Tahu juga darahnya udah menghapus dosa. Coba Bapak berpikir deh. Darah Yesus telah menghapus dosa manusia. Karena begitu banyaknya dosa manusia,
Sayangnya Tuhan kepada kita, akhirnya Tuhan menjadi manusia. Dia rela menyalibkan dirinya, dia rela disalibkan dirinya, dia rela disiksa. Kan begitu ceritanya nih, konteksnya. Dia dicambuk, diludahin untuk menghapus dosa-dosa manusia. Nah, terus ngapain Yesus juga mengatakan bertobatlah? Ngapain juga Yesus waktu di tiang salib mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Dia minta Bapaknya untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Untuk apa, Pak? Berarti konsep penebusan dosa itu salah. Ya, salah. Salah, Pak. Coba Bapak logik. Kalau memang dosa bisa dihapus dengan darah Yesus, untuk apa bertobat? Coba Bapak jelaskan. Enggak, coba Bapak jelaskan. Kalau darah Yesus bisa menghapus dosa, untuk apa dia bertobat, menyuruh bertobat? Coba Bapak jelaskan sama saya pengen dengar. Iya. Dan ngapain ada pertobatan, Pak? Silakan. Iya. Karena pertobatan itu kan dari, meskipun Tuhan sudah melakukan penebusan, tetapi kalau manusia tidak mengaku dosanya, tidak mau ini, tetap dia masih tetap berdosa begitu. Jadi penebusan. Nah, apa gunanya dia disiksa? Apa gunanya dia dipaku? Kalau katanya darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa, Bapak paham nggak sih Pak maksudnya Pak? Iya, bagi kalau orang yang katanya darahnya bisa menghapus dosa, sebentar Pak. Kalau darahnya bisa menghapus dosa, tidak perlu manusia bertobat Pak, karena darahnya sudah bisa dihapus. Contoh, saya pergi ke Pegadaian, atau saya pergi ke suatu kedai, di mana kedai itu, saya ngomong sama kedai itu, Bang, kalau anak saya ngambil jajan, ini saya kasih uang 100 juta. Selama 100 juta ini masih ada sama kamu, apapun yang dimakan anak saya, silakan. Tidak usah kamu minta bayarannya. Berarti saya sudah jamin, yang punya kedai itu, 100 juta ini untuk anak saya jajan. Nah, Yesus dicurahkan darahnya, dia menjamin dosa-dosa orang Kristen terhapus karena darahnya, Pak. Tapi kalau ada pun yang melakukan suatu kejahatan, suatu dosa, sudah bisa dijamin dari darahnya, Pak. Itu maksud saya. Sama seperti yang saya katakan tadi, contohnya. Tapi, kalau toh juga, darah Yesus katanya, bisa menghapus dosa manusia, sampai sekarang ini, apa gunanya yang namanya pertobatan? Saya tadi sudah katakan, tobat itu artinya apa? Insaf melakukan suatu dosa dan minta ampun kepada Tuhan, itu pertobatan. Loh, kalau darah Yesus sudah menjamin dosa-dosa Kristen terhapus, aturannya tidak usah ada lagi pertobatan, Pak. Karena sudah menjamin. Makanya saya tadi kasih analogi. Saya kasih Bapak yang punya kedai 100 juta. Pak, nanti kalau anak saya mau jajan, seberapapun banyaknya, kalau masih ada 100 juta ini, udah kasih aja, Pak. Berarti kan saya sudah jamin. Yesus kan udah jamin. Dengan darah dia, bisa menghapus dosa manusia, Iya. Lah ngapain ada pertobatan, Pak? Ngapain? Sehingga, karena nanti kalau tidak seperti itu, manusia seenaknya berbuat dosa. Karena mau berpikir bahwa saya sudah ditebus, jadi saya sudah bebas berbuat dosa. Meskipun saya tetap berbuat dosa pun, dosa saya sudah ditebus, pasti saya masuk surga. Nah, konsep itu yang salah, sehingga manusia itu harus bertobat. Begitu. Jadi bukan karena Yesus sudah menebus dosa terus selamanya, Yesus sudah menebus dosa terus tidak apa-apa melakukan kejahatan juga, toh kita akan selamat karena dosa kita tidak ditebus. Nah, konsep itu yang tidak. Analoginya saya tambah lagi, Pak. Analoginya saya tambah. Ketika saya menjamin 100 juta untuk jajan anak saya, ternyata anak saya jajan membayar lagi. Nah, 100 juta ini jadinya sia-sia atau tidak, Pak? Itu jadi analogi Pegadaian dengan itu, Pak. Ini kan sebenarnya darah Yesus sebagai jaminan penghapusan dosa. Iya. Ya, jadi kasih beda jaminan. Sebentar, Pak. Ini saya tambahin lagi analoginya jadinya. Saya kasih Bapak yang punya toko 100 juta agar anak saya kalau jajan tidak usah lagi diminta uangnya. Tapi ketika anak saya jajan, tetap dia membayar. Nah, jaminan saya yang 100 juta ini sia-sia atau tidak? Ya pasti sia-sia. Sia-sia. Itu yang saya katakan, Pak.
Nah, Darah jadi begini. Yesus menjamin penghapusan dosa bagi manusia, tapi Ya. toh juga setelah Yesus sudah terangkat, tetap manusianya berbuat dosa. Jadi darah yang dicurahkannya di kayu salib ini untuk apa gunanya lagi, Pak? Ya, jadi begini. Begini. Begini Mbak Nora. Ya. Jadi jaminan darah Yesus dengan jaminan pegadaian beda. Pegadaian. Pak, namanya jaminan ya tetap sama, Bapak. Iya beda. Nah ya itulah beda. Oke. Nah, harus Anda pahami dulu beda. Bukan seperti jaminan yang Anda narasikan tadi, tidak. Oke. Ya gitu. Oke, sekarang kita lari nanti ke konteks ini lagi ya. Ya. Tuhan yang Musa mengatakan, yang memandang wajahku tidak dapat hidup. Ajaran dari Nabi Muhammad SAW pun sudah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Makanya tidak ada yang bisa memandang Tuhan, melihat Tuhan, wujud Tuhan, ya kan? Nah, tetapi di dalam Kristen yang memandang Tuhan, Tuhannya yang mati. Betul? Yang memandang Tuhan, Tuhan yang mati maksudnya. Nah, sekarang yang mati di kayu salib ini siapa? Yesus. Tuhan bukan? Tuhan. Nah, yang memandang Yesus, Yesusnya yang mati atau orang yang memandang Yesus, orang yang memandang Yesusnya yang mati? Orang yang memandang Yesus. Pak, orang yang menombak lambung Yesus, tentara yang menancapkan paku di tangan Yesus, apakah mereka yang mati atau Yesusnya yang mati? Yesusnya yang mati. Jadi, apakah bersamaan ajaran Yahudi, ajarannya Musa, dengan ajaran Kristen? Karena ajarannya Musa yang memandang Tuhan bisa mati, ajaran Kristen yang memandang Tuhan, Tuhannya yang mati. Sama enggak? Bukan memandang Tuhan terus Tuhan mati, tidak. Lah, sekarang yang mati di kayu salib Tuhan bukan? Ya itu bukan dipandang terus mati. Narasinya salah. Sekarang begini, mereka yang menombak lambung Yesus itu, mereka memandang Yesus enggak? Ya memandang Yesus. Nah, ketika mereka tombak, mereka paku, Yesusnya mati enggak? Yesus mati. Nah, yang memandang Tuhan itu bisa mati menurut perjanjian lama. Tetapi di dalam ajaran Kristen, ini ajaran Kristen. Ya, di dalam ajaran Kristen yang memandang Tuhan, Tuhannya yang mati. Nah, pertanyaan saya, Di mana dituliskan memandang Yesus? Sebentar Pak Gama. Tuhan yang mati. Tuhan memiliki sifat yang dimana dikatakan Tuhan itu maha kekal. Artinya apa? Tuhan itu maha hidup. Artinya apa? Tuhan tidak bisa mati. Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak bisa mati, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Nah, sekarang ajaran Kristen, pertanyaan saya, Tuhannya ini bisa diraba, bisa dilihat, dan bisa dibun-bun. Betul? Betul? Nah, apakah manusia itu bisa diberi gelar Tuhan? Makanya kan tadi saya katakan dari awal kan, Tuhan itu manusia, Yesus itu bukan manusia seperti saya tidak tanya biasanya. bukan manusia mau biasa atau tidak, Pak. Yang saya tahu menurut Lukas 1 nomor 31. Dari awal kedatangannya saja dia bukan manusia biasanya. Jadi perbuatan semua yang dia lakukan, Sekarang semua saya yang tanya, dia alami, Yesus makan atau bisa tidak? makan. Yesus makan atau tidak? Yesus makan. Bapak makan? Saya makan. Apa bedanya? Ya kalau sama-sama makan tidak ada bedanya. Berarti manusia. Nabi Musa membuat mukjizat, tongkat menjadi ular, bisa membelah lautan, betul? Ya. Betul? Betul. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Nabi Elia bisa membangkitkan orang mati. Apa bedanya, Pak? Kalau sama-sama membangkitkan menghidupkan Sama-sama orang, melakukan mujizat, sama-sama mempunyai mukjizat, Pak. Mukjizat. ya tidak ada bedanya. Yang Tidak ada menjadi bedanya. beda, Oke. ya yang menjadi beda. Oke, tidak ada bedanya. Nabi Adam
itu diciptakan tanpa adanya hubungan suami istri, tanpa dikandung. Yesus harus dikandung dulu, betul? Ya. Kira-kira kalau Yesus tidak dikandung, apakah dia bisa dilahirkan? Yesus dikandung, Yesus tidak dikandung, tidak bisa dilahirkan. Apakah bisa dilahirkan? Ya tidak bisa toh. Apakah Yesus pada waktu dikandung, dia bisa langsung dilahirkan atau menunggu 9 bulan, Pak? Menunggu 9 bulan. Apa bedanya Bunda Maria yang mengandung Yesus dengan apa bedanya saya yang mengandung anak saya, Pak? Nah, sekarang begini, itu semua sama. Jadi yang Semua bedanya? dilakukan seperti yang bedanya itu Yesus ada bukan dari sel sperma laki-laki. Oke. Nah, itu yang menjadi beda. Oke. Dia Oke. dari Roh Kudus, Oke, dari Allah sekarang sendiri. Nah, Oke, sekarang saya Itu tanya. yang menjadi beda. Titik Nabi utamanya Adam. itu. Oke, sekarang Sehingga Adam. selanjutnya dia menjadi Oke. sama dengan manusia, tapi ada Oke. perbedaannya. Oke, Nah, sekarang begitu. Adam, apakah dia dari sel sperma dengan sel telur? Tidak. Dia diciptakan Jadi lebih hebat mana? oleh tangan Adam Tuhan atau Yesus? sendiri. Kenapa? Lebih hebat mana, Adam atau Yesus? Ya, Adam kan melakukan dosa. Saya tidak tanya dosanya. Yang membedakan katanya. Yang membedakan Yesus bukan dari air mani laki-laki, bukan dari hubungan suami istri. Iya, Nah, betul. Adam- Sama-sama dari Iya, Adam bahkan Ya, beda. tidak dilahirkan, Pak. Adam bahkan tidak dilahirkan. Yesus harus dilahirkan dulu. Iya. Ya apa hebatnya kalau kayak begitu, Pak? Ya hebatnya kan dia dari Roh Kudus, bukan dari sel sperma manusia. Oke. Mm-mm. Bapak, selama dia di dalam kandungan apa dia tidak memakan dari ibunya? Dia memakan dari ibunya. Nah, Adam, Pak, tidak perlu dikandung, Pak. Hah? Dia sudah ada kok, diciptakan. Iya. Hah? Nah, Yesus harus menunggu 9 bulan, Pak. Apa hebatnya Yesus? Iya. Ya, apa hebatnya? Hebatnya dia dari Roh Kudus dan dia tidak melakukan dosa. Itu hebatnya. Dan Jangan ke dosanya, Pak. Jangan ke dosanya dulu. Tuh. Hebatnya dia bukan dari Roh Kudus. Itulah perbedaannya. Hebatnya dia dari Roh Kudus. Nah, sekarang Iya. Adam itu, roh yang dimiliki Adam, roh dari mana, Pak? Ya, dari Roh Allah. Ya sama juga, Roh Kudus dari mana, Pak? Ya tapi pada saat itu kan ada melakukan Saya dosa. bertanya begini, Pak. Roh yang dimiliki oleh Yesus itu roh dari Theos juga kan, Pak? Iya. Roh yang dimiliki oleh Adam dari Terus roh Theos juga kan, Pak? Anda ada rohnya tidak? Anda punya roh tidak? Saya punya roh. Yang saya Ya, tanyakan itu datang begini, dari mana? Pak. Itu dari mana? Tunggu dulu. Bapak tadi Tuh. mengatakan, sebentar Pak Gama. Hebatnya Yesus, dia tanpa dari sel sperma. Ya, Oke, sperma. itu. Nah, dia langsung memiliki Roh Kudus, betul? Ya. Nah, Adam, Pak, tidak perlu dilahirkan, Pak. Yesus harus dilahirkan. Yesus harus memakan apa yang dimakan Ya, oleh itulah ibunya. caranya Sabar dulu, kan Pak. Biar lain, kita caranya masuk kan poinnya. lain. Sabar dulu, Pak, biar kita masuk poinnya. Adam tidak perlu memakan karena dia tidak dikandung. Dia tidak dari embrio. Dia tidak dari janin yang kecil segumpal daging. Betul. Adam tidak dari segumpal daging. Yesus dari segumpal daging, Pak. 9 bulan dia harus menunggu. Iya. Biar dia menjadi sempurna, manusia yang sempurna. Adam tidak perlu, Pak. Nah, Adam memiliki roh yang dimana dikasih oleh Elohim. Yesus memiliki roh yang dimana roh itu juga dari Elohim. Betul tidak? Ya. Apa Betul. bedanya? Tidak ada bedanya. Ya sudah. Loh. Jadi, yang menjadikan terus- Yesus Tuhan ini untuk Kristen, itu ajaran dari mana, Pak? Tunggu ya. Sekarang begini. Saya minta ajaran dari Bedanya, mana? Ya. Saya mau katakan beda antara Adam dan Yesus ya. Sama-sama roh kan semua dari Allah. Nah, tapi pada akhirnya Adam melakukan dosa tidak? Saya tidak lari konteks ke dosa, Pak. Oh, itu. Saya nggak lari konteks ke dosa, Pak. Perbedaannya itu. Pak, saya Semuanya tidak sama, lari tapi konteks bedanya ke itu. dosa. Pak, Nah, dengarkan dulu. Pak, dengarkan dulu. Tidak.
Bedanya itu Saya semuanya tidak lagi sama. konteks ke dosa. Yesus semua Ini sama dengan proses manusia, tapi penciptaan. yang menjadi beda adalah Yesus tidak berbuat dosa dan Yesus ini proses penciptaan. rela menyerahkan nyawanya. Sabar, saya tidak menebus peduli mau untuk nyerahkan dosa. nyawanya, Itu apapun yang mau bedanya. diserahkan. Kalau semuanya sama dengan manusia biasa. Sabar dulu Pak, sabar, sabar Bapak sabar. Seperti Ya. begitu. Saya tadi tidak melarikan konteks dosa. Kalau lari konteks dosa, saya akan mengatakan bahwa Tuhan Anda yang bernama Yesus tidak adil. Kenapa? Kalau memang Adam berbuat dosa dan dia tahu Adam berbuat dosa, kenapa dibiarkan? Itu rasa, makanya saya bilang tidak adil. Kan begitu? Dia tahu Adam berbuat dosa, tapi kenapa tidak dicegahnya? Kan begitu. Ini kalau konteks, berarti dia mengizinkan Adam harus berbuat dosa. Tidak. Makanya jadi membedakan. Yesus tidak berbuat Manusia dosa. kan punya hak. Sabar Manusia kan dulu. punya Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Kita jangan larikan ke dosa. Tadi kita sudah membahas tentang konsep penebusan dosa. Sebenarnya temanya Bang Zuma bukan itu. Yesus Tuhan untuk siapa? Dan Kristen mengaku Yesus itu Tuhan untuk Bani Kristen. Yang dimana orang Yahudi menolak Yesus jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi saja ditolak, Pak. Ditolak. Kenapa saya katakan? Begini, Pak. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan, apakah orang Yahudi atau orang Kristen? Jawab dulu, itu aja dulu yang jawab. Kristen atau Yahudi? yang menerima Yesus sebagai Tuhan. ya orang Kristen. Kristen. Kalau Yesus diterima sebagai orang Kristen, apakah pada zaman itu Yesus itu orang Kristen, beragama Kristen? Tidak. Tidak. Terus, Yesus sebagai Tuhan hanya untuk Kristen, apakah berarti Yesus itu diterima sebagai Tuhan di kaumnya pada waktu itu? Diterima di kaumnya pada waktu itu. Ya. Diterima dia sebagai Tuhan. Iya. Pak, kalau dia diterima sebagai Tuhan di kaum keluarganya, kenapa dia disalibkan, Pak? Ya ada itulah tadi ada orang-orang yang tidak menerima dia adalah Tuhan, makanya dia di. Coba kita buka di dalam ini, Pak. Bapak ini jadi kok ngawur ya? Di dalam Lukas 22, Pak. Bapak ada kitab di situ? Kebetulan saya ada di luar, jadi saya tidak. Oke, saya bacakan sama Bapak ya. Ya. Katanya Yesus diterima sebagai Tuhan. Oke. Saya buka dari sini. Perikopnya ini adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakanlah, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari sidang berkumpul, sidang para tua-tua, bangsa Yahudi, dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ingat bangsa Yahudi ya Pak ya, kaumnya sendiri. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Orang Yahudi bertanya kepada Yesus, "Jikalau kau Tuhan atau Mesias, Pak?" Ya, silakan jawab. Bapak kan tadi mengatakan orang Yahudi ada yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Kan ada menanyakan apakah engkau Tuhan, Yesus bilang Sabar dulu engkau sudah Pak. mengatakan. Enggak, kita ke poin ini dulu Pak. Karena pertanyaan pertamanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Pertanyaan saya Pak. Orang Yahudi pada waktu itu bertanya kepada dia Mesias atau Tuhan? Makanya Yesus tidak menjawab. Saya bertanya dia kepada Yesus Bapak, satu. Bapak menjawab apa yang saya tanya. Pertanyaan mereka kepada Yesus, engkau adalah Mesias atau engkau adalah Tuhan? Makanya Yesus di situ kan Yesus menjawabnya. Saya tidak bertanya jawaban. Nanti kita baca jawabannya, Pak. Oh. Dia bertanya, apakah engkau adalah Mesias atau engkau adalah Tuhan? Ya dia Mesias dan Tuhan juga kan? Mesias artinya apa, Pak? Kita udah sepakat manusia yang diurapi, oke? Ya. Berarti mereka, orang Yahudi, menanti kedatangan Mesias apa menanti kedatangan Tuhan? Menanti kedatangan Mesias.
Mesias. Oke, ya. Itu jawaban pertama ya. Jawab Yesus. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Apa jawaban Yesus lagi? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Pertanyaan yang kedua, mereka mengatakan Yesus Tuhan atau anak Tuhan? Anak Allah. Oke. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah anak Allah. Apakah di sini Yesus mengaku dia adalah anak Elohim? Iya kan di situ dikata kamu sendiri yang mengatakan. Dengarkan saya baik-baik. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Elohim. Jawab Terus Yesus. Kamu sendiri Jawab mengatakannya. Yesus. Yesus menjawab apa? Kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah anak Elohim. Apakah Yesus mengaku dia mengatakan dia adalah anak Elohim? Tidak. Tidak. Jadi pertanyaannya begini, Yesus sendiri tidak mengakui dia adalah anak Tuhan. Kenapa Kristen menerima dia sebagai Tuhan? Terus jawaban Yesus itu apa? Ajaran dari mana? Enggak, saya mau bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Ajaran dari mana yang mengajarkan bahwa Yesus itu pernah mengaku dia adalah Tuhan? Sementara ketika dia dihadapkan oleh dari jawabannya Yahudi, itu kan dari jawaban itu kan dipertegas. kata mereka semua, dengarkan saya sekali lagi membaca ya. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Elohim. Ini perkataan siapa? Mereka bertanya orang-orang Yahudi pada waktu itu kepada dia. Jawab apa? Jawab Yesus, kamu sendiri yang mengatakannya. Itu kan ketegasan dari perkataan yang. Pak, sekarang saya tanya Pak Gama, sebenarnya kalau ini maaf ya, kalau Pak Gama misalnya seorang anak jenderal, apakah Pak Gama anak jenderal? Apa jawaban Pak Gama? Ya. Nah, ketika Yesus ditanya, apakah engkau anak Elohim? Yesus mengatakan apa? Harusnya dia bilang, ya saya adalah Elohim. Tapi di sini dikatakan, kamu sendiri yang mengatakannya. Tidak, Yesus sendiri tidak mengaku dia anak Elohim, Pak. Jadi yang mengaku Yesus sebagai anak Tuhan ini siapa, Pak? Siapa yang mengajarkan Bapak? Bapak bisa tunjukkan data sama saya? Yesus mengatakan mengakui? Kalau Mbak Nora jeli, jawaban Yesus itu mempertegas. Pak, jawaban Yesus mengatakan kamu sendiri yang mengatakannya. Artinya dia itu menyangkal. Dia tidak mengaku bahwa Yesus ada. Loh, Bapak. Oke. Sekarang tunjukkan data sama saya di mana Yesus mengaku akulah anak Elohim. Di mana, Pak? Dari jawaban itu kita sudah tahu. Pak, Bapak tadi saya sudah buat analogi loh, Pak. Saya sudah buat analogi. Bapak anak jenderal, sebentar. Bapak anak seorang jenderal. Terus saya bertanya, Pak Gama anak seorang jenderal. Terus Bapak mengatakan, kamu kok yang ngomong itu? Berarti Bapak tidak mengakui bahwa Bapak anak jenderal. Karena apa? Karena dari lisan Bapak tidak mengatakan bahwa Bapak anak jenderal. Dari lisan Yesus tidak mengaku dia tuh anak Elohim. Nah, itulah Yesus. Yesus itu dia tidak mau menyombongkan diri. Bukan soal kesombongan. Bukan, ya. Dengarkan baik-baik, Pak. Begini. Pak, dengarkan kalau orang tadi yang analogi yang tadi Mbak Nora katakan, apakah kamu orang anak jenderal? Tapi kalau saya ini orang yang tidak mau menonjolkan bahwa saya ini anak jenderal, kamu sendiri ini masalahnya di pengadilan, Bapak. Masalahnya ini di pengadilan. Lalu kata mereka, untuk apa di pengadilan kita perlu kesaksian lagi? Mau di pengadilan sekalipun. Pak, sabar dulu, Pak. Untuk apa? Ini apa ya? Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Mereka ini dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, tetap mereka itu ingin membumbun Yesus. Karena apa? Karena mereka iri dan dengki kepada Yesus. Iya, itu kan. Lah, iya. Jadi di mana lisan Yesus mengaku dia anak Elohim? Itulah. Makanya Tuhan. Saya minta datanya di mana dia mengaku anak Elohim. Yang tadi yang Mbak tadi baca? Iya, tidak mengaku, Pak.
Loh, tidak mengaku, tapi dari jawaban itu dia anak Berarti Allah Bapak yang memaksa. membenarkan tidak? Makanya Benar Bapak, tidak? saya katakan Bapak ini seperti orang Yahudi yang memaksa Yesus. Bapak ini seperti orang apa? Orang Yahudi memaksa yang dimana Yesus tidak mengaku, tapi kalian paksa. Makanya betul, Yesus Tuhan untuk siapa? Hanya untuk Bani Kristen. Karena ajaran dari Yesus, Yesus tidak pernah satu mengaku dia itu anak Elohim. Terus kedua, dia tidak pernah mengatakan menyembah kepadanya. Matius 4 nomor 10. Sebab Itulah ada kerendahan hatinya Yesus. sembahlah, Yesus itu sebentar tidak- Pak. tidak- Yesus mengatakan sembahlah hanya kepada Tuhan Elohimmu. Ya. Hanya kepada Tuhan Elohimmu, bukan kepada Yesus. Karena Yesus waktu ditanya apakah engkau anak Elohim, Yesus mengatakan kamu yang mengatakan itu, bukan aku. Jadi Jadi begini. pertanyaannya gini, tetap fix. Siapakah yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Pak, Yesus tidak mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Siapa yang mengajarkan kepada Kristen Yesus adalah Tuhan? Murid-murid Yesus. Satu data saja. Siapa nama murid Yesus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ya salah satunya Rasul Paulus. Di mana Paulus bertemu fisik dengan Yesus? Ya pada saat dia mau membunuh Yesus di Damsyik. Hah? Jadi Yesus pada waktu itu udah ada, masih ada di Damsyik. Pada saat Paulus mau membunuh Yesus, kan Yesus mengalami apa? Paulus mengalami kebutaan. Saya tidak tanya di mana Yesus bertemu dengan Paulus sehingga Yesus mengajarkan kepada Paulus untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan. Banyak tempat, Di mana? di banyak tempat. Di mana? Kita kan di situ, kalau Ya, di- Mbak Nora baca Bible kan tahu di mana ya. Di mana, Pak? Hanya perjalanan ke Damsyik loh, Pak. Bang Suma masuk, Bang. Makanya saya bingung. Ajaran Kristen yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan ini siapa? Ya itulah. Orang Yahudi. Pak, orang Yahudi kan orang Yesus. Jangankan memang. Tuhan Mesias saja ditolak, Pak. Datang Kristen ini menampung Yesus sebagai Tuhan. Ya, Nah, ini ajaran dari siapa? Ajaran dari Yesus dan murid-muridnya. Di mana Yesus mengajarkan? Yesus mengajarkan sembahlah hanya kepada Tuhan Elohimmu. Iya. Nah, Tuhan Elohim itu siapa? Begini, kalau Tuhan bilang kalau kamu menyembah aku, kamu sudah menyembah Allah. Nah, jadi Di mana tertulis kamu menyembah aku? Di mana tertulis kamu menyembah aku, kamu sudah menyembah Allah? Di mana? di ayat saya sudah lupa di mana. Saya sudah lupa di mana, tapi Tidak ada Kalau dikatakan kalau kamu menyembah aku, kamu sudah menyembah Bapa. Nggak ada. Ada. Cari sampai kiamat nggak ada, Pak. Kalau dikatakan kalau kamu melihat aku, berarti kamu sudah melihat Bapa. Artinya apa? Kalau kamu melihat aku mempercayai pekerjaan-pekerjaanku, berarti itu kamu dia Allah atau percaya bukan? bahwa Tuhan itu ada. Karena Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Segala pekerjaan Bapa telah kukerjakan. Itu kata Yesus. ya. Bukan berarti kamu melihat aku berarti kamu melihat Bapa. Tidak. Enggak. Karena Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan itu, pekerjaan Bapa itu telah kukerjakan. Itu kata Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus itu menerima pekerjaan apa yang disampaikan Bapaknya kepada Yesus agar disampaikan kepada umatnya. Yohanes 17 nomor 8. Apa dikatakan? Yesus menerima firman dari Bapaknya. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan segala pekerjaan Bapa telah kukerjakan. Iya. Ya udah. Fix. Fix. Yesus bukan Tuhan. Loh, buktinya Musa melakukan pekerjaan Bapa juga. Elohim. Tapi Musa melakukan Jangan bilang tapi, Pak. Masalahnya pekerjaan yang dilakukan Yesus sama juga pekerjaan dilakukan oleh Musa. Iya. Ya udah sama, Pak. Ada bedanya. Saya beda lah.
Musa. Bedanya Kristen yang membedakan Yesus itu Tuhan, sementara orang-orang Yahudi membedakan Yesus itu hanyalah seorang nabi. Buka di dalam Lukas 7 ketika dia membangkitkan anak muda di Nain. Coba buka Pak, Lukas 7 nomor 16. Apa dikatakan? Karena Seorang di dalam nabi diri Yesus besar. itu ya Allah, Roh Kudus dan Firman. Nah, itu di dalam Yesus, di dalam diri Yesus. Pak, bukan sekarang di dalam ajaran, Pak. Masuk Bang Zuma, masuk Bang. Bang? Bang, abang di mute, Bang. Jadi, yang mengajarkan Yesus Tuhan, Ya. menurut Bible, itu siapa? Murid-murid Yesus. Siapa murid Yesus? Aku tunggu yang mau mualaf, Dek. Lanjut aja dulu. Oh, kenapa Bang? Kenapa? Tunggu yang mau mualaf. Ada yang mau mualaf. Lanjut aja dulu. Ya, ya. Yang mengajarkan, iya, yang mengajarkan murid Yesus. Sebutkan satu saja murid Yesus. Ya, salah satunya ya Paulus kan. Sejak kapan Paulus di antara 12 muridnya, di antara 11 muridnya, Pak? Yang mengangkat Paulus menjadi muridnya itu siapa? Makanya Yesus, ya, Paulus juga mengajarkan kan bahwa Yesus. Saya tanya, yang mengangkat Paulus jadi muridnya itu siapa, Pak? Ya, Paulus kan pengikut Yesus juga. Dia sebagai murid, dia sebagai rasul, Apa kata Yesus waktu itu kepada muridnya? Berjaga-jagalah kamu, berhati-hatilah kamu, akan ada orang yang mengaku aku adalah Mesias. Nah, pertanyaan saya, yang mengaku dia adalah Mesias pada waktu Paulus perjalanan ke Damsik itu siapa, Pak? Siapa ya, sudah lupa. Bukankah Paulus pada waktu itu melihat sinar? Dia mendengar suatu suara. Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau itu, Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Pak, yang mengaku sebagai Yesus ketemu Paulus itu siapa, Pak? Sementara Yesus mengatakan, berhati-hatilah kamu, akan ada penyesat yang mengaku aku adalah Mesias. Kalau dia ada di padang gurun, janganlah kamu ke sana. Nah, bukankah Paulus mengatakan dia katanya mendengar suara Tuhan, suara Yesus? Iya kan, pada saat itu kan dia mau membunuh Sementara Yesus. Yesus mengatakan apa? Akan ada penyesat yang mengaku Ya, aku memang. adalah Mesias. Bukan itu disampaikan kepada Paulus. Loh, sekarang yang Oh, mengaku iya. aku adalah Mesias itu kepada siapa, Pak? Kenapa? Yang mengaku aku adalah Mesias ini kepada siapa? Kepada Paulus, bukan? Iya. Nah, Paulus bertemu dengan suara Yesus di mana? Di padang gurun, bukan? Iya, saat jalan ke Nah, Damsik. Yesus kan? sendiri mau wanti-wanti apa katanya? Kalau dia ada di padang gurun, janganlah kamu ke sana. Iya. Itu terus? bukan disampaikan kepada Paulus. Itu Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya akan ada Iya. penyesat-penyesat. Iya. Kan betul itu? Betul. Memang Nah, udah. akan ada penyesat. Ya. Ya, seperti Mbak Nora kan? Saya, Pak, tidak pernah bernubuat dalam nama Yesus. Saya tidak pernah bernubuat dalam nama Yesus. Saya tidak pernah menyembuhkan orang-orang sakit. Tapi narasinya itu menyesat. Pak, jangan begitu, Pak. Jangan begitu. Saya tidak Iya. pernah menggunakan nama Yesus. Yang menggunakan Iya, nama betul. Yesus Paulus atau bukan? Paulus tuh. Ya udah, apa kata Yesus? Berhati-hatilah kamu, akan ada datang penyesat-penyesat yang mengaku aku adalah Mesias. Sekarang yang mengaku aku adalah Mesias yang datang kepada Paulus penyesat atau bukan? Memang banyak akan seperti begitu. Yang saya tanya, yang datang mengaku aku adalah Mesias kepada Paulus penyesat atau bukan? Yang datang kepada Paulus di mana? Loh, yang datang kepada Paulus waktu Paulus perjalanan ke Damsik, yang mengaku aku adalah Yesus, itu penyesat atau bukan?
Ya, memang itu benar-benar Yesus kan, sehingga dia buta kan, dia waktu melihat sinar itu kan dia buta. Saya bertanya, yang mengaku kepada Paulus aku adalah Yesus itu penyesat atau bukan? Sebab Yesus mengatakan akan ada orang yang mengaku aku adalah Mesias. Penyesat bukan, Pak? Ya gimana sih? Bibelnya nggak di mana? Bang Zuma kasih kode apa sih, Bang? Penyesat atau bukan? 1 dalam 3 katanya. Ya, semalam. Bang Tama ini nggak mau jawab. Yang mengaku aku adalah Mesias, yang aku adalah Yesus yang datang kepada Paulus, penyesat atau bukan, Pak? Karena Yesus sudah mengatakan akan ada penyesat. Itu kan Yesus, sehingga pada saat Paulus melihat sinar itu kan dia langsung buta, ya kan Yesus yang. Nah, sinar itu mengatakan dia ngaku sebagai Yesus atau bukan? Kenapa? Sinar itu mengakui sebagai Yesus atau bukan? Ya dia mengaku, dia mengatakan bahwa akulah Yesus yang kamu ingin membunuh. Yang mengatakan dia bertemu dengan Yesus itu Paulus atau bukan? Yang mengatakan dia bertemu dengan suara Yesus, Paulus bukan? Paulus penyesat atau tidak itu? Ya bukan penyesat. Akan ada penyesat. Ya akan ada, bukan saat itu, akan ada kan? Paulus bertemu dengan suara Yesus atau bukan? Suara Yesus. Nah, yang mengklaim yang bertemu dengan suara Yesus Paulus. Iya. Nah, Paulus itu mendengar suara Yesus di padang gurun atau bukan? Di padang gurun. Apa kata Yesus? Kalau kau mendengar ada suara seperti itu di padang gurun, janganlah datang ke sana. Tidak langsung itu terus yang mengatakan di padang gurun. Loh, sekarang saya tanya, perjalanan Paulus itu di padang gurun atau bukan ke Damsyik? Ya di padang gurun. Dia mengaku ketemu siapa? Dia mengaku ketemu siapa, Pak? Ya ketemu Yesus, kan tadi sudah dibilang. Nah, Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan berhati-hatilah akan ada penyesat-penyesat yang mengaku aku adalah Mesias. Iya, akan. Loh, sekarang begini, kalau itu Yesus mengatakan itu pada waktu dia masih di dunia atau tidak? Masih di dunia kan? Nah, ketika Paulus bertemu dengan suara Yesus, itu Yesus sudah di mana? Ada di situ di mana? Aduh, Pak. Loh, pada saat jalan ke Damsyik kan yang ditemukan Yesus. Pak, tadi Lukas yang saya tanya sama Bapak, Lukas 22 tadi, Pak. Lukas 22, Pak. Apa dikatakan Yesus? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Berarti sudah duduk apa belum? Sudah duduk apa belum? Ya sudah dong. Nah, yang dijumpai Paulus itu siapa, Pak? Sementara anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Yang dijumpai Paulus di padang gurun itu siapa? Ya Yesus tuh sudah dikatakan. Jadi Yesus ada berapa nih, Pak? Kalau di narasi firman Tuhan Alkitab itu kan Yesus yang ditemukan. Pak, waktu Yesus di hadapan mahkamah, Yesus sudah ngomong. Ini Yesus mana nggak tahu. Mulai dari sekarang anak manusia sudah duduk, artinya sudah terjadi. Nah, Paulus kalau berjumpa dengan Yesus, katanya di padang gurun, pertanyaan saya. Pak, itu sudah terjadi di depan mahkamah aja. Yesus sudah mengatakan sudah duduk kok. Gimana sih? Iya. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Jadi Yesus mana yang dijumpai oleh Paulus di padang gurun? Ya Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah. Berarti dia turun lagi. Ya dia kan maha hadir, mau di mana saja ada kan pada saat dengar pada saat makanya Paulus sampai buta itu kan karena apa? Karena dia melihat sinar. Saya tanya kenapa? Yesus siapa yang
Yesus siapa yang datang kepada Paulus, Pak? Karena dia Yesus siapa? sudah di sorga. Karena dia sudah di sorga. Kalau pada saat waktu dia masih di bumi itu masih bisa dipandang. Tapi pada saat dia sudah bangkit naik ke surga, nah itu rohnya yang turun, menghiburnya yang turun ya, sehingga pada saat ini Paulus berjalan menuju ke Damaskus untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apa dulu Ari TikTok. Halo Ari. Iya, Bang Gama ini dari tadi tidak menunjukkan data. Saya dari tadi menunjukkan data. Ya, Ari. Malam. Ya, selamat sore. Agama apa? Kristen dong. Oh, Bang, kok jadi Kristen? Iyalah. Kristen. Yesus Tuhan untuk siapa? Untuk Kristen, betul tidak? Nora, bukan Yesus, Nora, Yesua Hamasiah, Nora. Oh, jadi mesianik, Anda mesianik? Iyalah, Mikana, Nora, Mikana. Oh, mesianik, ajaran mesianik abad 19. Dari mana yang mesianik Anda? Ya, nah. Enggak. Kenapa baru muncul abad ke-19 Mikan? Nora? Karena menjelang akhir zaman kebenaran akan dinyatakan, Nora. Oke, sekarang saya tanya, satu nabi saja kepada mesianik itu siapa? Satu nabi, Abraham. Abraham tidak menyembah Yesua. Abraham ayatnya di mana, Nora? Abraham nggak menyembah. Oke, tunjukkan kalau Abraham menyebut nama Tuhannya Yesua di dalam kitab. Silakan. Abraham, Ishak dan Yakub itu, Nora. Saya bertanya, orang Ibrani, Nora, orang Israel, Nora. Enggak, tunjukkan originalnya di mana Abraham menyebut nama Tuhannya Yesua. Banyak. Ya, di mana? Saya buka dari sini. Silakan. Di kitab Perjanjian Lama, Nora. Perjanjian Lama, kitab tanah itu banyak, kitab-kitab para nabi. Sebutkan nama suratnya. Suratnya? Yes. Itu apa? Enggak, apa? Ya, tapi Abraham itu Sebutkan satu surat saja, saya buka. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan, di mana? Yeskiel, Hosea, di mana? Hakim-hakim, raja-raja. Di mana Abraham menyebutkan nama Tuhannya Yesua Hamasiah? Bukan hanya Abraham, Ishak dan Yakub juga itu menyebut nama, bukan saya, cuma Abraham, semua nabi menyebut. Ya di mana? Di mana? Halo Bang Suma. Ya di mana ajaran mesianik? Saya penasaran aja, di mana? Mana tahu saya yang salah? Nah, di mana? Di kitab Kejadian Abraham. Kejadian pasal berapa? Nanti Bang Zuma masuk, saya izin turun ya, Bang. Baik, Bu. Saya penasaran aja, kejadian berapa? Saya sama Mikana selalu membahas ini, tapi Mikana tidak bisa menunjukkan namanya Yesua. Ayo. Ya, itu kan nama aslinya, Bang Nora. Di mana? Udah buka aja, kejadian berapa? Baru tahu saya Abraham menyebut Yesua Hamasiah. Mesianik ini ngaku-ngaku apa ya? Abad 19 juga pun. Kejadian? Enggak, Nora, sudah saya kejar kejadian berapa? Saya akan buka, setelah itu saya baca, saya lihat originalnya, saya turun. Lanjut dengan Bang Zuma. Saya penasaran aja. Sejak kapan Abraham menyebutkan nama Tuhannya Yesua? Enggak pernah. Oke, Abang. Ya silakan lanjut Abang, saya izin turun ya Bang ya. Jangan dulu. Oke, Jangan dulu tawa, tunggu dulu tawa. Saya penasaran kejadian berapa? Jangan dulu pergi tawa kok dong. Harus pergi maka itu Abang. Sejak tadi siang Kak. Iya dari tadi siang aku. Tunggu dulu, mana yang mau syahadat tadi kok WA tapi nggak muncul di sini ya? Siapa namanya Bang?
Namanya tadi dia pakai Timotius, di nama baptisnya Timotius, anak angkatnya Paulus. Nama akunnya Bang. Iya, Timotius. Timotius. Timotius itu kan anak angkatnya Paulus. Manusia Gimana? Tuhan. Ari, kok kemana Ari? Ari, kemana dia? Jangan, Astagfirullahaladzim. Ari, jangan kau pula WA si Mikana. Nggak kenapa Mikana tuh. halo, selamat sore saudara Jongjong. Ya, selamat sore. Dari mana Bang? Ya, saya dari Sulawesi. Katolik Protestan? Protestan. Bisa buka kamera Bang? Silakan buka kamera, kita diskusi tema ini, Yesus Tuhan untuk siapa? Silakan Abang. Ya, sebentar. Iya. Udah apa ya Bang ya? Saya izin turun Bang. Ulangan 5 ayat 11 Nora, ulangan 5 ayat 11. Sebentar ya Bang. Sebentar. Ulangan 5 ayat 11. Oke. Itu membahas tentang ketetapan Ulangan 5 Yakub, ayat 11 coba. tentang Torah. Jangan menyebut nama Tuhan. Oke. Yang mana yang Yesua? Yang mana? Oke. Gini ya Bang ya, saya tunjukkan dia ya Bang ya. Iya. Jangan menyebut nama Tuhan. Ini ya. Iya. Ini Yesua ya. Kau bilang Yesua ya. Nah, ini bukan Yesua tapi ini kok mana? Elohim. Aduh. Nora. Nora ini ketawa. Nora, saya kasih tahu. Nora ini ketawa. Udah. Saya sudah cukup senang. Ternyata kau botol. Saya kasih tahu. Ya, kau Nora. botol ya. Nabi Musa itu namanya siapa coba? Udah. Jangan Nabi kau Musa tidak itu orang bisa Israel. menyebutkan sama saya. Abraham bukan menyembah Yesua. Oke? Ya, Bang, saya izin turun. Terima kasih. Abraham, Ishak dan Yakub itu orang dari mana, Nora? Orang Israel, Nora. Abraham, Ishak, Yakub itu orang Israel. Nora, orang Israel menyembah Yahweh, Nora. Aduh, Nora. Iya, tapi Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan orang Arab. Orang Tidak Israel menyembah dia, Yesus, Nora. tapi, Bang. Musa juga orang Israel. Oke. Halo Bang Jong dari Protestan ya? Iya. Oke Bang, ini ada tema menarik. Yesus ini Tuhan untuk Abraham, siapa Yesus ini? Ishak, Yakub, Musa itu semuanya orang Israel menyembah Yahweh, bukan Allah. Tidak menyembah Yesus. Tidak menyembah Yesua. Yesus dan Yesua itu sama, cuma namanya aja berbeda. Iya. Silakan Bang Saya Jong. kasih tahu ya. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi-nabi itu orang Israel Kalau kita semua, nggak ada tunggu orang dia Arab atau Yunani. berhenti sampai kuda pakai sepatu bola, nggak akan pernah berhenti Bang. Oke, Bang Suma. Jadi Siap. Yesus Tuhan untuk siapa? Ya, saya menjawab ya. Ya. Dengan pemahaman Alkitab, Yesus Tuhan untuk siapa itu adalah seluruh umat manusia, terutama bagi orang yang percaya. Karena saya percaya, saya mengimani bahwa Yesus Tuhan untuk siapa? Ya, untuk seluruh umat manusia yang percaya kepada Dia. Oke, bisa dibantu dalilnya mungkin Bang? Bisa Bang Suma buka juga, itu terambil dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Roma 10 ayat 9, Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Masih banyak lagi. Kalau Bang Suma Di situ tidak ada sedikit pun dikatakan bahwa Yesus untuk Bang Suma, seluruh manusia. Silakan Anda bacakan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 menegaskan bahwa firman atau Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Di mana firman atau Yesus? Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu dalam firman Tuhan. Dalilnya bahwa Yesus adalah Tuhan untuk seluruh manusia yang saya tanya. Ya benar, bagi orang yang percaya.
bagi seluruh umat Dalilnya manusia yang percaya. Ya tadi saya baca. Dalilnya mana? Enggak ada di situ, Bang. Yohanes. Bukan Bapak Yohanes baca 1 dulu. enggak ada. Coba Bapak buka. Yohanes Bapak 1 baca itu dulu. Yohanes Bapak baca 1 itu dulu. tidak Supaya lebih jelas. Iya. Baca dulu. Yohanes 1 nomor 1 sampai 14 itu tidak ada Tuhan disebut di situ sebagai Baca. Tuhan seluruh manusia, enggak ada. Ya, Yesus. Bahkan menyebut nama Yesus aja di situ enggak ada satupun. Bapak sudah buka? Buka dulu. Saya hafal dalil itu, Bang. Tidak, lebih bagus buka dulu, perhatian ke kamera supaya lebih jelas. Enggak, Anda kan menunjukkan dari di data mana disebutkan Yesus untuk Tuhan seluruh umat manusia. Buka dulu Yohanes 1 ayat 1. Buka dulu supaya lebih jelas. Ada Roma saya juga. buka, Bang, ya. Roma 10 ayat 9. Roma saya hafal. Semua saya hafal, data yang Abang kasih itu di luar kepala saya. Dulu dilihatkan. Iya, baik. Kita buka, Bang, kita buka. Ya. Biar Abang ini puas toh. Nah, saya buka, nanti Abang tunjukkan ke saya mana dalilnya Yesus adalah Tuhan untuk seluruh manusia. Ya, saya perbesarkan ini satu supaya kita semua jadi banyak sih di sini. Ini nomor 1, Bang. Yang mana? Nomor berapa? Di mana nama Yesus disebut di sini? Sampai nomor 14. Yohanes 1 ayat 1 14. Baca semua. Itu silakan semua itu. Iya, mana yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan untuk seluruh manusia, mana? Pelan-pelan. Yang mana, Bang? Itu pada mulanya adalah firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, kepada sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Tuhan, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya dia semua orang menjadi percaya. Semua orang percaya. Oke. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang yang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang sebagai milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan, mana dia? Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mana, Pak? Mana, Bang? Itu dari tadi Bapak sudah baca, itu sebutkan Tuhan dari tadi. Mana ada Tuhan di sini? Bukan lagi Roma 10 ayat 9. Bukan Roma 10 ayat 9. Oke, saya buka lagi, Bang. Saya buka, tenang saja. Kita buka Roma 10 ayat 9. Oke. Kita buka, kita ikutin iramanya. Nih, Roma 10. Saudara-saudara, hatiku dan doaku kepada Tuhan yang dan seterusnya. Nomor 10. Jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Oh, harus dibaca. Aku pikir nomor 9 aja. Oh, iya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doa kepada Tuhan ialah supaya mereka
diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan dan telah karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran. Kalau masih kurang jelas lagi, buka lagi Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Tunggu dulu, mana dalilnya Yesus Tuhan untuk seluruh manusia? Mana? Dari tadi Bapak sudah baca, kenapa Bapak lewatkan? Mana? Di mana dalilnya? Saya membaca di mana? Jadi, mana? Coba baca, Bapak baca dan pahami. Baca apa? Ayat per ayat. Yang saya minta, kita jangan dilangkai. Kita belum langkai nih. Kita masih di sini. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup. Karenanya. Jadi begini. Karena Bapak membaca tapi tidak memahami. Gimana ceritanya? Coba abang yang baca dengan pemahaman. Coba gimana caranya? Coba. Saya suruh abang yang baca supaya abang pahami. Karena abang kan ini. Aku pikir orang berilmu. Ya, Yesus Tuhan untuk siapa? Di mana dalilnya untuk seluruh manusia? Tuyul? Mana? Mana itu mana? Kok nggak malu? Saudara nggak malu nih, ditunjukkan begini nggak ada dalilnya kok. Nomor 9 kan, nomor 9. Nih. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia, Tuhan telah membangkitkan dia. Tuhan telah membangkitkan Tuhan. Jangan memutarbalikkan fakta. Tuhan, ini Tuhan, nih. Tuhan telah membangkitkan Tuhan dari antara orang mati. Tuhan dibangkitkan di antara orang mati gitu. Itu yang Anda ingin jual ke kami. Jangan memutarkan balik fakta. Itu sudah jelas. Tuhan telah membangkitkan siapa, Bang? Sudah jelas. Tuhan telah membangkitkan siapa? Bapak harus ulang lagi. Iya, memang jelas saya nih. Kurang lagi ya. Jadi Bapak, ya, saya pahami. Nih, dengar nih. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa siapa nih? Bahwa siapa nih, Bang? Bahwa siapa? Sudah jelas. Bahwa Theos, bahwa Theos. Sudah jelas. Apa yang jelas, bodoh? Dongok. Apa yang jelas? Woi, manusia bahlul, apa yang jelas? Apa yang jelas di sini? Kupikir tadi berilmu, ternyata ternyata kucing juga abang ini. Kupikir berilmu tadi, ternyata kodok bunting. Aku minta dalilnya. Saya minta dalil. Di mana Yesus itu Tuhan untuk seluruh manusia? Yesus itu, dengarkan. Yesus itu hanya Tuhan bagi orang jahat. Yesus itu Tuhan untuk orang jahat. Tidak ada Tuhan untuk seluruh manusia. Alah, Anda turun. Kupikir tadi berilmu. Ternyata penipu temannya Bang Ari. Udah capek-capek pun aku tunjukkan dalil, ternyata nipu. Penipu semua ini. Penipu, penyesat. Bukan Tuhan dibilang Tuhan. Tuhan untuk seluruh manusia, nggak ada dalilnya. Dalilnya diminta, yang ditunjukkan obat kuping. Adakah di antara kalian yang sedikit aja berilmu, bukan ilmu tipu-tipu? Halo, semangat sore. Halo. Katolik Protestan. Protestan. Ya.
Oke, baik Abang, baik. Ini ada Nggak, tema kasih Bang kesempatan Yesus saya Tuhan. ngomong dulu Bang Suma. Bang Suma, kalau Enggak, menurut Bang saya- Suma, Yesus sama Yesua itu sama atau beda Bang Suma? Sama. Yesus sama Yesua sama kan? Iya. Yesua itu bahasa Indonesia. Yesua itu bahasa Indonesia Ibraninya. Ya udah sama aja itu. Yesus Ayo, itu silakan, bahasa saudara. Yunaninya Bang Suma. Kalau Yesus itu nama aslinya, jadi sama kan? Sama. Aku mau tunjukin ayatnya kalau Yesua itu Tuhan untuk seluruh dunia. Ini Ya, ayatnya Bang silakan. Suma. Silakan. Coba ngomong sama Arlen dulu, saya carikan ayatnya dulu, Iya. Coba ngomong sama Arlen dulu. Iya. Bang, mau tanya Bang. Ayatnya Mau tanya, banyak, Bang. banyak ayatnya. Mau tanya Bang Zuma, mau tanya. Iya, silakan. Bang, kenapa umat Islam cium-cium batu, Bang? Kenapa umat Islam itu cium batu? Karena itu disunahkan, Bang. Ada sunnahnya. Kan itu Diberikan berhala, Bang. Batu kan nggak boleh. kalau disembah berhala, seperti nyembah Yesus yang bukan Tuhan itu berhala. Kalau umat Islam itu nggak Kalau ada Tuhan- nyembah. Tuhan Yesus Tuhan, Bang. Loh, apanya yang Tuhan? Siapa yang melantiknya menjadi Tuhan? Semua kan sudah difirmankan, Bang. Iya, Semua sudah Yesus difirmankan Tuhan. itu, Bang. Yang sekarang Yesus pertanyaan saya di ini dulu, Bang. Pertanyaan saya belum Yesus selesai, Bang. Tuhan. Yesus Tuhan Kenapa untuk orang umat jahat. Islam gitu. menyembah batu, mencium batu, Bang? Monyet, kau mukamu sudah kayak Gimana, monyet Bang? begitu, Bang. Nah, kok yang monyet? Kayak monyet. Sudah kayak monyet, nuduh lagi tanpa ilmu. Kenapa umat Islam menyembah batu, monyet? Yang nyembah batu itu kalian. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Kalau mau bertanya itu jangan membuat kesimpulan, monyet. Bang Suma, Yohanes Benar. 10 ayat 14 buka dong. Yohanes 10 ayat 14. Ketika berbicara mengenai Yesus itu Yohanes 10, sabar dulu di dasar. Yohanes 10 itu apa yang dikatakan di sana? Apakah dia mengatakan dia adalah Tuhan? Apakah Yesus mengatakan dia adalah Tuhan? Yesua itu mengalahkan dunia. Kalau dia ayatnya banyak sekali Bang Suma. Banyak sekali ayatnya Di kalau mana Yesus? Yesua itu. Di mana dalilnya Karena dia Yesus Tuhan adalah Bang Suma, Tuhan? dari sononya dia Tuhan Bang Suma. Jadi jangan diragukan lagi. Dari sononya Tuhan Yohanes dia. Yesus Tuhan untuk orang jahat. Udah titik. Yohanes 10 Salah satunya 14 Yohanes itu. 14 itu menurut versi Bang Suma. Yohanes 10 dia mengatakan aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Bang Suma, itu aja kalau- nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya abangku, nggak ada hubungannya. Di situ nggak berbicara Yesus aku ada. Udah turun di gereja aja, nggak ada orang Islam aku tipu di sini. Kecuali Anda mengakui Yesus Tuhan hanya untuk orang jahat. Yes. Halo Dinda, assalamualaikum. Halo Bang Suma. Iya, silakan. Kita tunggu Ustaz Dio dulu. Ya. Boleh langsung sekarang aja Bang Suma. Kita mau tunggu Ustaz Dio, nanti biar doakan dirimu supaya bisa istiqomah ya kan ya. Saya mau tanya dulu, kenapa kok bisa murtad itu kenapa? Tahun kemarin 2024 ya? Iya, dulu kan kerja sama orang ini Cina Kristen. Nah, diajak sama orang itu, sama Cina itu, diajak ke gereja, terus dibeli baju, pokoknya diiming-imingi lah Bang Suma. Habis itu jadi saya mau benar-benar bertaubat Bang Suma. Anak Islam dibaptis ya, anak Islam dibaptis sama mereka. Ya, diiming-imingi terus. Ya setelah itu udah habis baptis, udah 3 bulan yang lalu udah pada hilang. Ini yang baptis siapa? Maksudku yang ngajak masuk Kristen siapa?
Yang suruh Itu masuk Kristen ini siapa? ya, bosku yang dulu. Saya pernah kerja. Bosku Apakah yang dulu saya kerja terkesan di orang Cina. Apakah terkesan memaksa atau gimana? Apa? Terkesan memaksa atau gimana? Kalau untuk memasak tidak sih Bang Zuma. Dipersyaratkan mungkin? Dipersyaratkan Iya. mungkin? Dipersyaratkan untuk jadi karyawannya harus Kristen barangkali? Kalau iya Bang Zuma. Apa katanya? Terus habis itu saya ini keluar udah, habis ini saya nyesel gitu. Enggak, maksudku apakah dipersyaratkan sama dia orang Kristen ini kalau kau mau masuk kerja di tempatku harus Kristen dulu atau gimana? Oh tidak. Tidak. Jadi murni karena tertarik. Iya. Kenapa bisa tertarik masuk Kristen? Kenapa bisa ditarik? Karena pernah Bang Zuma saya ini Pak ya, saya mimpi salib gitu Bang Zuma. Mimpi salib. Terus saya tanya sama ini orang, terus katanya itu panggilan gitu. Ini gini panjang ceritanya. Panggilan untuk disalib gitu. Iya, panggilan untuk dibaptis gitu. Yaudah saya ikutin. Sebelumnya sudah kontak dengan orang-orang Kristen sebelumnya, sudah bergaul dengan orang-orang Kristen. Belum Bang. Tapi bosnya belum. Tapi katanya bosnya orang Kristen. Apanya? Bosnya katanya orang Ya Kristen. itu kan baru kalau untuk teman atau itu tidak, cuman kan bos itu orang Kristen gitu, baru pertama. Belum ada yang menceritakan kepada adik ini tentang kekristenan sebelum mimpi. Belum ada. Belum ada, tiba-tiba saja mungkin pernah memikirkan sesuatu tentang Kristen atau apa gimana? Sesuatu tentang Tidak pernah Bang Ima. Nggak pernah ya? Pokoknya saya pas kerja situ terus saya diajak ke gereja gitu, saya mimpi. Maksudnya kerja terus diajak ke gereja. Iya Bang Suma. Mana duluan, ke gereja dulu atau mimpi dulu? Ke gereja dulu atau ini dulu kayak ke gereja dulu. Oh iya. Oke. Jadi kita dengarkan teman-teman, ke gereja dulu, malamnya mimpi tentang salib. Nah, mimpimu itu karena kamu masuk ke gereja. Setelah masuk ke gereja, kepikiran di dunia lain, kan? Dunia lain, gereja itu kan dunia asing tuh, kan? Dunia lain gereja. Iya. Karena selama ini kan masjid, kok tiba-tiba masuk di gereja. Ngapain di gereja emang? Ya kayak nyanyi-nyanyi gitu. Tapi terus kan berdoa. belum mimpi salib. Kenapa ke gereja? Kan diajak sama bos gitu. Dulu diajak. Hah? Satu kali, terus habis itu saya mimpi. Oh. Iya. Jadi beliau tidak bohong, teman-teman sekalian. Ini dikirim ke aku surat baptisnya. Lengkap di kita surat baptisnya ada. Memang dia dibaptis. Beliau dibaptis dan bukti bahwa dia Islam itu ada ini KTP-nya. Ada KTP sesuai dengan surat baptisnya. Ada ini. Jadi ceritanya adik ini Islam, lalu kerja di orang Kristen,
lalu orang Kristennya ngajak dia ke gereja. Setelah dia ke gereja ngakunya mimpi salib, lalu dibaptis gitu. Doubling. Ada ini 2 HP ya di situ ya. Doubling soalnya. Satu Bang Juma. Kok bisa doubling? Doubling, kenapa bisa ya? Ya, ini teman-teman saya perlihatkan ya cara kerja mereka ya. Coba kita lihat ya. Aku perlihatkan nih KTP-nya. Ini KTP beliau. Ini namanya Ari Sopian. Nama dia Ari Sopian. Tuh. Fotonya ini. Oh ya. Nah, kita lihat foto baptisnya ya nih. Ini dia dibaptis, teman-teman. Ini fotonya. Ini Ari. Ini namanya. Dirubah menjadi Timotius Ari Sopian. Gereja Betel Indonesia. Tahun berapa? Nih. 2021-24. Betul ya teman-teman. Jadi bukan rekayasa ya. Ada baptis lengkap dengan ininya, KTP-nya. Jadi kita nggak ragu. Nah, beliau ini datang ke sini sangat-sangat memohon. Setelah dia menyesal, dia sangat memohon untuk diislamkan kembali. Adik Ari orang tua di mana? Dibuka mute-nya. Bang, orang tua di mana orang tua? Orang tua di ini Morowali, Bang. Oh, orang tua di Morowali. Di sini sama siapa di sana? Iya. Di sana sama sekarang ini di Jawa. Dirimu Iya. Jaringanmu di sana kurang bagus memang ya? kurang bagus Bang di sini jaringannya. Kurang bagus. Ini lagi menjual. Coba mau di pesawat dulu sebentar, habis itu aktifkan kembali. Apa Bang Juma? Mau di pesawat dulu, habis itu aktifkan kembali. Oh ya udah, turun dulu baru naik lagi ya. Iya. Turun dulu, habis itu naik lagi. Ya, teman-teman non-muslim sabar ya, habis prosesi syahadat baru kita naikkan satu-satu ya. Ada beberapa teman kita yang non-muslim yang lagi antri di bawah. Diskusi kita pakai data tapi ya. Pakai data, jangan cuman modal benci, modal tidak suka, tapi pakai data. Silakan Timotius.
Jadi beliau alhamdulillah ya teman-teman sekalian, anak muda yang sudah keluar murtad dipekerjakan, kemudian setelah sadar ini tidak betul, dia kembali untuk memeluk agamanya karena dia nggak yakin apa yang diimaninya ini adalah sebuah kebenaran. Dia nggak yakin apa yang diimaninya. Masih juga ya Dinari. Kamu masih kerja sama masih kerja sama bosnya yang kemarin yang murtad kan? Masih kerja sama bosnya yang murtad kan? Tidak. Enggak lagi. Nah sekarang tidak. kerja di mana ini? Nah sekarang kerja di mana? Sekarang di Jawa Tengah, Klaten. Kerja apa? Kerja apa? Jualan martabak, Bang. Oh, jualan martabak. Sudah berkeluarga? Iya. Keluarga? Belum. Belum. Kenapa kepikiran harus ke Bang Zuma? Ya karena saya kalau secara ini saya masih malu, Bang Zuma. Enggak, maksud saya kenapa bisa sampai ketemu Saya Bang takut, Zuma saya gitu? nggak berani gitu. Sampai ketemu Bang Zuma gitu? Ya biar tahu semua ini kan, ini banyak kersa juga. Anda kan murtad 2024. Nah, selama 2024 sampai hari ini, sebelumnya sudah pernah nonton debat-debat begini? Udah sama Bang Zuma. Udah Nonton Bang Zuma? saya ikuti juga Bang Zuma. Sudah Iya. kapan? Sejak kapan? Sejak pas Desember 2025. Oh, berarti sudah setahun lebih. Oh, berarti Desember 2025. Iya. Oh iya ya. Belum ya, belum, baru beberapa bulan berarti. Oh ya, belum, baru beberapa. Iya. Oke. Baik. Ya sudah, sekarang kita syahadat ya. Iya, Bang. Tidak mengganggu pembeli di sana, konsumen? Tidak, masih kosong. Tapi nanti kalau misalnya ada yang ajak lagi murtad, tidak Bang Zuma. Mau istiqomah. Kalau dijanjikan pekerjaan gitu? Tidak, udah mau istiqomah Bang Zuma. Ada yang janjikan pekerjaan lebih bagus, pindah lagi. Pekerjaan lebih bagus, pindah lagi. Tidak. Insya Allah tidak. Oh, ya alhamdulillah. Tapi sudah sholat juga kan? Ya, tapi sudah sholat juga kan? Oke, baik. Satu tangan betul-betul ikhlas, bukan karena terpaksa, tidak ada tendensi apapun, tapi semata-mata karena merasa berdosa setelah meninggalkan Islam. Jadi kita kembali syahadat, benar-benar syahadat, bukan main-main, tetapi benar-benar mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Di luar Allah itu hanyalah ciptaan sehebat apapun dia. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Bismillah. Apa enggak? Ar-Rahman. Ya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Putus. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang.
lagi maha penyayang. Maha kasih lagi maha penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dan aku bersaksi atas Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah kita sudah menyaksikan salah satu dari saudara kita, adik kita. Beliau lahir tahun 98. Lahir tahun 98. Sudah dibaptis di tahun 2024. Sekarang kembali lagi menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Beliau menyampaikan ke saya curhatnya, sedih terhadap orang tuanya yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Dia merantau teman-teman, merantau cari nafkah di Pulau Jawa. Mudah-mudahan beliau istiqomah, kita doakan beliau istiqomah. Dinda Diop monitor. Monitor kan dah, monitor. Oke, Dinda doakan adik kita ini semoga istiqomah. Yang dibawa aminkan, karena tidak mudah pergolakan dalam hidup ya, terkait dengan ekonomi. Apapun itu, terkadang memang orang menjadi rapuh, menjadi lemah, sehingga mereka dengan mudah bisa dimurtadkan oleh orang-orang di luar Islam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita melihat bahwa ini salah satu contoh anak-anak kita yang ketika mental mereka itu guncang, didatangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka dengan mudah keluar dari Islam. Untuk itu ya, satu kebahagiaan kita di antara banyak orang yang dimurtadkan karena terpaksa, hari ini alhamdulillah kita bisa menyelamatkan satu di antara banyak anak-anak kita yang dimurtadkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu teman-teman sekalian. Tolong Dinda, siapa Ari di mute dulu dek. Ari di mute, di sini nggak bisa nge-mute. Di mute dulu di sana. Halo. Tidak Jaringannya lemot dia kan, jadi kita nggak bisa mute. Iya. Nggak bisa nge-mute kita, makanya kita suruh mute tapi nggak monitor. Bang Ari di mute sendiri, Bang Ari dibisukan sendiri, Bang Ari. Ada tombol mic-nya Bang Ari di mute dulu. Ini di mana kok kayak bukan di Indonesia ini?
Kayak tidak ada di peta bumi. Di mana jaringannya kodong? Bang Ari di mute dulu Bang Ari. Dibisukan Bang Ari, bisukan sendiri Bang Ari. Sambung nggak ya dia? Nggak bisa, moderator nggak bisa mute teman-teman karena jaringannya nggak stabil. Jangankan moderator, host itu nggak bisa mute. Harus dia mute sendiri. Bang Ari di mute dulu Bang Ari. Nggak bisa kita mute dia. Bang Ari turun dulu, nanti naik lagi Bang Ari. Turun. Ya, turun dulu. Turun, naik lagi. Begitu juga tadi, Dek. Oh iya. Suruh tolong, kayaknya nggak ada di peta dia. Entah di mana ini. Susah kali. Kasihan. Tapi alhamdulillah tadi sempat syahadatkan, alhamdulillah. Karena takutnya jaringan. Allahu Akbar. Dimurtadkan sama itu, dibawa ke gereja padahal. Dibawa ke gereja. Ya Allah. Anak ini dibawa ke gereja, akhirnya dia mengaku dia mengaku dibaptis setelahnya. Pulang dari gereja itu dia mimpi. Ya mungkin karena trauma karena hal baru kan, kumpul-kumpul di situ, orang nyanyi-nyanyi, terus ada patung besar di sana kan gitu. Nah, akhirnya sampai dia kepikiran terus ke bawah sampai tidur. Gitu. Silakan Timotius naik lagi. Silakan. Timotius. Belum ada permintaan. Dia kerja sama orang Kristen. Habis itu dibawa ke gereja. Di sanalah mungkin diceritain tentang Yesus kayak gitu ya kan ya. Akhirnya ke bawah mimpi. Ya biasanya begitu kan dah. Dibawa ke gereja sama majikannya. Naik lagi Bang Ari kalau masih di bawah. Di kantor gini. Enggak kan dah, ini mau berangkat isi pengajian di Tangerang. Oh gitu. Iya, lagi libur kan? Di weekend. Iya ya. Betul. Fokus. Ini aja fokus istirahat di rumah, kalau ada jadwal baru berangkat lagi. Oke. Bang Ari naik lagi Bang Ari, masih dengar di bawah Bang Timotius? Nggak ada kayaknya Dinda. Iya. Memang jaringannya itu kodong. Iya, doakan mungkin saja. Namanya Ari Sofyan. Siapa namanya kena? Kita Ari Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamta ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an tahdina ila siratikal mustaqim ila siratal mustaqim. Allahumma ya arhamar rahimin nas'aluka ya Allah bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak wa 'allamta ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an tahdi akhana Ari Sofyan ila siratakal mustaqim. Allahumma hdi akhana Ari Sofyan ila siratakal mustaqim. Allahumma khudh biyadina wahdina ila siratikal mustaqim wa qawwimna idza i'wajasna ya Allah ya Karim. Allahumma arshidna ila siratikal mustaqim. Allahumma inna fawwadna amrana ilaika. Allahumma a'inna wa sa'adna wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ya Allah inna narjuka wa natawassalu ilaika an tahdiyana ila siratil mustaqim. Allahumma inna nas'aluka su'alal muqtar an tahdiyana ila siratil mustaqim wa an tunjina min kulli amalin yughdibuka. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim waj'alna minat tawwabin wal mutatahhirin. Allahumma tsabbitna wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka an tahdina sam'ana wa basarana wa fuadana ila siratil mustaqim. Allahumma ya Wahhab hab lana hidayatan ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an turshidana ila siratikal mustaqim wa tardana anna ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Akrimna bil hidayati ila tariqil mustaqim. Allahumma ja'alna amalana khalisan liwajhikal karim wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita doakan teman-teman, semoga saudara kita Bang Arif Sofyan diberikan istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas petunjuk Rasul SAW, dan semoga beliau bisa terus bersama kita, pantau kita. Maka dari itu teman-teman, kita ajak kawan-kawan semua, ayo kita dukung Qomal ini, Rombang Zuba ini. Semoga banyak nanti orang-orang yang mendapatkan hidayah melalui channel ini karena tap-tap layar kalian, karena typing-typing kalian, dan karena mungkin dukungan kalian. Semoga itu semua menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kasih Dinda, kasih. Bersama karena beliau karena saya izin pantau di bawah. Baik. Baik. Kasih ya. Hati-hati di jalan ya. Siap. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelamatkan satu jiwa yang oleh karena nyimak Qomal kita ini sehingga saudara Ari Sofyan bisa kembali ke pangkuan Islam. Itu dikarenakan karena teman-teman semua yang suka tap-tap layar, posting ulang, ya, memberikan love orange-nya sehingga channel kita ini itu bisa tampil di banyak orang yang lagi scroll sehingga menemukan channel kita yang lagi live membahas tentang perbandingan agama, gitu ya teman-teman. Silakan ya di tap-tap layarnya sambil kita mendengarkan diskusi Islam Kristen, tapi yang kita naikkan yang sehat akal, bukan yang gila permanen. Halo, semangat asar, semangat sore.
Halo. Semangat sore. Halo. Di bawah teman-teman lagi minta permintaan, ada istrinya Gumasa. Nanti kalau dinaikkan lagi, kenapa kau naikkan aku? Kenapa kau naikkan aku? Istrinya Gumasa lagi standby di bawah. Kenapa kau naikkan aku? Katanya. Padahal ya minta dia. Kita naikkan, dia ngamuk. Kenapa kau naikkan aku? Gitulah kalau istri Gumasa itu dinaikkan begitu. Kita coba ya teman-teman, tekan teman-teman kita. Alhamdulillah saya melihat sejak menggunakan aplikasi yang baru ini, ya ada beberapa konten yang bisa nyangkut masuk ke sini teman-teman. Artinya bahwa jangkauan akun kita ini itu bisa merambah kemana-mana. Semangat sore Bang Abadi. Halo. Halo. Cuma naik bersin, batuk, situ turun. Silakan teman-teman dan muslim kembali ajukan permintaan. Yang tadi ada nunggu di bawah, silakan naik. Kita kembali untuk membahas tema. Terima kasih teman-teman. Terima kasih udah tap-tap layar ya. Kalian orang baik. Masya Allah, subhanallah. Ini yang kenapa nyangkut semua, nggak ada yang bisa duduk ya? Ada berapa yang dinaikkan tapi nggak tembus jaringan ya? Halo, semangat sore. Halo. Semangat sore. Halo. Halo Bang. Halo. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Jaringan ya teman-teman. Kayaknya sih jaringan. Kalau aku lihatnya jaringan. Ada orang teman-teman baru berapologet 1 bulan kurang lebih, terus dia minta naik di komal kita ini, tetapi tidak saya naikkan. Nah, yang lain kayak Ustadz Dio naik di atas, Linda Ardiansa naik. Nah, dia langsung japri protes, kenapa saya tidak dinaikkan, kenapa saya yang lain dinaikkan, saya tidak. Apakah karena saya bukan api gitu? Kenapa begitu? Itu komal saya untuk non-muslim gitu. Terus kenapa yang lain bisa dinaikkan? Kenapa saya tidak? Yang lain itu kan mau berdebat dan mewakili saya. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Nah, ini penyembah Tuhan lantikan ini. Tuhan dari barat, bule. Penyembah Tuhan bule ya bang? Abangku, penyembah Tuhan bule. Anaknya orang dituhankan. Padahal itu hanya untuk orang Farisi saja.
Halo, semangat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Kristen? Islam tulen 100%. Bang. Waalaikumsalam. Islam. Iya, makasih Bang, makasih. Luar biasa teman-teman kita semangatnya. Saking semangatnya kadang tidak beri ini langsung turun. Halo, semangat sore. Halo. Assalamualaikum Bang. Salam juga Abang. Dari Katolik Protestan. Oh, Muslim Bang. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan Bang? Halo. Lantas dia protes tuh. Kenapa yang lain bisa saya tidak bisa? Saya kan juga bisa katanya. Ya, saya kan pilih-pilih juga orangnya. Ya, kalau begitu pilih kasih dong. Lah, kok pilih kasih? Ya, saya kan minta berapa kali, kenapa saya tidak dinaikkan? Karena saya juga kan apologet. Baru apologet baru muncul sebulan buka komal. Kenapa jadinya merasa sangat sakti ya? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini abang cewek apa cowok? Ini akun anak saya, Abang. Oh, kirain abangku. Iya. Saya cuma ini aja Bang Juma, cuma mau support Bang Juma aja, tetap semangat. Mantap. Luar biasa abangku. Kupikir mau bilang support Bang Suma, aku mau kirim singa. Kalau support kayak gitu luar biasa itu Bang. Pasti diizinkan sama moderator. Iya kan? Namun untuk mengunci supportnya kan gitu. Kalau disupport saya dengan doa, kita di bawah teman-teman semuanya berdoa, setiap hari kita berdoa. Halo Abang, Katolik Protestan Abang. Dibuka mic-nya. Ya saya ya. Siap. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Aceh tadi menyaksikan saudara kita di Alamak. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Hello, how are you? Halo. Hello. Ya. Halo. Kayak orang tua yang semalam itu loh, yang menemukan dalil Paulus berkata jemaatku rampok. Lucu ya. Halo, semangat sore. Pemalu teman-teman. Kurasa dia nggak akan ngomong tuh sampai kapanpun. Pemalu dia. Kita turunkan. Asik, nongol lagi ya. Bang mau tanya silakan. Bang. Buka kameranya, silakan. Aduh, gelap sekali di sini, aduh. Sabar. Silakan. Bang mau nanya Bang. Apa itu? Kenapa orang yang nggak bisa bangkit naik ke surga kok disembah Bang? Maksud Anda menyembah mayat gitu? Iya dong. Kan Muhammad kan nggak bangkit.
Terus yang menyembah kamu juga kenapa menyembah Paulus? Kalau Tuhan, kita nggak menyembah Paulus, kita menyembah Tuhan Loh, Yesus. Buktinya kamu mengikuti semua ajaran kami Paulus. adalah Tuhan Yesus. Berarti itu namanya. Ajaran Tapi Paulus ajarannya yang baik yang kita ikuti. Kalau ajaran berarti kau nyembah Paulus. Berarti nyembah Paulus. Nyembah Paulus dia. Kan kamu mengatakan menyembah Nabi Muhammad karena kami mengikuti ajarannya. Jangan dimiut dong, bro. Jangan dimiut sekarang dong. kamu mengikuti ajaran Paulus. Berarti kamu menyembah Paulus, kan begitu. Ya kan, nyembah Paulus. Penyembah Paulus ini. Penyembah bangke. Paulus dia. Paulus bangke. Kau ikuti Paulus, berarti kau nyembah bangke. Kasihan Delo, kasihan Celo. Tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Kalau kamu mengatakan kami menyembah karena kami mengikuti ajarannya, berarti kamu penyembah Paulus karena kamu mengikuti ajaran Paulus. Begitu sudah. Halo, semangat sore. Hello. Hello. Ya. Ya. Katolik Protestan. Katolik. Bisa buka kamera? Tak boleh, tak boleh. Kenapa bisa? Ya aku mau nanya aja, boleh? Buka kamera dulu baru tanya. Silakan abang. Soalnya tak boleh. Aku punya masih kawan baru. Oh itu bisa. Ajaran Paulus begitu. Suka nipu, suka menjerat orang dengan tipu daya. Kayak sudah ajarannya Arlen. Arlen itu kan penipu, sudah muka babi, muka ajarannya begitu. Ternyata dia nyembah bangke. Gimana dong? Siapa? Buka kamera bang. Siapa? Siapanya? Yang muka babi siapa? Kamu? Soalnya masalahnya nggak dilihat mukanya bang. Itu kan gambar profile itu kan ada. Nggak kelihatan di sini abangku. Buka aja dulu kameranya. Nggak boleh. Kita diskusi. Oh ya sudah. Kalau gitu abang ke gereja aja. Nyembah Paulus di sana katanya. Karena kalau ikutin Nabi Muhammad, ajarannya katanya menyembah Nabi Muhammad. Tadi si kucluk itu, si muka babi bilang gitu, kalau ngikuti Nabi Muhammad itu nyembah Nabi Muhammad. Nah si muka babi mengikuti Paulus, berarti dia menyembah Paulus karena dia tidak mengikuti Yesus. Yesusnya hari Sabat, Yesusnya nyembah Elohim, Yesusnya sunat, Yesusnya tidak makan babi. Nah si Arlen melakukan itu semua, berarti Arlen adalah mengikuti Paulus, berarti Arlen penyembah Paulus. Berarti kalau kita dituduh nyembah bangke, berarti Arlen itu nyembah bangke. Pantasan mukanya kayak ikan tongkol yang habis dibakar. Halo men. Halo, assalamualaikum bang. Salam juga, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa kami bantu? Bertanya sama abang. Apa itu? Ini bang, ini kan tetangga saya kan. Iya. Kenapa tetangga tak? Jadi kalau nyembah Paulus itu berarti dia nyembah bangke. Nah ini nyembah bangke, nyembah bangke, nyembah bangke, nyembah bangke, nyembah Paulus. Kesian dulu. Yesus
tidak makan babi, dia makan babi. Paulus mengajarkan jangan lagi mau diharamkan babi. Kolose 2 nomor 16. Nah, kita lagi muka babi. Siandel loh. Makanya diskusi aja, jangan menghujat sesuatu yang kamu tidak tahu. Enaklah babi itu bang, enak dia. Kapan itu makan uang 28 M itu tidak haram kah? Kalau babi haram, kalau 28 M gak haram, macam mana ini Bang Juma? Malu kan? Buka kamera, Bang diskusi. jelaskan itu kalau babi haram, kalau 28 M gak haram, macam mana itu Bang Juma? Buka kamera, kita diskusi. Oh ya sudah, ke kandang babi aja sana kalau gitu. Kandang babi, diajak diskusi baik-baik. Tapi dia tidak mau diskusi baik-baik. Itu. Nah, ini dia. Tengoklah teman-teman. Jangan di-mute ya. Muka babi. Muka babi penyebab bangkit. Kodong. Menyembah bangkit, nyembah Paulus, kodong, nyembah Paulus. Muhammad bangkit. Nyembah Paulus. Menyembah Paulus. Muhammad bangkit. Menyembah Paulus. Kasihan Delo. Si mau kau datang besok. Coba kau diskusi aja yang baik-baik. Kita layani kau baik-baik. Tuhanmu aja kalau naik ke sini kita layani baik-baik. Apalagi kalau cuman kalian. Baik teman-teman, di kota kita sudah menjelang maghrib. Yang pasti Yesus Tuhan untuk siapa? Tadi ada yang naik menunjukkan ke kita Yesus Tuhan untuk seluruh manusia. Kita minta dalilnya, ternyata nggak ada. Dia tunjukkan Yohanes 1 sampai 14 tidak ada. Lalu kemudian masuk ke Roma 10 nomor 9 tidak ada juga. Malah di situ tertulis bahwasanya Tuhan membangkitkan Yesus. Berarti Tuhannya Yesus dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Artinya Tuhan apa? Empat mancing. Najor. Tuhan membangkitkan Tuhannya Kristen. Tempat mancing. Tuhannya Yahudi. Tempat mancing. Info tempat mancing ada kah? Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhannya Kristen, begitu. Mancing, ada depan rumah mancing. Oke ya teman-teman sekalian, kita pamit dulu, kita tutup dulu, sini udah maghrib. Insya Allah sebentar habis isya kita jumpa lagi. Tema yang masih ini, Yesus Tuhan untuk siapa? Kenapa harus seperti ini? Karena mereka punya amanat agung, pergi ke seluruh dunia, mengajak seluruh bangsa untuk menjadi pengikut Yesus. Ya, jadi kita bertanya, ya toh? Jadi kita bertanya, Yesus itu Tuhan untuk siapa? Karena Tuhan yang disajikan untuk Islam itu bernama Allah. Tuhan yang disajikan, yang diajarkan untuk umat Islam, untuk orang Yahudi, itu adalah Tuhan yang sama, yang datang dan mengutus para nabi, gitu. Nah ini Yesus ini Tuhan untuk siapa gitu. Nah orang Kristen harus menjawabnya supaya amanat agung itu bisa berjalan dengan baik. Begitu teman-teman, terima kasih sudah datang di komal kita, di YouTube kita. Masya Allah, kalian luar biasa. Kiranya Allah seluruh dosa-dosa kita diampuninya. Kiranya Allah seluruh amalan-amalan baik kita menjadi pemberat amal kebaikan kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada saudara-saudara saya Kristen, kalau ada kata-kata saya yang menyakiti hati kalian,
itu tentu hanyalah kebenaran. Kalaupun Anda kemudian merasakan ada kata-kata yang membuat hati Anda bergetar, kuping Anda menjadi merah, mata Anda merah, kemudian napas Anda tersengal-sengal, tangan Anda gemetaran, itu karena ulah Anda sendiri. Anda naik ke sini menghujat, memfitnah tanpa ilmu, Anda akan mendapatkan buah dari apa yang Anda kerjakan. Karena perintah dalam Al-Quran, balaslah kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, tetapi yang memaafkan itu jauh lebih baik, kata Allah. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi jangan tersakiti, tetapi datanglah ke sini dengan ilmu, naiklah ke sini dengan ilmu, jangan menghujat. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mari, bye. Maghrib dulu ya. Dadah. Terima kasih Dinda Dio, terima kasih teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah berikan gift-nya, yang sudah love orange, dan semuanya yang ada di YouTube juga terima kasih yang sudah posting ulang dan juga typing. Barakallahu fiik. Seorang